Ayo pergi. Setelah mengumpulkan token, Gao Sweating berbalik dan berjalan keluar. Punggungnya menghadap Yang Kai saat senyum tipis muncul di wajahnya. Yang Kai berdiri di tempat untuk sementara waktu, menghela nafas panjang sebelum mengejarnya. Untuk dengan mudah mengakui bahwa arai roh adalah karyanya. Pertama, pihak lain telah menemukannya. Jadi tidak ada gunanya terus bertindak secara ambigu. Kedua, dia datang ke sini untuk meminjam beberapa orang untuk pergi ke Istana Surga Tinggi. Ketika saatnya tiba dan dia membawa beberapa orang untuk lewat di sini, dia pasti akan ketahuan. Alih-alih mencoba menyembunyikan dirinya, dia mungkin juga mengungkapkan dirinya sekarang. Adapun apakah Gao Sweating akan pergi ke wilayah utara untuk memintanya memperbaiki pil di masa depan, itu tidak lagi menjadi masalah. Bagaimanapun, dengan Ji Ying di sekitar, jika dia benar-benar ingin dia memperbaiki pil, dia bisa melemparkannya ke Ji Ying. Spirit Jade Peak, tempat di mana wakil Master Kuil Azure Sun Temple Qiuran berkultivasi. Ketika Yang Kai dan Gao Sweating tiba, Qiuran sedang bermeditasi dan berkultivasi. Setelah menerima pemberitahuan, dia berjalan keluar dari kamarnya dan melihat mereka berdua di aula. Yang Kai berdiri dan membungkuk. Salam, kakak senior Qiu. Gao Sweating. Di sisi lain, duduk diam. Mereka semua adalah keluarga, jadi tidak perlu terlalu sopan. Tamu yang langka. Kapan junior brother yang kembali? Qiuran menatapnya tanpa ekspresi sebelum mengulurkan tangannya dan duduk di kursi utama. Yang Kai terkekeh. Saya baru saja kembali. Tetapi saya sudah bergegas untuk memberi hormat kepada kakak senior Qiu. Sudah bertahun-tahun sejak terakhir kali kita bertemu. Tetapi sikap kakak senior masih sama. Selamat. Mengatakan demikian, dia juga duduk. Qiuran mengangkat alisnya dan berkata, kamu menyanjungku. Saudara muda yang adalah bakat langka yang jarang terlihat. Jika kamu tidak segera kembali, tuan tua ini mungkin akan lupa bahwa kuil kami memiliki kamu. Kata-kata ini persis sama dengan Gao Sweating. Yang Kai benar-benar ingin memutar matanya. Tetapi dia masih memasang senyum minta maaf di wajahnya. Kakak senior terlalu serius. Kuil adalah dermawanku. Saya selalu memikirkan tentang bait suci dan brother dan sister senior saya. Qiuran tidak berkomentar dan hanya melirik Gao Sweating. Gao Sweating dengan tenang mengangguk. Seolah-olah dia diam-diam mengirimkan suaranya kepadanya. Ekspresi Qiuran sedikit rileks dan dia mengangguk. Bagus kalau saudara muda itu bijaksana. Ketika kamu keluar, kamu harus berhati-hati. Bagaimanapun, kamu adalah penatua kuil ilahi. Kamu mewakili wajah kuil ilahi. Jadi apapun yang terjadi, kamu tidak dapat menodai prestisnya. Petik 2. Aku akan ingat. Yang Kai mengangguk dengan serius. Qiuran menjawab. Jika tidak ada yang perlu kamu lakukan, kamu boleh pergi. Tuan tua ini memiliki beberapa hal yang harus diperhatikan. Petik 2. Apa artinya ini? Ini adalah perintah baginya untuk pergi. Dan dia bahkan belum selesai membicarakan bisnisnya. Wajah Yang Kai dipenuhi dengan keterkejutan saat dia dengan cepat berbalik untuk melihat Gao Sweating. Hanya untuk melihatnya duduk di sana dengan lengan baju terlipat. Tampak acuh tak acuh. Kamu kejam, kamu berani membakar jembatan setelah melintasinya? Jika saya tahu, saya tidak akan memberi kamu token itu. Gao Sweating tidak berbicara untuknya. Jadi Yang Kai hanya bisa datang sendiri dan menangkupkan tinjunya. Kakak senior, kakak muda memiliki sesuatu untuk dilaporkan. Apa itu? Qiuran menatapnya. Yang Kai berkata, ketika saya pergi tahun itu, saya mengambil banyak bunga roh dan rempah-rempah dari kuil ilahi. Kakak senior Gao menyuruhku untuk memurnikannya menjadi pil roh untuk digunakan oleh kuil ilahi. Tetapi sekarang kakak muda telah memenuhi harapannya dan telah kembali. Petik 2. Oh, Qiuran mengangkat alisnya. Jadi, kamu sudah menyempurnakan pil roh? Ya. Izinkan aku melihat. Gao Sweating kemudian berkata, mereka semua bersamaku. Dia mengambil cincin luar angkasa dari jari gioknya dan menyerahkannya kepada Qiuran. Qiuran menerimanya dan memindainya dengan Divine Sense-nya. Wajahnya dipenuhi kejutan. Sangat banyak, semuanya adalah pil kaisar. Dan kualitasnya tampaknya cukup bagus. Dia tahu bahwa Yang Kai adalah seorang kaisar alkemis. Dan dia adalah orang yang telah setuju untuk mengambil banyak bunga roh dan herbal saat itu. Tetapi dia tidak pernah berpikir bahwa Yang Kai akan dapat mengembalikan pil kaisar dalam jumlah besar seperti itu. 10 tahun kemudian, memang bagus memiliki kaisar alkemis dalam keluarga. Qiuran sudah memikirkan apakah dia harus memberi Yang Kai lebih banyak obat roh. Selama dia bisa memperbaiki lebih banyak pil kaisar, apa salahnya menunggu belasan tahun? Tidak buruk, kata Qiuran ringan. Dia tidak bisa memujinya terlalu keras. Jika tidak, akan sulit untuk memintanya memperbaiki pil lagi. Yang Kai berkata, adalah tugas junior brother untuk melayani kuil. Berhenti sejenak. Dia menggosok hidungnya dan bertanya, kakak senior,
Berapa banyak poin kontribusi penatua yang bisa saya tukarkan? Qiuran berkata, kita masih perlu menghitung dengan hati-hati. Lalu aku meminta kakak senior untuk menghitung dengan cepat. Qiuran mengedipkan matanya. Apakah kamu sedang terburu-buru? Ini tidak terlalu mendesak. Yang Kai batuk kering. Tentu saja. Jika kakak senior dapat menghitung semuanya dengan jelas, itu yang terbaik. Qiuran menatapnya dengan cemberut. Tidak tahu apa yang dia lakukan. Tetapi memikirkan bagaimana dia masih harus bergantung pada orang lain untuk terus memurnikan pil di masa depan. Dia memutuskan untuk memberi mereka motivasi. Mengangguk. Dia berkata, baik, tuan tua ini akan menghitung untukmu. Terima kasih banyak, kakak senior, kata Yang Kai dengan gembira. Qiuran tidak mengatakan apa-apa dan mengeluarkan pil kaisar dari cincin luar angkasa dan meletakkannya di atas meja di depannya. Pil kaisar secara alami tidak dapat disimpan secara langsung. Setiap pil kaisar disimpan dalam kotak dengan atribut yang berbeda. Cukup untuk memastikan bahwa khasiat obatnya tidak akan hilang dalam waktu singkat. Kotak-kotak ini berisi kotak giok, kotak emas, kotak perak, dan kotak kayu dari berbagai jenis. Dalam sekejap, meja itu dipenuhi dengan kotak-kotak seukuran kue osmanthus. Setidaknya ada 2 atau 300 dari mereka. Gao Sweting juga datang, terutama karena dia belum pernah melihat begitu banyak pil kaisar yang disatukan dalam hidupnya. Itu pemandangan yang cukup langka. Di masa lalu, jika kuil ilahi menginginkan beberapa pil kaisar, mereka harus meminta seseorang untuk memperbaikinya. Mereka tidak hanya harus mengumpulkan materi sendiri, tetapi mereka juga harus menawarkan sejumlah besar uang sebagai kompensasi. Ketika sang alkemis sedang sibuk, mereka bahkan harus berbaris. Terus terang, pil kaisar yang Kai keluarkan hampir setara dengan jumlah semua pil kaisar yang diperoleh kuil ilahi dalam 500 tahun terakhir. Qiuran dan Gao Sweting keduanya sangat gembira, tetapi mereka tidak menunjukkannya di wajah mereka. Belum pernah ada preseden seperti itu sebelumnya, tetapi pil kaisar jarang terjadi. Hari ini, tuan tua ini akan menukarnya dengan poin kontribusi penatua kamu, kata Qiuran sambil dengan santai membuka kotak kayu dan dengan hati-hati memeriksa pil roh di dalamnya sebelum mengangguk. Pil ini dapat dianggap sebagai pil kelas menengah. Setelah mengurangi materi, master tua ini akan memberikan 800 poin kontribusi darinya. Apa kamu setuju? Yang Kai dengan cepat menghitung. Sebelumnya, dia telah mendengar dari Gao Sweting, Yukun, dan yang lainnya bahwa poin kontribusi dari tetua kuil Azuresun cukup sulit diperoleh. Masing-masing dari mereka telah mengumpulkan paling banyak 5 atau 6.000 poin kontribusi setiap tahun, dan paling banyak 2 atau 3.000. Memasuki dunia cermin gerakan ilahi akan mengkonsumsi 2.000 poin kontribusi. Poin kontribusi penatua dapat ditukar dengan kristal sos. Tetapi setiap tahun, mereka hanya dapat ditukar dengan 2.000 poin, yang cukup untuk memungkinkan seseorang memasuki cermin gerakan ilahi. Nilai tukarnya adalah 1:1000, yang berarti 1000 kristal sos tingkat tinggi hanya dapat ditukar dengan 1 poin kontribusi penatua. Jika seseorang menginginkan lebih banyak poin kontribusi penatua, mereka hanya bisa melakukan sesuatu untuk kuil ilahi. Misalnya, ketika Gao Sweting memimpin timnya ke Four Seasons Land, dia bisa mendapatkan beberapa poin kontribusi Elder. Jika 800 poin kontribusi diubah menjadi kristal sos bermutu tinggi, itu akan menjadi 800.000 kristal sos. Ini bahkan setelah dikurangi biaya bahan. Lagi pula, bahan untuk pemurnian pil diambil dari kuil ilahi, jadi lebih murah daripada membelinya dari luar. Namun, Yang Kai masih seorang penatua kuil ilahi, jadi wajar saja jika itu lebih murah. Meskipun dia dengan enggan setuju, Yang Kai masih tanpa malu-malu bertanya, tidak bisakah aku memiliki lebih banyak? Qiuran berkata, tuan tua ini adalah wakil kepala kuil dari kuil ilahi dan bertanggung jawab atas semua hal yang berhubungan dengan kuil ilahi. Saya hanya meminta keadilan. Jika kamu pikir itu terlalu sedikit, kamu bisa bertanya pada suster junior Gao. Petik 2. Tidak perlu bertanya. Yang Kai sangat menyadari hal ini dan berkata, bagaimana dengan 1000 poin? 800. Qiuran benar-benar mengabaikan Yang Kai dan memasukkan kotak giok ke dalam space ringnya. Melayanimu dengan benar karena tidak dapat menemukan pasangan kultivasi ganda, gumam Yang Kai dengan sedih. Apa katamu? Qiuran menatapnya. Tidak ada. Tidak ada. Kakak senior Qiu. Silakan lanjutkan. Petik 2. Qiuran mendengus. Mengambil kotak giok. Membukanya. Dan tersenyum. Pil kaisar tingkat tinggi. 1000 poin kontribusi. Menyimpannya ke dalam space ringnya. Dia mengambil yang lain. Setiap kotak giok memberikan evaluasi sederhana sebelum dengan cepat menghitung poin kontribusi. Pil peringkat tinggi bernilai 1000 poin. Pil peringkat menengah bernilai 800 poin. Dan pil peringkat rendah hanya bernilai 500 poin.
Hati Yang Kai dipenuhi dengan kegembiraan saat dia terus-menerus berbicara tentang manfaat pil ini dari sudut pandang seorang alkemis profesional. Kesulitan memperbaikinya, dan waktu yang diperlukan untuk memperbaikinya, berharap Kyuran akan berkontribusi lebih banyak. Namun, sikap egois Kyuran dan mengabaikannya sama sekali membuat Yang Kai menggertakkan giginya. Kakak senior, tolong tunggu sebentar. Meskipun spirit pil ini adalah pil mid-rank, aroma pilnya sangat kuat dan polanya sangat jelas. Sudah jelas bahwa itu akan mencapai peringkat tinggi. Bukankah terlalu berlebihan untuk memberikannya hanya 800 poin? Yang Kai tiba-tiba mengangkat tangannya. Kyuran bertanya, menurutmu berapa banyak yang harus kita berikan? Yang Kai berkata dengan serius. Karena itu antara kelas menengah dan peringkat tinggi. Aku akan memberimu diskon. 900 poin sudah cukup. Semua orang tidak akan kalah, kan? Kyuran terkekeh dan mendorong kotak giok di depannya ke arah Yang Kai. Kata-kata junior brother masuk akal. Mengapa kamu tidak membantu saya menilainya sehingga tuan tua ini dapat memiliki waktu luang? Petik 2. Aku memang ingin. Tapi apa gunanya menggunakannya setelah penilaian? Kamu harus mengangguk dan mengakuinya. Yang Kai tersenyum canggung. Kakak senior. Apa yang kamu katakan? Saya hanya menyatakan fakta. Saya tidak punya niat untuk melangkahi. Huff, ekspresi Kyuran menjadi dingin saat dia menyingkirkan kotak giok. 700 poin. Tunggu, Yang Kai terkejut. Bagaimana bisa menjadi 700 poin? Itu hanya 800 poin sekarang. Petik 2. 600. Yang Kai segera terdiam. Jika dia melanjutkan, dia takut dia harus menurunkan harganya. Memalingkan kepalanya untuk melihat Gao Sweating untuk meminta bantuan. Berharap dia akan mengatakan sesuatu yang adil. Dia melihat bahwa wanita ini benar-benar melihat ke atap seolah-olah ada semacam bunga yang tumbuh di sana. Wajah Yang Kai berkedut saat dia diam-diam menggertakkan giginya. Kamu benar-benar kejam. Aku bahkan tidak tahu siapa yang mengatakan kata adil tadi. Kamu hanya menarik kembali kata-katamu dan bertindak sembarangan. 1 jam kemudian, Kyuran bertanya. Total 156.300 poin kontribusi. Apakah tuan tua ini melakukan kesalahan? Tidak, Yang Kai menundukkan kepalanya dengan lemah. Angka ini sama dengan yang dia hitung di dalam hatinya. Gao Sweating tanpa ekspresi berkata, selamat, saudara muda. Yang Kai mendengus. Apa yang harus diberi selamat karena ditekan oleh Kyuran? Ayam jago besi ini? Namun, jika 156.300 poin kontribusi ini bernilai kristal asal berperingkat tinggi, itu akan menjadi lebih dari 1,5 miliar kristal sos. Di antara banyak tetua kuil Azuresun, sejauh ini tidak ada yang mengumpulkan lebih dari 10.000 poin kontribusi. Dibandingkan dengan yang lain, Yang Kai bisa dikatakan menjadi kaya dalam semalam. Kyuran menyingkirkan pil kaisar, membelai janggutnya, dan merenung sejenak sebelum bertanya. Aku ingin tahu bagaimana junior brother berniat menghabiskan sejumlah besar kontribusi ini? Terlalu banyak poin kontribusi bukanlah hal yang baik. Berbicara secara logis, poin kontribusi tetua dapat ditukar dengan apapun dari kuil ilahi. Seperti berbagai sumber daya kultivasi, metode kultivasi mendalam, dan seni rahasia. Namun, poin kontribusi Yang Kai terlalu besar. Begitu besar sehingga bahkan Kyuran pun ketakutan. Jika dia benar-benar ingin menukar sumber daya, kemungkinan perbendaharaan kuil akan sangat menyusut. Tentu saja, bukan ini yang ingin dilihat oleh kuil ilahi. Jumlah poin kontribusi penatua di sini tidak akan sedikit. Jika Yang Kai benar-benar menukarnya dengan bahan dan membawanya pergi, para murid harus menyusut kembali untuk berkultivasi. Yang Kai sudah punya rencana. Jadi ketika dia mendengar ini, dia berkata, kakak senior, kamu juga tahu bahwa saya memiliki istana surga tinggi di domain utara dan telah menerima beberapa murid. Namun, fondasi istana surga tinggi masih dangkal dan fondasinya kurang. Jadi saya ingin meminta kuil ilahi untuk menyalin beberapa metode kultivasi dan teknik rahasia dan membawanya kembali. Aku ingin tahu apakah akan lebih mudah bagi junior brother untuk menukarnya dengan mereka. Petik 2. Kyuran berkata, kamu adalah tetua kuil. Jadi tidak masalah bagimu untuk menyalin beberapa metode kultivasi dan seni rahasia. Selama itu bukan sesuatu yang sangat penting, kamu tidak perlu menukarnya dengan kontribusi. Dengan hal baik yang terjadi, Yang Kai segera sangat gembira. Sebelumnya, ketika Kyuran bertindak seperti ayam jago besi, Yang Kai mengira dia menargetkannya. Tetapi sekarang sepertinya dia salah paham dan bertanya, tentu saja, semakin banyak teknik kultivasi dan seni rahasia semakin baik. Saya juga ingin mendapatkan beberapa dari keberadaan yang berharga itu. Kyuran berkata, kamu bisa mendiskusikan masalah ini dengan junior brother di. Dia bertanggung jawab atas pavilion teknik kultivasi. Jadi dia tahu yang terbaik apa yang perlu disumbangkan dan apa yang perlu dilakukan.
Saudara muda yang dia maksud secara alami adalah Dirong. Meskipun hubungan Yang Kai dengannya tidak sebaik hubungan Gao Sweting. Mereka pernah minum bersama sebelumnya dan dihukum bersama. Bagus, Yang Kai mengangguk. Apakah ada hal lain? Qi Yuran menatapnya. Yang Kai berkata, juga, saya ingin meminjam beberapa orang dari Azure Sun Temple. Meminjam orang, Qi Yuran mengangkat alisnya. Apa maksudmu? Yang Kai berkata, kultivasi murid High Heaven Palace saya tidak terlalu tinggi. Jadi dia membutuhkan beberapa orang untuk mengajar mereka. Jadi saya ingin meminjam beberapa orang dari Azure Sun Temple untuk mengajar mereka. Tentu saja, itu tidak membuang-buang uang. Saya dapat menggunakan kontribusi tetua untuk mengimbangi kompensasi mereka. Ini adalah alasan utama dia datang ke sini. 100 instruktur dari Istana Naga Api sudah mengeluh pahit. Jadi dia perlu segera mengisi kembali tenaga kerja. Meskipun tidak ada preseden, tidak apa-apa. Bagaimana menurutmu, Suster Junior Gao? Qi Yuran menoleh untuk melihat Gao Sweting. Gao Sweting menjawab, bukan tidak mungkin. Kami bukan orang luar. Tetapi saya ingin tahu berapa banyak orang yang ingin dipinjam oleh Junior Brother dan kultivasi seperti apa yang dia inginkan? 200. Jawab Yang Kai. Tahap Dao Sos. Puff. Qi Yuran baru saja menyesap teh ketika dia tiba-tiba memuntahkannya. Dia dengan cepat meletakkan cangkir tehnya dan menepuk-nepuk air di dadanya saat dia menatap Yang Kai dengan kaget. Saudara muda, kamu ingin meminjam 200 master tahap Dao Sos? Kakak senior tidak salah dengar. Ini 200 tahap Dao Sos. Gao Sweting bertanya dengan kaget. Mengapa kamu membutuhkan begitu banyak master tahap Dao Sos? Orang-orang ini pergi ke Istana Surga Tinggi untuk menjadi instruktur. Karena mereka adalah instruktur. Mereka pasti akan mengajar sekelompok orang sendirian. Bahkan jika satu instruktur mengajar 200 orang, 200 instruktur dapat mengajar 4.000 orang. Istana Surga Tinggi memiliki 4.000 orang? Bukankah aku baru saja mengatakan bahwa aku akan mengundang mereka untuk mengajar? Gao Sweting mengerutkan kening. Berapa banyak murid yang direkrut oleh Istana Surga Tinggimu? Yang Kai mengendus. Beberapa ratus ribu. Qi Yuran dan Gao Sweting sama-sama tercengang. Hampir mengira mereka salah dengar. Mereka berdua bertukar pandang sebelum Qi Yuran bertanya. Berapa banyak yang baru saja dia katakan? Gao Sweting menjawab. Aku mendengar lebih dari 100.000. Berapa banyak yang kakak dengar? Lebih dari 100.000. Sudut mata Qi Yuran berkedut. Mengapa kamu merekrut begitu banyak murid? Poin kuncinya adalah dari kata-kata Yang Kai. Kultivasi para murid ini tidak tinggi. Kekuatan sekte tidak tergantung pada jumlah orang. Tetapi apakah mereka elit? Kuil Azure Sun hanya memiliki 3 atau 4.000 murid. Tetapi itu adalah salah satu sekte teratas di domain selatan. Dan Istana Surga Tinggi sebenarnya memiliki lebih dari 100.000 murid. Itu lebih dari 100.000 orang, bukan 100.000 babi. Dengan begitu banyak orang, bagaimana dia bisa membesarkan mereka? Terlebih lagi, apa gunanya membesarkan 100.000 orang dengan kultivasi rendah? Tidak ada sekte yang pernah memiliki begitu banyak murid. Itu tidak pernah terdengar sebelumnya. Aku tidak punya pilihan. Yang Kai tersenyum pahit. Tidak nyaman baginya untuk menjelaskan masalah ini kepada orang lain. Jika orang lain tahu bahwa dia telah membawa ratusan ribu orang ini dari bidang bintang-bidang bawah, kuil Azure Sun mungkin akan mencoba merebut mereka. Lebih dari 100.000 murid dan 200 instruktur. Itu tidak banyak. Qi Yuran menegakkan wajahnya dan bertanya, apakah saudara muda tahu berapa banyak tahap Dao Sos yang dimiliki kuil ilahi saya? Aku tidak tahu. Yang Kai menggelengkan kepalanya. Meskipun dia memiliki kualifikasi untuk memahami hal-hal ini, tidak ada yang memberitahunya. Jadi bagaimana dia bisa tahu? 352. Qi Yuran memberikan angka yang sangat tepat. Tidak termasuk murid tahap Dao Sos yang ditempatkan di berbagai industri. Hanya ada 289 orang yang tersisa di kuil ilahi. Apa yang dia maksud adalah, jika kamu meminta 200 master tahap Dao Sos, apa yang akan terjadi pada kuil ilahi? Yang Kai mengangguk. 289. Pondasi kuil ilahi memang luar biasa. Itu benar-benar dapat memenuhi kebutuhan saudara muda ini. Jadi saya berharap saudara senior dapat membantu saya. Petik 2. Petik 2. Petik 2. Qi Yuran hampir tidak bisa menahan kutukan. Agak curiga bahwa Yang Kai melakukan ini dengan sengaja. 289 orang ini semua melakukan pekerjaan mereka sendiri di kuil Azure Sun. Jadi sepertinya mereka tidak ada hubungannya. Masing-masing dari mereka memiliki tugas mereka sendiri. Jadi tidak akan menjadi masalah untuk memindahkan beberapa orang. Tetapi 200 orang terlalu banyak. Qi Yuran percaya bahwa tidak mungkin bagi Yang Kai untuk tidak mengetahui hal ini. Namun dia masih berpura-pura tidak tahu. Mengambil napas dalam-dalam, Qi Yuran berkata, 200 pembudidaya tahap Dao Sos tidak akan melakukannya.
Saya hanya bisa meminjamkan kamu paling banyak 30. Mata Yang Kai melebar. 30 orang? Untuk apa saya membutuhkan 30 orang? 30 orang bahkan tidak cukup untuk mengisi celah di antara giginya. Ambil atau tinggalkan. Qiuran berbalik dan mengambil cangkir tehnya. Tepat ketika dia hendak menyesap, dia tiba-tiba teringat bahwa dia baru saja memuntahkan teh dan meletakkannya. Jangan seperti itu kakak senior. Kita semua adalah keluarga. Jika ada sesuatu yang perlu kita diskusikan, kita bisa mendiskusikannya. Apakah kakak senior tidak dapat membuat keputusan tentang masalah ini? Jika tidak, saya akan mendiskusikannya dengan kepala kuil. Qiuran berkata, tidak ada gunanya bahkan jika kamu mencari Temple Master. Kalau begitu mari kita membuatnya sedikit lebih kecil. 180 orang. Yang Kai mundur selangkah. Qiuran menjawab tanpa ekspresi. 40. 170. 50. 160 seharusnya sudah cukup kan? Kakak senior, jangan pergi terlalu jauh. Saya mengundang mereka untuk menjadi instruktur dengan bayaran. Saya pasti tidak akan membiarkan mereka bekerja tanpa bayaran. 60. Qiuran meliriknya dan berkata, sepertinya Istana Surga Tinggi Saudara Junior cukup kaya. Tidak hanya dapat mendukung lebih dari 100.000 murid, tetapi juga dapat membayar mereka. Kemampuan Junior Brother benar-benar hebat. Saya juga harus mengencangkan ikat pinggang untuk bertahan hidup. Kakak senior, kamu dapat dianggap sebagai kepala keluarga. Jadi kamu harus dapat memperhatikan kerja keras saya. 150. Tidak kurang. Justru karena aku mengerti kerja kerasmu, aku harus memperhatikanmu. 70 orang. Tidak lebih. Keduanya berbicara satu demi satu. Hampir seolah-olah mereka sedang membeli dan menjual sayuran di pasar. Gao Sweating terdiam saat dia melihat dari samping. Kalian berdua berbicara tentang ratusan murid tahap Daosos. Bisakah kamu lebih serius? Setelah pertempuran akal dan keberanian, Qiuran menawarkan 80 orang, tidak memberi lagi. Yang Kai menamparkan meja dengan marah. Kakak senior, jangan paksa aku. Qiuran dengan tenang mengangkat lengan bajunya dan berkata, saudara muda, jika kamu memiliki sesuatu untuk dikatakan, silakan berbicara dengan baik. Memberi kamu 80 instruktur tahap Daosos sudah menjadi batas kuil ilahi saya. Bagaimana saya bisa memaksa kamu? Betulkah? Mata Yang Kai bersinar dengan cahaya yang ganas. Seolah-olah dia memiliki dendam yang mendalam dengan Qiuran. Qiuran perlahan menggelengkan kepalanya. Bagus. Yang Kai menunjuk padanya. Kamu sendiri yang mengatakannya. Pengajar, aku tidak menginginkan satupun dari mereka. Qiuran agak terkejut dan tiba-tiba mendapat firasat buruk. Yang Kai merentangkan tangannya dan berkata, saya harus menyusahkan kakak senior untuk menukar semua 150.000 poin kontribusi saya dengan kristal sos tingkat tinggi. Saudara muda telah membesarkan lebih dari 100.000 orang, sehingga kesenjangan dalam sumber daya budidaya terlalu besar. Saya sangat membutuhkan lebih banyak kristal sos. Jadi saya harap kakak senior dapat membantu saya. Petik 2. Wajah Qiuran menjadi gelap dan dia hampir tidak bisa menahan kutukan. Apa yang dia takutkan benar-benar menjadi kenyataan. Ketika dia menghitung poin kontribusi, dia merasa itu terlalu besar. Jadi dia ingin membiarkan Yang Kai kehilangan beberapa. Tetapi setelah beberapa saat, dia telah kembali ke titik semula. Beberapa ratus ribu poin kontribusi dapat ditukar dengan beberapa miliar kristal sos kelas tinggi. Bukannya kuil ilahi tidak mampu membelinya. Tetapi apa yang akan mereka lakukan jika mereka melakukannya? Selain itu, mereka harus menyusahkannya untuk terus menyempurnakan pil kaisar di masa depan. Jadi jika mereka dengan keras kepala bersikeras, itu hanya akan membuatnya marah. Batuk, batuk, Qiuran terbatuk ringan. Saudara muda, jangan terlalu gelisah. Mari kita bicarakan dengan tenang. Kita bahkan belum selesai berdiskusi. Yang Kai mendengus dan merosot kembali ke kursinya. Menyilangkan kakinya saat dia berkata, 140 instruktur tahap Daosos. Kakak senior, kamu yang memutuskan. Petik 2. Wajah Qiuran menjadi gelap. Ada terlalu banyak dari mereka. Terlalu banyak, saya pikir itu cukup bagus. Pikir Yang Kai pada dirinya sendiri. Sisi Li Jiao cukup lugas. Segera mengatur beberapa master tahap Daosos untuk dikirim. Di sisi lain, pihak kuil Azure Sun cukup lambat. Membuatnya tampak seperti ingin menculik mereka. Sedikit kurang. Yang Kai dengan tegas berkata, kakak senior, tolong tukarkan dengan kristal sos untukku. Wajah Qiuran menjadi gelap lagi. Gao Sweating tiba-tiba berkata, bagaimana dengan ini, saudara muda Yang? Bagaimana dengan 100 pembudidaya tahap Daosos dan 300 Realm Origin King? Karena kultivasi murid kamu tidak tinggi, beberapa Origin King Realm dapat mengajari mereka. Tidak semua orang perlu menjadi master tahap Daosos. Petik 2. Yang Kai meliriknya dan tahu bahwa dia benar. Selain itu,
100 pembudidaya tahap Dao Sos hampir sama dengan harapannya. Alasan dia meminta 200 pembudidaya tahap Dao Sos adalah untuk memberi Qiuran ruang untuk tawar-menawar. Ada cukup banyak 300 Origin King Realm. Dan jika mereka dibagi di antara berbagai puncak, setiap puncak akan memiliki 2 atau 3. Meskipun ada juga beberapa Origin King Realm dari Starfield, mereka saat ini berkultivasi dengan rajin dan tidak punya waktu untuk mengajar orang lain. Dengan bantuan 300 orang ini, situasi Istana Surga Tinggi harus diperbaiki. Setelah berpura-pura berpikir lama, Yang Kai berkata, sejak kakak senior Gao telah berbicara, saudara muda akan memberinya wajah. Namun, jumlah Origin King Realm agak kecil. Mari kita tingkatkan menjadi 400. Petik 2. Mengatakan demikian, dia menoleh ke Qiuran. Qiuran menggertakkan giginya dan berkata, baik, memberi wajah Gao Sweating tetapi tidak memberinya wajah benar-benar keterlaluan. Yang Kai segera tersenyum dan menangkupkan tinjunya. Terima kasih banyak, kakak senior Qiu. Karena masalah telah diputuskan, Yang Kai tidak ingin menunda lebih jauh dan mendesak. Tidak ada waktu untuk kehilangan. Jadi saya harus menyusahkan kakak senior untuk segera memilih kandidat yang cocok. Qiuran mengangkat tangannya dan berkata, tidak perlu terburu-buru. Yang Kai berkata dengan terkejut, kakak senior, apakah kamu akan kembali pada kata-katamu? Qiuran mendengus. Karena aku sudah berjanji padamu. Bagaimana aku bisa menarik kembali kata-kataku? Hanya saja tuan tua ini telah mengatakan sebelumnya bahwa tidak ada preseden untuk masalah ini. Izinkan saya bertanya kepada kamu. Berapa banyak poin kontribusi yang harus dimiliki masing-masing master tahap Dao Sos yang kamu pinjam setiap bulan? Yang Kai segera menjadi waspada. Kakak senior, jangan serakah. Qiuran berkata, masalah ini bukan terserah saya untuk memutuskan sendiri. Jadi saya perlu memanggil semua sesepuh di sini untuk membahas masalah ini. Kita perlu mendiskusikan rencana yang cocok dan juga memberitahu kepala kuil. Mendengar ini, Yang Kai mengangguk. Itu benar. Segera, Qiuran dan Gao Sweating mengeluarkan kompas komunikasi mereka dan memberitahu tetua lainnya dari kuil Azuresun. Tidak lama kemudian, beberapa sosok terbang dari luar. Semuanya adalah wajah-wajah yang dikenalnya. Sesepuh dari kuil Azuresun, bahkan Xiao Baiyi dan Murong Xiao Xiao. Dua sesepuh yang baru dipromosikan. Di kuil ilahi, selama seorang murid bisa menerobos ke alam kaisar, mereka akan memiliki kualifikasi untuk menjadi penatua. Meskipun itu hanya gelar kosong dan tidak memiliki banyak kekuatan nyata, seorang penatua tetaplah seorang penatua. Jadi status mereka benar-benar berbeda dari seorang murid, sehingga perlakuan yang dapat mereka terima juga berbeda. Yang Kai menyapa semua orang satu persatu sementara Xiao Baiyi tetap dingin dan acuh tak acuh, tidak banyak bicara. Di sisi lain, Murong Xiao Xiao hanya tersenyum dan berjalan ke Yang Kai. Setelah bertanya tentang Xia Sheng, Yang Kai mengetahui bahwa dia masih menjaga Istana Danau Roh dan jarang kembali ke kuil Azuresun. Kakak senior Xia berkata dia ingin mengucapkan terima kasih atas apa yang terjadi terakhir kali. Jika ada kesempatan di masa depan, dia akan mengundang kamu ke Istana Danau Roh untuk minum. Apa yang terjadi terakhir kali? Yang Kai tiba-tiba menyadari dan dengan cepat menyadari bahwa itu adalah masalah kelompok dari Rawa Selatan yang tenggelam ke dalam Gua Iblis. Kepala Istana 100 Bunga Hua Yulu adalah teman baik Xia Sheng. Dan Xia Sheng telah mempercayakannya kepada Yang Kai untuk menjaganya. Untungnya, Yang Kai tidak mengecewakan dan tidak membiarkan apapun terjadi padanya. Sambil tersenyum, dia melambaikan tangannya. Ini hanya masalah sepele. Pada saat ini, Qiuran berdiri dan aula menjadi sunyi ketika semua orang menoleh untuk melihatnya. Qiuran memasang ekspresi tak berdaya ketika dia berkata, Tuan Kuil mengatakan dia tidak akan datang. Jadi dia menyerahkan masalah ini kepada kami untuk didiskusikan dan diselesaikan. Berbicara secara logis, masalah yang melibatkan lebih dari 100 murid tahap Dao Sos ini bukanlah masalah kecil. Jadi Wen Zishan pasti harus hadir. Namun, Wen Zishan terbiasa menjadi malas dan biasanya tidak akan memperhatikan masalah kuil ilahi. Jadi dia secara alami tidak akan muncul hari ini. Semua orang sepertinya mengharapkan ini dan Yukun berteriak, jika kepala kuil tidak datang, biarlah. Tidak masalah apakah dia datang atau tidak, kita bisa mendiskusikannya sendiri. Tidak ada penatua yang akan berbicara di belakang master kuil mereka seperti ini. Hanya kuil Azuresun yang akan melakukan hal seperti itu. Semua orang mengangguk setuju. Wajah Qiuran dipenuhi rasa sakit saat dia mengutuk pelan. Tanpa mengatakan apa-apa lagi, semua orang mengambil tempat duduk mereka. Yang Kai melihat sekeliling dan menangkupkan tinjunya. Kalau begitu, Junior Brother akan pergi dulu. Qiuran berkata, ini urusanmu, tidak perlu menghindarinya.
Duduk dan dengarkan. Baik, tidak perlu pergi. Yang Kai berbalik dan duduk. Seperti Xiao Baiyi dan Murong Xiao Xiao. Dia juga penatua yang baru dipromosikan. Tetapi Xiao Baiyi dan Murong Xiao Xiao sama-sama tetua kuil Azure Sun. Sementara dia hanya tetua tamu. Jadi meskipun kontribusinya pada kuil Azure Sun tidak sedikit, tempat duduknya ada di paling belakang, tepat di sebelah Murong Xiao Xiao. Xiao Baiyi dan Murong Xiao Xiao tidak memenuhi syarat untuk berpartisipasi dalam diskusi semacam ini untuk saat ini, terutama karena kurangnya pengalaman mereka. Alasan mengapa mereka dipanggil ke sini adalah karena mereka ingin mereka mendengarkan dan mempersiapkan masa depan. Cepat atau lambat, mereka harus memegang kekuatan besar di kuil ilahi dan memutuskan masa depan murid-murid mereka. Qiuran berdeham dan menjelaskan bagaimana Yang Kai telah membawa sejumlah besar pil kaisar dengan imbalan sejumlah besar poin kontribusi penatua, menyebabkan semua tetua menatapnya dengan takjub dan iri. Lebih dari 150.000 poin kontribusi penatua adalah angka yang belum pernah muncul sebelumnya. Bahkan jika seseorang memasuki dunia cermin gerakan ilahi setahun sekali, biayanya hanya 2.000 poin, yang lebih dari cukup untuk 60 hingga 70 tahun. Namun, tidak ada gunanya menjadi iri. Kaisar Pil bukanlah sesuatu yang bisa disempurnakan siapapun. Jadi semua orang merasa bahwa Kaisar Pil Master sangat mudah untuk mendapatkan uang. Untuk mendapatkan 150.000 poin kontribusi ini, berapa lama waktu yang dibutuhkan? Yang Kai duduk di sana dengan tenang dengan ekspresi tenang. Tetapi pada kenyataannya, dia diam-diam berkomunikasi dengan Murong Xiao Xiao melalui transmisi suara. Setelah seruan, beberapa orang mulai khawatir tentang kekhawatiran Qiuran sebelumnya dan bertanya bagaimana Yang Kai akan menghabiskan kontribusi ini. Qiuran menjelaskan bahwa Yang Kai ingin meminjam 100 kultivator tahap Daosos dan 400 Origin King Realm, tetapi hasilnya sudah diputuskan. Karena Qiuran sudah membuat keputusan, tidak ada yang keberatan. Apa yang perlu mereka diskusikan sekarang adalah berapa banyak poin kontribusi penatua yang akan diterima orang-orang ini setiap bulan. Untungnya, Yang Kai bukan orang luar. Jadi saat mendiskusikan masalah ini, semua orang mempertahankan sikap publik yang adil, dan hasilnya keluar dalam waktu kurang dari 1 jam. Yang Kai perlu membayar setiap murid tahap Daosos 10 poin kontribusi per bulan, dan setiap murid Realm Origin King akan menerima 3 poin kontribusi per bulan. Secara total, kontribusi bulanan Yang Kai adalah 2.200 poin, dan 1 tahun adalah 26.400. 150.000 poin kontribusi sudah cukup untuk membayar selama hampir 6 tahun. Hasil ini juga dalam toleransi Yang Kai. Jadi ketika Qiuran bertanya, Yang Kai secara alami tidak keberatan dan segera memutuskan masalah ini. 6 tahun kurang lebih cukup bagi para murid dari Starfield untuk membiasakan diri dengan Star Boundary. Dan itu juga cukup bagi beberapa Origin King Realm untuk menerobos tahap Daosos di Star Boundary. Ketika saatnya tiba, mereka akan dapat meneruskan pengalaman kultivasi mereka ke yang baru. Terlebih lagi, jika dia kehabisan poin kontribusi, Yang Kai hanya bisa meminta Jiying untuk beberapa pil kaisar untuk ditukar dengan mereka, yang tidak ada artinya baginya. Jarang bagi kita untuk berkumpul bersama. Jadi mari kita bahas masalah pertemuan bela diri domain selatan bulan depan. Qiuran mengambil cangkir tehnya dan menyesapnya sebelum meletakkannya dan berkata, pertemuan bela diri domain selatan diadakan setiap 5 tahun sekali. Tetapi semua orang tahu apa yang terjadi beberapa tahun yang lalu. Munculnya gua iblis dan kebangkitan pikiran iblis menyebabkan semua orang panik. Pembudidaya domain selatan saya telah mengejar pikiran iblis yang melarikan diri, sehingga pertemuan bela diri telah ditunda. Sekarang setelah debu akhirnya hilang, kita tidak boleh ceroboh selama pertemuan bela diri ini. Petik 2. Pertemuan bela diri apa? Yang Kai berbalik untuk melihat Murong Xiao Xiao dan bertanya. Murong Xiao Xiao menjawab, ini adalah tradisi domain selatan. Setiap 5 tahun, itu akan diadakan oleh kuil Azure Sun, Plain Palace, dan Tanah Suci Bela Diri Surgawi kami. 3 keluarga bersama-sama akan memberikan beberapa hadiah berharga, dan Istana Jiwa Bintang juga akan memberikan beberapa hadiah. Semua pembudidaya di bawah Kaisar Realm di domain selatan dapat berpartisipasi dalam kompetisi ini. Tahap Daosos, Alam Origin King, dan tahap Origin Returning akan bersaing untuk mendapatkan peringkat, dengan peringkat individu dan peringkat sekte bersaing untuk hadiah ini. Itu juga dapat dianggap sebagai cara bagi berbagai sekte dan keluarga besar untuk menguji hasil kultivasi murid-murid mereka. Bagaimanapun, setiap sekte sangat mementingkan hal ini, terutama 3 sekte besar kami. Tak satu pun dari kita yang mau ketinggalan peringkat. Jadi setiap pertemuan bela diri sangat ramai dengan banyak master. Petik 2. Ada hal seperti itu, Yang Kai berseru. Murong Xiao Xiao mengerutkan bibirnya dan tersenyum. Kakak senior, kamu belum lama berada di domain selatan. Jadi kamu belum pernah mendengarnya.
Pertemuan bela diri terakhir diadakan di kuil ilahi kami. Jadi kakak senior Xia, kakak senior Xiao, dan aku berpartisipasi di dalamnya. Bagaimana hasilmu? Yang Kai bertanya dengan penuh minat. Murong Xiao berkata dengan malu. Pada peringkat sekte, kami sedikit lebih tinggi dari dua sekte lainnya. Dalam hal peringkat individu, kakak senior Xia sedikit lebih tinggi dan berada di peringkat kedua sementara saya hanya di 10 besar. Petik 2. Yang Kai menghiburnya. Kemenangan dan kekalahan adalah hal biasa dalam pertempuran. Suster Junior tidak perlu khawatir tentang itu. Pertemuan bela diri diselenggarakan oleh 3 keluarga. Terakhir kali itu adalah kita. Tapi sekarang sepertinya itu akan menjadi Plain Palace. Petik 2. Benar. Saya mendengar dari kakak senior Qiu bahwa domain selatan telah mengejar pikiran iblis selama beberapa tahun terakhir. Bagaimana situasinya? Yang Kai jelas tentang pikiran iblis. Dia, Hua Yulu, dan yang lainnya bisa dikatakan sebagai pelaku utama. Selama perjalanan ke Rawa Selatan, Gua Iblis muncul, dan mantan patria keluarga Gong Lembah Sungai Surgawi, Gong Yue, terkorosi oleh pikiran iblis dan jatuh ke jalur iblis, menyusup ke kuil Azuresun, membuka gua iblis lainnya, dan merilis ribuan pikiran iblis. Namun, Yang Kai sedang terburu-buru untuk menemukan Zuking. Jadi dia pergi ke bumi beku dan baru kembali sekarang. Setelah lebih dari 10 tahun berlalu, dia tidak tahu bagaimana situasinya. Tetapi karena Istana Jiwa Bintang bertanggung jawab atas pembunuhan iblis, dia tidak perlu terlalu khawatir. Mendengar Yang Kai bertanya tentang pikiran iblis, wajah Murong Xiao mau tidak mau menjadi pucat. Seolah-olah dia baru saja memikirkan sesuatu yang sangat menakutkan. Dengan lembut berkata, banyak orang mati. Pikiran iblis itu misterius dan sulit untuk dijaga, tidak terlihat dan tidak berbentuk. Yang Kai secara pribadi telah menghadapinya sebelumnya. Kultivasi Gong Yue tidak lemah, tapi dia diam-diam diserang oleh pikiran iblis dan jatuh ke jalan iblis. Hal yang paling menakutkan adalah bahwa Gong Yue telah jatuh ke jalan iblis. Tetapi dia tidak merasa ada yang salah. Sebaliknya, hatinya telah dipelintir oleh pikiran iblis dan dia bahkan telah jatuh ke kuil Matahari Azure untuk melepaskan ribuan pikiran iblis untuk mendatangkan malapetaka. Ketika Murong Xiao mengatakan bahwa banyak orang telah meninggal, mungkin benar bahwa banyak orang telah meninggal. Sulit membayangkan situasi di domain selatan selama 10 tahun terakhir. Pada saat ini, Qiuran berteriak, karena itu masalahnya. Maka masalah ini diselesaikan. Tuan tua ini akan tinggal di belakang untuk menjaga kuil ilahi. Dan perjalanan ini akan dipimpin oleh Tuan Istana. Bersama dengan para tetua, Luo Chen. Petik 2. Seorang pria pucat tanpa janggut berdiri dan menangkupkan tinjunya. Dimengerti. Yang Kai bertanya dengan rasa ingin tahu, Tuan Kuil juga pergi? Bukankah itu terlalu banyak memberi wajah ke Plain Palace? Petik 2. Meskipun pertemuan bela diri domain selatan ini tidak kecil, itu masih masalah di bawah Kaisar Realem. Dia mengira 1 atau 2 tetua akan memimpin. Tetapi siapa yang mengira bahwa Wen Zishan juga akan pergi? Murong Xiao tersenyum dan mengirim transmisi suara. Setiap pertemuan bela diri, Istana Jiwa Bintang akan mengirim orang. Kunjungan Temple Master hanyalah formalitas. Jadi seperti itu. Yang Kai sedikit mengangguk. Bukan karena dia memberikan wajah ke Plain Palace, tetapi karena dia memberikan wajah ke Istana Jiwa Bintang. Tidak heran. Lagi pula, orang-orang dari Star Soul Palace telah datang. Jadi tidak benar jika Wen Zishan tidak pergi. Itu hanya formalitas, tidak banyak. Qiuran memanggil lagi, Gao Sweating. Dimengerti. Gao Sweating berdiri dan menangkupkan tinjunya. Xiao Baiyi. Ya. Murong Xiao. Ya. Yang Kai. Qiuran berbalik untuk melihatnya. Dan yang lain juga menoleh untuk melihatnya. Yang Kai membeku di tempat dan menunjuk dirinya sendiri. Aku juga. Wajah Qiuran menjadi gelap. Apakah kamu tidak mendengar diskusi tadi? Yang Kai tidak mendengar semua ini dan hanya fokus mengobrol dengan Murong Xiao. Kuil ilahi telah mengirim Xiao Baiyi dan Murong Xiao bersama mereka. Mungkin untuk memungkinkan mereka mendapatkan lebih banyak pengalaman. Meskipun mereka juga telah berpartisipasi dalam pertemuan bela diri itu sebelumnya, mereka telah berpartisipasi sebagai murid. Sekarang setelah mereka dipromosikan menjadi sesepuh, situasi mereka berbeda. Jika mereka keluar lebih sering, mereka akan dapat mengumpulkan beberapa pengalaman dan mengenal lebih banyak orang. Di masa depan, jika mereka perlu memimpin tim, mereka tidak harus begitu buta. Tapi bagaimana dengan dia, orang-orang yang baru saja dipesan Qiuran, termasuk dirinya, berjumlah 5. Apakah dia benar-benar membutuhkan 5 Master Emperor Realem untuk memimpin sekelompok orang di bawah Emperor Realem? Bukankah ini membuat masalah besar dari ketiadaan? Terlebih lagi,
Istana Surga Tinggi memiliki banyak hal lain yang harus diperhatikan dan ratusan ribu murid belum menetap. Jadi Yang Kai tidak mau berpartisipasi dalam pertemuan bela diri domain selatan. Setelah merenung sejenak, dia berkata, "Kakak senior, tolong maafkan saya. Tetapi saudara muda masih memiliki beberapa hal yang harus diperhatikan." Gao Sweating berkata, "Apapun yang terjadi, kamu tetaplah tetua kuil Azure Sun. Tidak apa-apa jika kamu tidak menunjukkan wajah kamu selama bertahun-tahun. Tetapi jika kamu bisa pergi kali ini, kamu harus melakukannya. Kalau tidak, orang lain mungkin lupa bahwa ada penatua seperti kamu di kuil Azure Sun." Petik 2. Setiap Master Kaisar Realem adalah landasan sekte, kekuatan stabilisasi sekte. Jumlah Kaisar Realem secara langsung berhubungan dengan status sekte. Jadi memiliki satu lebih atau kurang sama sekali berbeda. Qiuran jelas ingin Yang Kai menunjukkan wajahnya dan memberitahu orang lain bahwa kuil ilahi memiliki alam kaisar seperti itu. Pada titik ini, Yang Kai hanya bisa mengangguk dan berkata, "Bagus, maka Junior Brother akan pergi." Yukun tertawa terbahak-bahak, "Saudara muda, jangan terlihat begitu sedih. Setiap pertemuan bela diri adalah pertemuan Kaisar Realem dari seluruh dunia. Akan ada pertukaran dan lelang besar dan kecil. Jika kamu pergi ke sana, kamu mungkin bisa mendapatkan beberapa hal baik. Kalau tidak, menurut kamu mengapa kuil akan mengirim begitu banyak sesepuh?" Petik 2. Keluarga Yang Kai cukup kaya sekarang dan mampu membeli lebih dari 100.000 orang. Jadi dia tidak perlu membeli sesuatu yang bagus. Dia hanya tersenyum dan mengangguk. "Kakak senior, kamu benar. Kemudian masalah ini diselesaikan. Semuanya. Kembali dan buat persiapanmu. Dalam sebulan. Bersiaplah untuk berangkat." Petik 2. Setelah banyak masalah diselesaikan, semua orang bubar. Yang Kai menarik Dirong kembali dan memberitahunya bahwa dia akan pergi ke pavilion teknik kultivasi untuk menyalin beberapa teknik rahasia. Dirong secara alami setuju dan secara pribadi memimpin Yang Kai ke sana. Setelah menyibukkan diri selama setengah hari dan membayar beberapa poin kontribusi penatua, Yang Kai berjalan keluar dari pavilion teknik budidaya dengan ekspresi puas di wajahnya. Tidak terburu-buru untuk pergi. Dia memanggil beberapa tetua yang dia kenal untuk menjadi tuan rumah perjamuan di puncak pedang rohnya. Gao Sweating tidak diundang. Bukan karena dia tidak ingin memberikan wajahnya, tetapi karena apa yang terjadi setelah Gao Sweating minum terakhir kali telah membuat Yang Kai takut. Wanita ini biasanya terlihat murah hati. Tetapi begitu dia minum, dia tampak seperti orang yang sama sekali berbeda. Hampir tak tertahankan untuk dilihat. Terakhir kali sesuatu terjadi, Qiuran telah menghukum sekelompok tetua atas kontribusi mereka. Hanya Yang Kai yang belum dihukum karena itu adalah pelanggaran pertamanya. Jadi bagaimana dia bisa berani memanggilnya kali ini? Namun, dia datang sendiri dan duduk di meja, menyebabkan semua orang saling memandang dan mengumpulkan kendi anggur mereka secara bersamaan. Yang Kai tinggal di kuil Azure Sun selama 2 hari. Dan pada hari ketiga, 100 tahap Daosos dan 300 pembudidaya alam Origin King semuanya telah tiba di puncak pedang roh. TL, tidak tahu mengapa tiba-tiba kembali ke 300 Origin King. Ketika Yang Kai muncul, sebuah suara terdengar, "Salam, Penatua Yang." Menyapu Divine Sense-nya ke semua orang, Yang Kai meletakkan tangannya di belakang punggungnya dan mengangguk puas. Aura spiritual 400 orang itu cukup bagus, dan kultivasi mereka tidak ceroboh sama sekali. Terlepas dari apakah mereka laki-laki atau perempuan, mereka semua adalah elit. Faktanya, mereka yang bisa memasuki kuil Azure Sun tidak terlalu miskin. Dan jika mereka terlalu lemah, kuil tidak akan menerima mereka. Qiuran dan Gao Sweating berdiri di samping. Dan setelah membungkuk kepada mereka, dia menoleh ke 400 murid dan berkata, "Kamu mungkin pernah mendengar tentang ini dari wakil kepala kuil. Kali ini, saya telah mengundang kamu ke Istana Surga Tinggi Wilayah Utara sehingga kamu dapat berperan sebagai seorang instruktur. Saya harap semua orang akan melakukan yang terbaik, dan penatua ini tidak akan menganiaya kamu." Ya, semua orang setuju. Yang Kai memiringkan kepalanya dan bertanya, "Apakah kakak senior Qiu dan kakak senior Gao memiliki sesuatu untuk dikatakan?" Qiuran melangkah maju dan berkata, "Tidak peduli apa yang kamu lihat nanti, simpan di perutmu. Bahkan jika kamu sesama murid, jangan bocorkan. Jika ditemukan, tuan tua ini tidak akan membiarkanmu pergi dengan mudah." Seperti yang kamu perintahkan, kelompok murid semuanya curiga. Tidak tahu mengapa Qiuran memiliki peringatan seperti itu. Yang Kai, di sisi lain, tahu bahwa itu pasti terkait dengan Space Array lintas domain. Tampaknya kuil ilahi lebih memperhatikan Space Array ini daripada yang dia bayangkan dan mencoba yang terbaik untuk merahasiakannya. Yang Kai tidak peduli, karena dia sudah diekspos. Jika dia tidak secara pribadi mengaktifkan benda ini atau jika orang tidak memiliki token, tidak ada yang bisa mengendalikannya.
Ayo pergi. Qiuran melambaikan lengan bajunya dan memimpin. Semua orang mengikuti di belakang. Tidak butuh waktu lama bagi mereka untuk tiba di gua di belakang gunung. Yang Kai membiarkan 400 orang ini masuk dalam kelompok 10 dan berdiri di atas arai roh. Itu tidak bisa dihindari. Ruang di dalam gua terlalu kecil. Dan skala arai roh yang diatur di sini tidak besar. 10 orang dalam satu kelompok adalah batasnya. Qiuran dan Gao Sweating menonton dari samping. Jelas ingin melihat lebih jelas. Yang Kai merasa itu cukup lucu dan tidak berusaha menyembunyikannya. Sebagai gantinya, dia meminta Gao Sweating untuk mengeluarkan token dan mengajarinya cara menggunakannya. 400 orang tidak banyak. Tetapi dalam waktu kurang dari 1 jam, mereka semua telah diusir. Pada saat Yang Kai dan kelompok orang terakhir tiba di Istana Surga Tinggi, aula utama sudah dipenuhi orang. Gao Sweating juga datang. Tidak semua orang memiliki kesempatan untuk melarikan diri dari domain selatan ke domain utara dalam sekejap. Dan dia juga sangat ingin tahu tentang Istana Surga Tinggi Yang Kai. Jadi dia secara alami ingin datang dan melihatnya. Hua Qingxi, yang telah menerima berita itu, dengan cepat bergegas dan bertemu Gao Sweating dengan Bian Yuqing. Mereka berdua mengobrol lama sebelum Hua Qingxi membawa beberapa ratus orang pergi. Agaknya, tidak akan lama sebelum mereka ditugaskan ke berbagai puncak. Pada saat itu, tekanan pada instruktur dari Istana Naga Api akan sangat berkurang. Gao Sweating tidak pergi, karena dia sudah ada di sini. Dia secara alami ingin melihat-lihat. Yang Kai secara pribadi menemaninya ke Istana Surga Tinggi. Meskipun dia tidak menunjukkannya di permukaan, hati Gao Sweating masih dipenuhi dengan keterkejutan. Pertama, jumlah murid Istana Surga Tinggi seperti yang dikatakan Yang Kai. Ada lebih dari 100.000 dari mereka. Dan setiap Spirit Peak dipenuhi orang. Sulit membayangkan di mana mereka telah merekrut begitu banyak orang. Poin kedua adalah jumlah Master Istana Surga Tinggi. Gao Sweating dengan jelas merasakan aura dari banyak Master Emperor Realm. 2 atau 3 dari mereka bahkan memiliki aura Master Emperor Realm urutan ketiga. Tetapi aura mereka berbeda dari ras manusia biasa. Monster Qi memenuhi udara, menunjukkan bahwa mereka adalah Raja Monster. Dia tahu bahwa Yang Kai memiliki Raja Monster di bawah komandonya. Di masa lalu, Yang Kai telah terbang ke domain selatan bersama Ying Fei dan telah menyebabkan kehebohan. Tetapi dia tidak menyangka akan ada lebih dari satu. Selain Raja Monster, manajer utama dan manajer utama kedua yang baru saja dia lihat juga adalah Alam Kaisar. Jadi jelas ada yang tersembunyi di puncak lainnya. Fondasi seperti itu jelas bukan sesuatu yang bisa dimiliki oleh sekte yang baru didirikan. Jika ratusan ribu murid ini dibiarkan tumbuh, siapa di dunia ini yang bisa dibandingkan dengan mereka selain sekte Kaisar Agung? Ada juga banyak arai roh alami. Meskipun Gao Sweating tidak mahir dalam formasi Dao, dia masih memperhatikan mereka. Arai roh yang mencakup berbagai puncak roh sangat mendalam. Jelas merupakan karya seorang master. Setelah bertanya-tanya karena penasaran, dia mengetahui bahwa Yang Kai memiliki master formasi kaisar di bawah komandonya. Rahang Gao Sweating jatuh. Jika dia tahu bahwa ada master pemurni artefak kaisar dan kaisar alkemis di sini, terutama murid Kaisar Agung Pil yang luar biasa, tidak diketahui apa yang akan dia pikirkan. Gao Sweating tinggal di High Heaven Palace selama 2 hari sebelum berangkat. Harus dikatakan bahwa 2 hari ini telah memberinya kejutan besar. Ketika Yang Kai mendirikan sekte, dia pikir dia hanya main-main dan bahkan mencoba membujuknya untuk tinggal di kuil Azure Sun. Tapi sekarang sepertinya dia terlalu memikirkan banyak hal. High Heaven Palace sama sekali tidak kalah dengan Azure Sun Temple. Sebagai penatua kuil Azure Sun, bagaimana bisa dibandingkan dengan Master Istana-Istana Surga Tinggi? Setelah Yang Kai mengirimnya ke Space Arai, Gao Sweating berbalik dan berkata, "Saudara muda, saya memikirkannya sejenak. Karena Istana Surga Tinggi kamu dan kuil Matahari Azure dihubungkan oleh arai roh, akan lebih mudah bagi kami untuk melakukan perjalanan di antara mereka. Bisakah kita bertukar sumber daya? Jika kami dapat mengirimkan spesialisasi dari domain utara ke domain selatan dan kemudian mengirimkan spesialisasi dari domain selatan ke domain utara, kami pasti dapat memperoleh keuntungan besar." Yang Kai mencibir di dalam hatinya. Saya sudah melakukan ini untuk waktu yang lama. Jadi mengapa saya membutuhkan kamu untuk mengingatkan saya? Namun, sekarang setelah saya mengungkap keberadaan Space Arai, saya dapat bekerja sama dengan Azure Sun Temple. Meskipun kamar dagang sumber valet tidak buruk, kuil Azure Sun juga tidak lemah. Dengan kekuatan Azure Sun Temple, mengumpulkan sumber daya tidak akan terlalu buruk. Yang Kai mengangguk dan berkata, "Saya ingin mendiskusikan masalah ini dengan kakak senior Qiu. Ketika kakak senior kembali, kamu dapat menjelaskannya secara singkat kepada kakak senior. Jika kuil Azure Sun tertarik, junior brother juga akan setuju." Petik 2. Kakak senior Qiu harus setuju.
Qiyuran tidak punya alasan untuk menolak tawaran yang bagus. Setelah kamu menyelesaikan bisnismu di sini, kembalilah ke kuil Azure Sun dan diskusikan dengan kakak senior secara pribadi. Aku akan mengingatnya. Gao Sweating mengingatkan. Jangan terlambat. Jangan lupa tentang pertemuan bela diri. Saya tahu, saya tahu. Gao Sweating memelototinya sebelum mengaktifkan Space Array dan pergi. Setelah melihatnya pergi, Yang Kai berbalik. Tanpa diduga, dia merasakan fluktuasi Space Array di belakangnya dan berbalik untuk melihat sosok muncul di formasi. Saudara Li, Yang Kai menyeringai. Itu tidak lain adalah Li Jiao. Itu mungkin teleportasi dari arai roh di dekat Istana Naga Api. Jadi tidak ada efek samping. Mendengar suara Yang Kai, dia menangkupkan tinjunya dan menyapa, Saudara Yang. Bagaimana hasilnya? Yang Kai bertanya. Li Jiao menghela nafas. Miki tidak ingin menanggung beban yang begitu berat. Mata Yang Kai berbinar. Jika dia tidak mau, tidak apa-apa. Li Jiao tidak bisa menahan senyum kecut. Bagaimana mungkin dia tidak tahu apa yang dipikirkan Yang Kai? Dia ingin membujuk Miki sebelumnya agar tidak memberi Yang Kai alasan untuk membangun dominasinya. Tetapi bahkan jika dia melakukannya, apa gunanya mencoba membujuknya? Jika dia mengatakan terlalu banyak, dia takut dia akan jatuh bersamanya di tempat. Dalam hati, Li Jiao hanya bisa mendesah bahwa Miki akan menderita. Dia hanya bisa berharap Yang Kai tidak akan bertindak terlalu jauh. Kakak Li pasti lelah dari perjalanan panjang. Tolong kembali ke Istana Naga Api untuk beristirahat. Raja ini akan mengurus sisanya. Mendengar ini, Li Jiao merasa sedikit bersyukur. Dia tahu bahwa Yang Kai hanya peduli tentang persahabatannya dengan Miki. Jadi dia tidak berencana membawanya ke Full Sky Sect bersamanya. Kalau tidak, jika Yang Kai benar-benar menyerang Miki, secara moral salah jika dia hanya diam dan menonton. Namun, setelah memikirkannya dengan hati-hati, Li Jiao masih menangkupkan tinjunya dan berkata, Saudara Yang terlalu khawatir. Li ini tidak berbakat, tetapi saya bersedia membantu Saudara Yang. Persahabatannya dengan Miki bukanlah apa-apa. Persahabatan kecil yang dia miliki dengan Miki sebelumnya telah hilang sama sekali. Di masa depan, jika Istana Naga Api ingin membangun dirinya di wilayah utara, itu harus bergantung pada Istana Surga Tinggi. Pada saat ini, dia secara alami harus berdiri teguh. Terlebih lagi, persahabatan antara dia dan Yang Kai tidak bisa dibandingkan dengan Miki. Yang Kai meliriknya dan tersenyum. Karena Saudara Li memiliki niat baik, maka raja ini tidak akan menolak. Mohon tunggu sebentar, saya akan pergi dan mengumpulkan beberapa orang. Nanti, Saudara Li akan menemaniku ke Sekte Full Sky. Bagus, Li Jiao mengangguk. Sosok Yang Kai berkedip saat dia terbang. Setelah berdiri di tempat sejenak, Li Jiao dan Bian Yuqing, yang berdiri di dekatnya, berbalik dan melangkah ke Space Array, menghilang dari pandangan. Tidak lama kemudian, beberapa sosok terbang dan mendarat di aula. Yang Kai melihat sekeliling tetapi tidak bisa melihat Li Jiao. Jadi dia bertanya dengan rasa ingin tahu, di mana dia? Bian Yuqing berkata, Tuan Istana Li berkata untuk kembali ke Istana Naga Api terlebih dahulu dan mengumpulkan beberapa orang untuk mendukung Tuan Istana. Dia cukup bijaksana. Yang Kai tersenyum dan berbalik untuk melihat 3 sosok di belakangnya. Mereka tidak lain adalah 3 Raja Monster. Meskipun ada lebih dari 100.000 orang di Istana Surga Tinggi dan banyak dari mereka adalah Kaisar Realem, satu-satunya yang benar-benar bisa bertarung adalah 3 Raja Monster. Hua Qingxi, manajer utama, tidak cocok untuk bertarung dan membunuh. Jadi jika terjadi kecelakaan, itu akan berakibat buruk. Bian Yuqing menjaga Space Array, jadi dia juga tidak bisa pergi. Adapun Ji Ying yang tersisa, Nan Mendachun dan Hou Yu adalah Kaisar Realem. Mereka tidak pandai bertarung dan membunuh. Mereka hanya memiliki prestasi luar biasa di bidangnya masing-masing, jadi secara alami tidak cocok bagi mereka untuk dibawa keluar saat ini. Ye Hen juga telah menerobos ke alam Kaisar urutan pertama. Tetapi masalah semacam ini tidak terbatas padanya, jadi Yang Kai tidak memanggilnya. Dengan 3 Raja Monster mengikuti mereka, itu sudah cukup. Saat dia hendak berangkat dengan Ying Fei dan yang lainnya, dia mendengar suara angin bersiul di belakangnya. Memutar kepalanya, dia melihat Liu Yan berdiri di pintu masuk aula, menatapnya dengan marah. Bagaimana dia bisa melupakannya? Yang Kai menepuk kepalanya dan memberi isyarat kepada Liu Yan. Wajah Liu Yan bersinar saat dia memegang gaunnya dan melompat, memegang tangan Yang Kai. Kelompok 5 melangkah ke Space Array dan menghilang dalam sekejap cahaya. Di dalam Istana Naga Api, Li Jiao cukup efisien. Dengan satu perintah, 7 atau 8 Kaisar Realem dan 200 Master tahap Daosos berkumpul di luar arai roh. Pakaian wakil kepala istana Chang Seng berantakan dan rambutnya berantakan.
Seolah-olah dia baru saja merangkak keluar dari tempat tidurnya. Dia juga memiliki kultivasi Kaisar Realem urutan kedua. Jadi tentu saja dia tidak perlu tidur. Tapi melihat tanda bibir yang jelas di wajahnya, jelas apa yang dia lakukan barusan. Sambil menyesuaikan pakaiannya, dia bertanya dengan bingung, "Tuan Istana, kemana kita akan pergi?" Sekelompok orang berkumpul di depan Space Arai, yang terhubung langsung ke High Heaven Palace. Mungkinkah mereka berencana untuk menyerang Istana Surga Tinggi? Banyak orang terkejut dengan tebakan ini. Istana Surga Tinggi tidak bisa dianggap enteng. Siapa di wilayah utara yang tidak tahu bahwa Istana Surga Tinggi dijaga oleh 3 Raja Monster King dan bahkan memiliki Nan Mendacun, Arai perlindungan Sekte Master Formasi Kaisar? Dengan hanya jumlah orang di Istana Naga Api, tidak mungkin mereka bisa menerimanya. Sekte Asking Passion adalah contoh yang baik. Istana Naga Api tidak jauh lebih baik daripada Sekte Asking Passion. Apa gunanya mengajukan begitu banyak pertanyaan? Kamu secara alami akan tahu ketika kita sampai di sana. Li Jiao dengan dingin mendengus dan sengaja tidak mengatakan apa-apa. Alasan utamanya adalah bahwa Kaisar Realem wilayah utara memiliki banyak hubungan satu sama lain. Dan banyak dari tetua ini memiliki semacam persahabatan dengan Sekte Full Sky. Jika dia mengungkapkan informasi ini sekarang, kemungkinan akan bocor. Setelah ditegur, ekspresi Chang Seng menjadi canggung dan dia tidak lagi berani berbicara. Dengan kilatan cahaya, 5 sosok muncul di Space Arai. Tetapi sebelum ada yang bisa melihatnya dengan jelas, hal pertama yang mereka lihat adalah monster Ki yang mengejutkan, menyebabkan wajah orang-orang dari Istana Naga Api berubah drastis. Ketika mereka melihat lebih dekat, mereka menemukan bahwa Yang Kai telah tiba dan tidak bisa menahan untuk menghela nafas lega. Dari kelihatannya, mereka tidak mencoba untuk menentang Istana Surga Tinggi. Melihat 3 sosok di samping Yang Kai, hati mereka bergetar. Meskipun mereka belum pernah melihat mereka sebelumnya, menilai dari Monster King mereka, ketiganya pastilah Monster King yang terkenal. Di sisi lain, ada seorang gadis kecil berusia 7 atau 8 tahun yang terlihat seperti diukir dari batu giok, membuat mereka agak bingung. Mungkinkah gadis kecil ini adalah putri Yang Kai? Tetapi mereka belum pernah mendengar bahwa Yang Kai memiliki anak perempuan dengan siapapun. Mungkinkah dia adalah anak perempuan yang tidak sah? Banyak orang saling memandang dengan ekspresi aneh. Kakak Yang, Li Jiao menangkupkan tinjunya. Semua orang mengikuti. Salam, Tuan Istana Yang. Yang Kai menyapukan pandangannya ke kerumunan dan segera sangat gembira. Sungguh kekuatan yang besar. Di sisi ini, selain Li Jiao, ada 8 Kaisar Realem lainnya dan 2 Master tahap Daosos. Dibandingkan dengan situasi di Kuil Azure Sun, Li Jiao telah memobilisasi semua tahap Daosos dan pembudidaya di atas dari Istana Naga Api. Li Jiao tersenyum dan berkata, "Jika saudara yang berpikir tidak ada cukup orang, saya dapat merekrut lebih banyak lagi. Tetapi dalam hal kekuatan, tidak perlu. Dia tidak berencana membawa banyak orang bersamanya. Li Jiao mampu memobilisasi begitu banyak bawahannya sudah merupakan kejutan yang menyenangkan. Dan jika dia melakukannya, itu hanya akan menjadi beban. Jika kekuatannya tidak tinggi, apa gunanya? Lalu apakah kita akan pergi sekarang?" Li Jiao bertanya. Yang Kai mengangguk. "Ayo pergi," Li Jiao berteriak saat dia memimpin dan terbang ke langit. Semua orang mengikuti di belakang. Kecepatan penerbangan antara Emperor Realem dan Daosos Stage sangat berbeda. Dan yang pertama tidak diragukan lagi jauh lebih cepat. Untuk menjaga para master tahap Daosos ini, kelompok Master Realem Kaisar dari Istana Naga Api juga mengeluarkan artefak terbang mereka dan menarik beberapa master tahap Daosos. Untuk sementara waktu, kapal terbang, pedang terbang, kereta terbang, dan artefak terbang dari segala bentuk dan ukuran terbang di langit seperti hujan meteor. Yang Kai juga memanggil kapal terbangnya sendiri dan memimpin 3 Raja Monster dan Liu Yan ke dalam, mengikuti Li Jiao menuju Sekte Full Sky. Sekte Full Sky tidak dekat dengan Istana Naga Api. Jadi setelah terbang selama 2 hari, mereka masih belum mencapai tujuan mereka. Kelompok Master Realem Kaisar Manusia Istana Naga Api dapat melihat beberapa petunjuk. Rute penerbangan ini sepertinya membawa mereka ke Full Sky Sect. Banyak dari mereka pernah ke Sekte Full Sky sebelumnya. Jadi mereka secara alami tahu jalannya. Setelah berkomunikasi satu sama lain melalui transmisi suara untuk sementara waktu, mereka semua merasa sedikit gugup dan mendorong pertanyaan untuk menang. Chang Seng tidak menolak. Dia adalah wakil kepala istana dari Istana Naga Api. Jadi dia secara alami harus bertanggung jawab atas masalah ini. Terbang ke kapal Li Jiao. Dia menangkupkan tinjunya dan bertanya, "Tuan Istana, apakah kita akan pergi ke Sekte Full Sky?" Dengan tepat, Chang Seng terkejut. "Bolehkah saya bertanya kepada Palace Master, apa tujuan dari perjalanan ini?" Li Jiao menjawab, "Membantu Palace Master yang menaklukkan Full Sky Sect."
Pada titik ini, tidak perlu menyembunyikan apapun. Bagaimanapun, dia akan membutuhkan bantuan mereka di masa depan. Ah, wajah Chang Seng dipenuhi kepanikan saat dia buru-buru berkata, Tuan Istana, tolong pertimbangkan kembali. Masalah ini tidak bisa dibiarkan. Mengapa tidak? Li Jiao menatapnya tanpa ekspresi. Chang Changsheng berkata, kebangkitan High Heaven Palace cukup cepat. Beberapa tahun yang lalu, namanya tersebar jauh dan luas. Tetapi setelah bertahun-tahun, ia menjadi sunyi dan pamornya sedikit turun. Jika kita benar-benar membantu Istana Surga Tinggi menaklukkan Sekte Full Sky, maka Istana Surga Tinggi akan menjadi sekte nomor 1 di domain utara. Terus, Li Jiao berpikir dalam hati, bahkan jika dia tidak menaklukkan Sekte Full Sky, fondasi Istana Langit Tinggi saat ini bukanlah sesuatu yang bisa dibandingkan dengan sekte lain. Ekspresi Chang Seng menjadi serius. Bolehkah saya bertanya kepada Tuan Istana, bagaimana Istana Naga Api saya dibandingkan dengan Istana Surga Tinggi? Tidak baik, Li Jiao berkata dengan jujur. Dia secara pribadi menyaksikan kekuatan Yang Kai dan bahkan curiga bahwa Yang Kai sendiri dapat menyapu seluruh Istana Naga Api. Jadi dia secara alami lebih rendah. Belum lagi 3 Raja Monster. Memang, Istana Naga Api saya lebih rendah dari Istana Surga Tinggi. Jika Istana Surga Tinggi menaklukkan Sekte Full Sky, bagaimana Istana Naga Api saya masih memiliki pijakan di domain utara? Ketika saatnya tiba, Istana Naga Api saya akan dalam bahaya. Petik 2. Li Jiao menatapnya dan bertanya, menurutmu, apa yang harus kita lakukan? Chang Seng berkata dengan sungguh-sungguh, kita harus bergandengan tangan dengan Sekte Full Sky untuk melawan Istana Surga Tinggi. Jika kita bergabung, kita akan bisa melawan High Heaven Palace untuk sementara waktu, sehingga dia tidak akan mendominasi kita sendirian. Petik 2. Li Jiao menatapnya tetapi tidak mengatakan apa-apa. Chang Seng mau tidak mau bertanya, apa yang dikatakan bawahan ini salah? Li Jiao menepuk bahunya dan menghela nafas. Bukan salahmu jika kamu berpikir seperti ini. Hanya saja, ada banyak hal yang tidak kamu mengerti. Mengesampingkan fakta bahwa Yang Kai telah menyelamatkannya lagi, keinginan pribadinya tidak mau menjadi musuh dengan Yang Kai. Bahkan jika dia bergabung dengan Sekte Full Sky, apakah dia bisa melawan Istana Surga Tinggi? Itu tidak mungkin. Yang Kai memiliki bayangan ras naga di belakangnya. Jadi siapa yang berani memprovokasi dia? Jika itu hanya hubungan biasa, itu akan baik-baik saja. Tetapi Yang Kai telah menikahi naga raksasa Orde ke-9. Tuan Istana, kamu tidak mengatakan apa-apa tentang masalah ini. Dan aku juga tidak mendengar apa-apa tentang itu. Kembalilah dan suruh mereka memasukkan hati mereka ke dalam perut mereka. Kali ini, kamu tidak perlu berakting. Kamu hanya perlu bersorak keras. Wajah Chang Seng sedikit berkedut. Apakah Tuan Istana berarti Tuan Istana yang dan yang lainnya dapat menghancurkan Sekte Full Sky? Menurutmu tidak? Chang Seng menggelengkan kepalanya dengan kuat. Bukannya bawahan ini meremehkan Palace Master yang dan yang lainnya. Tetapi dengan kultivasi 3 Monster King di sini, tidak ada seorang pun di Full Sky Sect yang cocok dengan mereka dalam pertarungan 1 lawan 1. Satu pertarungan. Tetapi menyerang kota dan menghancurkan benteng sedikit berbeda. Belum lagi bahwa Full Sky Sect memiliki banyak master. Hanya Sect Protection Array saja yang tidak mudah ditembus. Setelah formasi besar diaktifkan, bahkan ketiga Raja Monster tidak akan dapat melakukan apapun untuk sementara waktu, kan? Petik 2. Tidak bisa berbuat apa-apa. Li Jiao tersenyum misterius. Tunggu dan lihat saja. Chang Seng linglung. Dia tidak tahu mengapa Tuan Istananya memiliki kepercayaan diri yang besar di pihak Yang Kai. Bagaimanapun, itu adalah salah satu sekte teratas di wilayah utara. Bagaimana Sect Protecting Array bisa dipatahkan dengan begitu mudah? Namun, karena Li Jiao sangat ngotot, dia tidak bisa berkata apa-apa lagi. Bagaimanapun, Li Jiao sudah mengatakan bahwa perjalanan ini ke sini hanya untuk menghiburnya. Pertarungan itu tidak ada hubungannya dengan mereka. Jadi mereka tidak menghadapi bahaya apapun. Dia menangkupkan tangannya dan pergi, menyampaikan niat Li Jiao. Beberapa kaisar realem saling memandang dengan cemas. Di aula utama Sekte Full Sky, suara nyanyian dan tarian memenuhi udara saat sekelompok wanita penari yang mengenakan pakaian terbuka menari-nari. Di aula utama, sekelompok kaisar realem duduk dalam 2 baris, masing-masing dengan meja di depan mereka. Di atas meja ada buah-buahan dan nektar yang sangat lezat. Di atas mereka, Master Sekte Full Sky Sekte Miki dan seorang lelaki tua berambut putih duduk berdampingan, diperlakukan dengan hangat. Pria tua itu sudah cukup tua, dan pakaiannya tidak membuatnya terlihat kaya. Jadi bahkan jika dia dilemparkan ke kerumunan, dia tidak akan menonjol. Ada beberapa tas yang tergantung di pinggangnya, tapi tidak ada yang tahu apa isinya. Bagi orang tua seperti itu untuk memiliki Miki secara pribadi menemaninya,
Dan bagi orang tua ini untuk duduk di tingkat yang sama dengannya, jelas betapa Mickey sangat menghargainya. Para tetua dan pelindung sekte Full Sky di bawah juga mengangkat cangkir mereka untuk bersulang. Orang tua itu tidak menolak salah satu dari mereka, dan rasa nektar yang langka mengalir di janggutnya yang seputih salju, menyebabkan kelompok sesepuh merasakan sakit di hati mereka. Untuk menyeduh anggur roh ini, mereka telah menghabiskan banyak waktu dan tenaga, bahkan menghabiskan banyak uang untuk itu. Mereka biasanya enggan meminumnya, tetapi sekarang setelah mereka mengeluarkannya untuk menjamu tamu mereka, para tamu sebenarnya menyia-nyiakannya seperti ini. Sayangnya, identitas lelaki tua ini bukanlah sesuatu yang bisa mereka singgung. Jadi meskipun mereka mengutuk dalam hati, mereka hanya bisa tersenyum meminta maaf. Saat lelaki tua itu meminum anggurnya, dia menatap para penari yang mempesona di bawahnya dengan tatapan mesum. Dia bahkan meraih segenggam buah beri seperti anggur dan memasukkannya ke dalam mulutnya satu persatu. Benar-benar menikmati dirinya sendiri. Buah beri ini tampak sangat indah, masing-masing seperti permata biru berkilau. Mereka yang akrab dengan buah ini tahu bahwa meskipun buah ini terlihat bagus, rasanya pasti tidak enak. Buah giok biru adalah jenis buah roh yang dapat digunakan untuk memurnikan pil roh, tetapi itu tidak terlalu berguna. Jika dimakan mentah, akan sangat asam dan sulit ditelan. Ditambah dengan kesulitan mengolahnya, ada sangat sedikit hal seperti itu di seluruh batas bintang. Itu tidak terlalu berguna, dan tidak mudah untuk dimakan atau dibudidayakan. Jadi tentu saja tidak ada yang mau membuang energi mereka. Di sisi lain, Sekte Full Sky menghabiskan banyak uang untuk buah giok biru dan membudidayakan buah giok biru dalam jumlah besar setiap tahun tanpa alasan lain selain fakta bahwa lelaki tua bernama Tao Tua ini memiliki selera yang baik. Setiap orang memiliki preferensi mereka sendiri. Dan buah giok biru ini, yang sulit ditelan di mata orang biasa, adalah hal yang paling enak di dunia di mata Tao Tua. Tidak diketahui mengapa seleranya begitu unik. Latar belakang Tao Tua sangat luar biasa, dan Mickey secara tidak sengaja mengenalnya. Saat itu, dia telah mengundangnya untuk berkunjung ke Sekte Full Sky dan kadang-kadang menemukan buah giok biru. Jadi Mickey secara alami jatuh cinta padanya dan membayar harga yang mahal untuk membuka kebun buah giok biru di kebun obat. Setiap tahun, dia akan merawatnya dengan hati-hati, dan ketika panen tiba, dia akan mengundang Tao Tua ini untuk mencicipinya. Ketika dia pergi, dia bahkan akan mengemas semua buah giok biru. Selama bertahun-tahun, Tao Tua telah mengembangkan kebiasaan datang ke Sekte Full Sky selama beberapa hari setiap tahun untuk memuaskan hasratnya. Seiring berjalannya waktu, hubungan mereka secara alami menjadi lebih dekat. Ketika Li Jiao mengirim pesan ke Yang Kai hari itu, Mickey segera mengirim pesan ke Tao Tua, memberitahu dia bahwa buah giok biru akan segera matang dan memintanya untuk datang. Tao Tua segera setuju dan bergegas, segera menyajikan anggur dan hidangan enak untuknya. Mickey mengakui bahwa Full Sky Sect bukanlah lawan dari High Heaven Palace. 3 Raja Monster bukan hanya untuk pertunjukan. Setelah Li Jiao dan dia ditipu oleh Yang Kai, mereka memikirkannya. Sekarang, jika dia bisa menggunakan Tao Tua untuk melarikan diri dari penindasan Istana Surga Tinggi, dia akan bersedia membayar berapapun harganya. 3 Raja Monster memang luar biasa. Tetapi di depan Tao Tua, mereka masih belum cukup. Dia dengan antusias menawarkan roti panggang sambil mencibir di dalam hatinya. Dia tidak sabar menunggu Yang Kai menyerahkan dirinya kepadanya sehingga dia tahu bahwa Sekte Full Sky ini bukanlah sesuatu yang bisa dia ganggu dengan santai. Pada saat ini, seseorang tiba-tiba masuk dan membisikkan sesuatu kepada Mickey. Ketika Mickey mendengar ini, ekspresinya berubah dan dia dengan cepat meletakkan cangkir anggur di tangannya dan berkata, "Tao Tua, tolong tunggu sebentar, mie ini akan segera kembali." Tao Tua menatapnya dengan rasa ingin tahu, "Ada apa?" Mickey memaksakan senyum. "Ini hanya masalah kecil. Tidak perlu bagi Tao Tua untuk mengkhawatirkannya. Aku akan menanganinya sendiri." Tao Tua melemparkan buah giok biru ke dalam mulutnya dan mengunyah sambil menyeringai, memperlihatkan gigi birunya. "Kakak Mi memperlakukan tuan tua ini seperti orang luar." "Tentu saja tidak." Mickey dengan cepat melambaikan tangannya. "Tao Tua bisa datang ke Sekte Full Sky sebagai tamu benar-benar membawa cahaya bagi sekte saya yang sederhana. Bagaimana saya bisa memperlakukan Tao Tua sebagai orang luar?" Tao Tua menjawab, "Jika masalah ini terkait dengan rahasia Sekte Full Sky-mu, tidak apa-apa jika saudara Mi tidak mengatakan apa-apa. Jika kamu mengalami masalah, Brother Mi tidak boleh mencoba menyembunyikannya. Meskipun tuan tua ini tidak memiliki banyak kekuatan, saya masih memiliki beberapa wajah. Mungkin saya bisa membantu Brother Mi menyelesaikannya." Dia juga bisa melihat bahwa ekspresi Mickey agak aneh, jelas mengalami semacam masalah. Ketika Mickey mendengar ini, dia ragu-ragu sejenak, seolah-olah dia sedang berjuang. Setelah waktu yang lama,
Dia menghela nafas dan berkata, karena Tao Tua tidak memperlakukan Mi ini sebagai orang luar, Mi ini tidak peduli untuk mengungkap aib keluargaku. Mengatakan demikian, dia mengambil cangkir anggurnya dan mengeringkannya, sepertinya mencoba menenggelamkan kesedihannya. Apa yang terjadi? Tao Tua bertanya dengan rasa ingin tahu. Miki menghela nafas. Itu masih istana surga tinggi. Tao Tua tertegun sejenak sebelum bertanya dengan ekspresi aneh. Apakah istana surga tinggi itu yang baru saja berdiri? Tuan tua ini ingat bahwa Tuan Istana Surga Tinggi menipu kamu dari banyak kristal sos? Bertahun-tahun yang lalu, Miki telah memberitahunya tentang masalah ini. Pada saat itu, sepertinya dia ingin pergi ke Istana Surga Tinggi untuk berdamai, sehingga Yang Kai membebaskannya dari hutang judi itu. Tetapi bagaimana mungkin Tao Tua dengan mudah terlibat dalam masalah orang lain? Meskipun Miki datang ke Sekte Full Sky setiap tahun untuk mencicipi buah giok biru dan telah memperlakukannya dengan baik, ini masih bantuan kecil. Jadi tidak perlu baginya untuk menyinggung sekte atas untuk bantuan sekecil itu. Latar belakangnya tidak kecil, tetapi dia tidak mampu memprovokasi semua jenis masalah. Terlebih lagi, ini adalah hutang judi, bukan sesuatu yang telah diambil oleh Yang Kai dari Miki. Aku malu, Miki memasang ekspresi penyesalan. Apa yang dilakukan orang-orang Istana Surga Tinggi di sini? Wajah Tao Tua sedikit berkedut. Apakah mereka di sini untuk meminta sumber kristal yang kau pinjam? Jika demikian, Tuan tua ini akan menyarankan kamu untuk menghabiskan uang untuk menghindari bencana. Miki mengutuk dalam hatinya. Semua hal baik yang telah dia kumpulkan selama beberapa tahun terakhir telah diberikan kepada anjing-anjing itu. Begitu dia mendengar bahwa itu adalah istana surga tinggi, dia terpaksa menggunakan kekayaannya untuk menghindari bencana. Pada saat kritis seperti itu, dia benar-benar tidak bisa mengandalkan mereka. Tetapi karena dia datang kali ini, tidak peduli apa, dia harus meminjam kulit harimaunya. Jika bukan itu masalahnya, mengapa dia mengundang Tao Tua dengan begitu antusias? Itu karena dia sedang menunggu Yang Kai tiba. Sampai sekarang, semuanya berjalan sesuai rencana. Dengan ekspresi sedih, dia berkata, Tao Tua benar. Miki bukanlah seseorang yang menarik kembali kata-katanya. Jika dia mau bertaruh, dia secara alami akan menyerah. Selama beberapa tahun terakhir, Sekte Full Sky saya telah mengencangkan ikat pinggangnya dan mengirim sejumlah besar kristal sos ke Istana Surga Tinggi setiap tahun. Tetapi pencuri yang tampaknya masih belum puas. Beberapa hari yang lalu, dia benar-benar mengirim seseorang untuk memberitahu Mi ini untuk memimpin Sekte Full Sky untuk menyerah ke Istana Surga Tinggi. Atau dia akan menginjak-injak Sekte Full Sky-ku. Li Jiao memang mengatakan bahwa dia harus menyerah. Tetapi dia hanya mengatakan omong kosong. Mendengar ini, wajah Tao Tua tenggelam. Istana Surga Tinggi ini terlalu arogan. Siapa bilang begitu? Meskipun Mi ini tidak berbakat, saya masih seorang master sekte dengan beberapa ribu murid di bawah komando saya. Jadi bagaimana saya bisa rela menjual penghinaan demi kemuliaan dan hidup di bawah atap orang lain? Jadi Mi ini segera menolak. Memohon Istana Surga Tinggi untuk bermurah hati dan mengampuni Sekte Full Sky saya. Apa yang terjadi? Tanya Tao Tua. Wajah Miki tenggelam saat dia berkata, baru saja, murid datang untuk melaporkan bahwa Master Istana High Heaven Palace Yang Kai membawa sekitar selusin Emperor Realm ke Full Sky Sect bersama dengan lebih dari 200 Master Principal Soul Stage. Dari kelihatannya, dia benar-benar ingin meratakan Sekte Full Sky-ku. Mata Tao Tua berkedut. Tidak mungkin kan? Dia tidak memiliki mood untuk melemparkan buah giok biru ke dalam mulutnya. Samar-samar merasa seolah-olah dia telah jatuh ke dalam semacam jebakan. Meskipun dia sudah tua, dia tidak bodoh. Miki telah mengundangnya ke sini tepat pada waktunya untuk invasi High Heaven Palace. Ini jelas rencana Miki. Dia ingin meminjam kekuatannya. Dalam hatinya, dia tidak bisa menahan perasaan agak kesal. Berpikir pada dirinya sendiri. Saya di sini hanya untuk makan beberapa buah kamu setiap tahun. Mengapa kamu harus menipu saya seperti ini? Namun, di permukaan, dia berkata, Master Sekte Mi, apakah kamu terlalu banyak berpikir? Ini mungkin salah paham. Miki berkata dengan serius. Pencuri yang telah mengatur pasukannya. Bagaimana mungkin itu salah paham? Tao Tua membuang buah giok biru di tangannya dan merasakannya membakar tangannya saat dia batuk kering. Kakak Mi bahkan belum bertemu dengannya. Jadi bagaimana kamu bisa yakin itu bukan kesalahpahaman? Mungkin saat kita bertemu, kita bisa mengobrol. Miki tidak berpikir bahwa dia akan mencoba untuk mengelak dari tanggung jawab. Tapi masalah ini bukanlah sesuatu yang dia bisa memaksanya untuk melakukannya. Dia tidak bisa hanya mengatakan itu karena dia telah makan banyak buah giok biru darinya setiap tahun. Dan sekarang dia dalam kesulitan. Dia harus membantu. Owl Tao melanjutkan. Selain itu, arai perlindungan Sekte Full Sky Sekte juga sangat luar biasa. Bahkan jika Palace Master yang datang ke sini untuk menyerang,
Brother Mi tidak perlu terlalu khawatir. Apakah mereka dapat menembus formasi besar ini atau tidak adalah cerita lain. Miki memaksakan senyum di wajahnya dan mengangguk. Kata-kata Tao Tua masuk akal. Karena itu masalahnya. Mi ini akan bertanya-tanya dan berharap ini benar-benar hanya kesalahpahaman. Tao Tua segera berkata, kakak Mi harus kembali lebih awal. Mulut Miki berkedut. Tetapi melihat bahwa dia benar-benar tidak punya niat untuk berkencan dengannya. Dia mengerti bahwa apa yang disebut persahabatan antara mereka berdua tidak cukup baik. Jadi dia tidak bisa menahan perasaan marah. Tetapi dia tidak bisa menjadi bermusuhan. Jadi dia hanya bisa berkata, bagus, Tao Tua. Tolong tunggu sebentar. Aku akan keluar dan melihatnya. Mengatakan demikian, dia menjentikkan lengan bajunya dan berjalan keluar, memberi isyarat kepada sesepuh dan pelindung yang hadir pada saat yang bersamaan. Kelompok itu segera meninggalkan tempat duduk mereka dan mengikuti di belakangnya. Tiba-tiba, Tao Tua adalah satu-satunya yang tersisa di aula. Menatap gadis-gadis muda yang menari dan buah giok biru di depannya, dia tiba-tiba merasa agak bosan. Di luar arai perlindungan Sekte Full Sky Sekte, Yang Kai berdiri dengan tenang di udara dengan tangan di belakang punggungnya. Li Jiao berdiri di sampingnya. 3 raja monster di belakangnya. Monster ki mereka membumbung ke langit. Mata mereka dipenuhi dengan cahaya yang ganas. Di belakang mereka adalah Kaisar Alam Kaisar dan panggung Dao Sos dari Istana Naga Api. Semuanya mengenakan ekspresi kompleks. Mereka tidak menyangka bahwa mereka benar-benar akan datang ke Sekte Full Sky untuk menimbulkan masalah. Apa yang coba dilakukan oleh Palace Master yang ini? Tuan istana mereka benar-benar aneh. Benar-benar bekerja sama dengannya seperti ini. Di dalam Grid Arai, sekelompok murid Full Sky Sekte, yang kultivasinya tidak terlalu tinggi, menggigil saat mereka berkumpul bersama untuk kehangatan. Seolah-olah ini akan memberi mereka rasa aman yang lebih besar. Menghadapi tatapan menakutkan dari ketiga raja monster, mereka langsung ketakutan dan mulai berkeringat deras. Kelompok Yang Kai jelas agresif dan datang dengan niat buruk. Meskipun murid Full Sky Sekte tidak tahu apa yang mereka lakukan, mereka setidaknya memiliki akal sehat dan penglihatan. Jadi mereka secara alami merasa tidak nyaman. Yang Kai melirik dan dengan dingin berkata, Raja ini dan Master Sekte Mi adalah kenalan lama. Jadi raja ini datang dari jauh untuk menemuinya. Saya memiliki beberapa hal penting untuk didiskusikan dengannya. Jadi mengapa kamu menolak raja ini? Mengapa kamu tidak membuka formasi roh dan mengganggu rencana raja dan Master Sekte Mi ini? Bisakah kamu memikul tanggung jawab? Petik 2. Para murid secara alami tidak percaya omong kosongnya. Mereka semua tahu tentang hubungan antara sekte dan istana surga tinggi mereka. Dan alasan mengapa keuntungan mereka sangat berkurang selama beberapa tahun terakhir adalah karena istana surga tinggi. Mereka sudah lama membenci istana surga tinggi dan Yang Kai sampai ke intinya. Mereka lebih seperti musuh daripada teman. Mengapa orang seperti itu datang ke sini untuk melihat master sekte mereka? Jelas dia tidak punya niat baik. Terlebih lagi, Master Sekte telah memerintahkan bahwa tanpa izinnya, formasi besar tidak dapat dibuka. Jadi tentu saja, Yang Kai tidak akan dapat menakuti mereka hanya dengan beberapa kata. Pemimpin kelompok, seorang master tahap Dao Sos, menangkupkan tinjunya dan berkata, Tuan Istana Yang, tolong tenangkan amarahmu. Master Sekte sudah dalam perjalanan dan kemungkinan akan segera tiba. Mohon tunggu sebentar, Tuan Istana Yang. Jika ada sesuatu yang kamu butuhkan, kamu dapat menunggu Master Sekte tiba dan mendiskusikannya dengan dia secara pribadi. Kata-kata ini tidak merendahkan atau sombong, menunjukkan sikap dari sekte besar. Yang Kai dengan dingin mendengus. Dikatakan bahwa Raja Neraka mudah dilihat, tetapi hantu kecil sulit dihadapi. Seperti yang diharapkan, siapa namamu? Wajah kultivator tahap Dao Sos sedikit berkedut. Apa artinya ini? Apakah dia mencoba membuat masalah untuknya? Ragu-ragu, dia tidak berani menyembunyikan identitasnya. Yang Kai mengangguk dan menunjuk ke arahnya. Aku akan memberimu pelajaran nanti. Pria itu ingin menangis tetapi tidak menangis. Tuan Istana Yang ini hanya mengikuti perintah. Mengapa kamu harus menurunkan diri kamu ke level saya? Yang Kai berkata, tidak apa-apa jika kamu tidak ingin aku menurunkan diriku ke levelmu. Buka formasi besar dengan cepat dan berhenti bicara. Petik 2. Leher kultivator tahap Dao Sos menyusut sedikit, tidak berani mengaktifkan formasi roh. Dia seperti semut di wajan panas, tidak bisa berpikir jernih. Pada saat ini, sebuah suara datang dari belakangnya. Aku bertanya-tanya siapa yang bertindak begitu arogan. Jadi itu Palace Master Yang. Mi ini gagal menyambut kamu. Mohon maafkan saya. Petik 2. Tuan Sekte, sekelompok murid menoleh dan melihat ke atas. Wajah mereka dipenuhi dengan sukacita. Pemimpin kelompok, seorang master tahap Dao Sos, sangat gembira dan tiba-tiba merasa lega.
Dengan master sekte mereka sebagai pemimpin, para tetua dan pelindung semuanya terbang. Karena master sekte telah datang, tentu saja tidak ada yang bisa dia lakukan. Dia dengan cepat mundur beberapa langkah dan berdiri di belakang sekelompok Kaisar Realem. Sekte Master Mi, Yang Kai tersenyum pada Miki. Sudah bertahun-tahun, bagaimana kabarmu? Miki menangkupkan tangannya dan berkata, Tuan Istana yang masih megah seperti biasanya. Meskipun dia memuji Yang Kai, nadanya cukup aneh, sehingga sulit bagi orang lain untuk tidak mengenalinya. Alis Yang Kai terangkat saat dia berpikir, mengapa orang ini terlihat begitu percaya diri? Melihat Master Realem Kaisar di belakangnya, dan kemudian menoleh untuk melihat barisannya sendiri. Kekuatan tempurnya benar-benar berbeda. Dari mana dia mendapatkan kepercayaan diri untuk berbicara kepadaku seperti ini? Dengan formasi pelindung sekte di depannya? Miki berkata, Tuan Istana yang tidak menikmati hidup di Istana Surga Tinggi. Jadi kenapa kamu punya waktu untuk datang ke desaku yang malang? Yang Kai tertawa dan berkata, saya sedang ada urusan dan melewati tempat ini. Setelah tidak melihat Sekte Master Mi selama bertahun-tahun, saya datang untuk menemui kamu. Petik 2. Begitukah? Miki menangkupkan tinjunya lagi. Terima kasih banyak atas perhatian Tuan Istana Yang. Mi ini baik-baik saja. Yang Kai berkata, Master Sekte Mi ingin berbicara denganku seperti ini. Apakah kamu tidak akan mengundangku masuk? Ini adalah pertama kalinya saya datang ke Sekte Full Sky kamu. Saya bertanya-tanya bagaimana dibandingkan dengan Istana Surga Tinggi saya? Petik 2. Miki menggelengkan kepalanya dan berkata, Istana Surga Tinggi adalah tempat yang sangat indah. Sekte Full Sky-ku secara alami jauh lebih rendah dari itu. Mengutuk bahwa dia sakit jiwa karena mengharapkan dia diundang ke sini. Miki mengubah topik pembicaraan dan berkata, namun, hari ini sedikit kebetulan. Mi ini sedang menjamu tamu terhormat, jadi agak merepotkan. Jika saudara yang tertarik, kamu dapat kembali lagi di lain hari. Mi ini akan menemani kamu secara pribadi. Yang Kai menurunkan matanya dan menatapnya. Karena itu adalah tamu dari jauh. Keramahan Sekte Master Mi agak tidak masuk akal. Miki tersenyum sedikit. Tuan Istana Yang, tolong maafkan saya. Ini benar-benar tidak nyaman. Tidak baik menyinggung tamu terhormat ini. Tamu terhormat mana yang telah tiba? Mengapa kamu tidak membiarkan raja ini melihatnya? Miki menggelengkan kepalanya. Senior itu tidak suka orang asing. Tuan Istana Yang, saya minta maaf untuk hari ini. Silakan kembali. Yang Kai berkata dengan ringan. Bagaimana jika raja ini bersikeras masuk untuk melihatnya? Miki menyipitkan matanya dan berkata, Tuan Istana Yang, tolong hargai diri sendiri. Ini adalah Sekte Full Sky saya, bukan Istana Surga Tinggi. Jadi apapun yang kamu katakan tidak terserah kamu. Jika kamu ingin pamer, silakan kembali ke Istana Surga Tinggi. Petik 2. Ketika sekelompok murid Sekte Full Sky mendengar ini, mereka semua sangat bersemangat. Merasa bahwa kata-kata guru sekte mereka benar-benar mendominasi dan memuaskan. Master Istana Surga Tinggi ini telah membawa ini pada dirinya sendiri. Jadi mengapa ada kebutuhan untuk terus mengoceh? Yang Kai menatapnya dengan penuh arti. Sepertinya Master Sekte Mi memiliki sesuatu untuk diandalkan. Apakah kamu tidak takut bahwa raja ini akan menghancurkan Sekte Full Sky kamu karena marah? Petik 2. Miki menjawab dengan bangga. Langit mengawasi. Keadilan ada di hati orang-orang. Yang Kai melambaikan tangannya dan berkata, keadilan tidak ada di hati orang-orang. Itu ada di tanganku. Tidak ingin membuang waktu lagi untuk berbicara omong kosong dengannya. Yang Kai langsung melepaskan semua kepura-puraan keramahan. Miki, raja ini secara pribadi datang ke sini dengan dua pilihan untukmu. Miki tersenyum dan berkata, kalau begitu Mi ini ingin mendengar dua pilihan itu. Saya harap Palace Master yang akan serius dan tidak membuat orang lain tertawa. Yang Kai berkata tanpa ekspresi, serahkan ke High Heaven Palace saya. Dan di masa depan, kamu harus membayar 70% dari pendapatan tahunan kamu. Atau, raja ini akan menjadikan Full Sky Sect kamu sebagai cabang High Heaven Palace saya? Miki menatapnya tanpa ekspresi sejenak sebelum bertanya, hanya itu? Yang Kai meletakkan tangannya di belakang punggungnya dan berkata, pilihanmu. Miki terkekeh dan menoleh ke kiri dan ke kanan. Tuan Istana yang membuat lelucon. Tolong beri kami sedikit wajah. Kelompok tetua dan pelindung tertawa terbahak-bahak, dan para murid juga bekerja sama, menciptakan pemandangan yang aneh. Yang Kai menatap mereka dengan dingin sementara ketiga Raja Monster memasang ekspresi serius. Miki mengangkat tangannya dan tawa semua orang tiba-tiba berhenti. Menatap dingin pada Yang Kai. Dia berkata, tidak ada yang perlu dikhawatirkan di dunia ini. Tuan Istana Yang, jika kamu mundur sekarang, kamu akan dapat menjaga wajahmu. Jika tidak, kamu akan benar-benar menjadi lelucon ketika kamu mengendarai harimau dan tidak bisa turun.
Miki tampaknya berusaha membujuk Yang Kai dengan niat baik. Tetapi pada kenyataannya, dia tidak sabar menunggu Yang Kai bergerak dan mempermalukan dirinya sendiri. Dia bertekad untuk menyelesaikan dendam ini hari ini untuk menghindari memberi Istana Surga Tinggi sejumlah besar kristal sos setiap tahun. Kata-kata Master Sekte Mi hari ini penuh percaya diri. Yang Kai sedikit mengangguk. Saya harap kamu tidak akan menyesalinya. Miki berteriak dengan suara rendah. Tidak ada yang disesali oleh guru agung ini. Bagus, Yang Kai berteriak. Karena Master Sekte Mi menolak bersulang hanya untuk dipaksa minum. Jangan salahkan raja ini karena mengabaikan persahabatan lama kita dan menginjak-injak Sekte Full Sky-mu. Begitu dia selesai berbicara, 3 sosok bergegas keluar dari kiri dan kanannya. Dan dalam sekejap mata, mereka telah tiba di depan Sek Protecting Grand Array. Kerumunan bahkan tidak melihat apa yang terjadi. Mereka hanya merasakan fluktuasi energi yang hebat, diikuti oleh suara gemuruh keras yang mengguncang bumi. The Sek Protecting Grand Array bergetar hebat beberapa kali, menyebabkan riak muncul. 3 raja monster menyerang dengan ganas. Momentum mereka menakutkan dan monster ki mereka melonjak menuju 9 langit, menyebabkan banyak orang melompat ketakutan. Mereka semua memanggil artefak mereka untuk mengaktifkan kekuatan mereka seolah-olah mereka menghadapi musuh besar. Miki, di sisi lain, tetap tenang dan tenang. Hanya tersenyum saat dia melihat ke depan. Meskipun arai perlindungan Sekte Full Sky saya bukan yang terbaik, itu tidak mudah untuk dihancurkan. Palace Master Yang, kamu harus menghemat kekuatanmu. Begitu dia selesai berbicara, bendera arai tiba-tiba muncul di tangannya. Dengan gelombang cahaya, arai yang bergetar segera menjadi stabil, dan bahkan riaknya menghilang. Tidak peduli bagaimana ketiga raja monster menyerang, tidak ada reaksi. Bukannya tidak ada reaksi, tetapi semua serangan telah dibubarkan dan dipindahkan ke tempat lain. Ini adalah kekuatan arai roh pelindung sekte. Setelah diaktifkan, bahkan ketiga raja monster tidak akan bisa memecahkannya dalam waktu singkat. Saat itu, jika orang-orang dari Sekte Asking Passion bersembunyi di dalam arai roh, Yang Kai tidak akan memiliki kemampuan untuk menghancurkan mereka. Sayangnya, mereka semua pergi ke Ice Heart Valley, memberi Yang Kai kesempatan. 3 raja monster tidak menahan sama sekali, dan setelah serangkaian serangan sengit, kekuatan mereka telah habis. Jadi mereka dengan cepat mundur ke sisi Yang Kai. Masing-masing dari mereka mengenakan ekspresi malu di wajah mereka, merasa bahwa mereka telah mengecewakan Yang Kai. Di sisi lain, kelompok dari Full Sky Sect tertawa. Tawa mereka dipenuhi dengan ejekan. Miki bertanya, apakah Palace Master yang belum menyerah? Jika ini terus berlanjut, itu akan lebih memalukan. Petik 2. Dia sebelumnya takut bahwa ketiga raja monster akan menghancurkan arai roh pelindung sektenya. Tetapi sekarang setelah dia melihat bahwa arai roh aman dan sehat, hatinya segera menjadi tenang. Tampaknya bahkan tanpa bantuan Tao Tua, Istana Surga Tinggi tidak akan bisa melakukan apapun padanya. Jika dia tahu ini akan terjadi, dia tidak akan memberikan kristal sos yang dia miliki beberapa tahun yang lalu. Yang Kai menatapnya dan berkata, jika ini yang kamu andalkan, raja ini sangat kecewa. Miki dengan dingin mendengus, membual yang tak tahu malu. Itu hanya arai roh belaka. Mari kita lihat apakah raja ini dapat memecahkannya. Lengan Yang Kai bergetar dan orang-orang di belakangnya semua mundur 1000 meter. Miki mengerutkan kening, tidak tahu apa yang sedang dilakukan Yang Kai. Meskipun dia tahu bahwa kekuatan Yang Kai tidak lemah, dia baru saja menerobos ke alam kaisar. Jadi bagaimana dia bisa mencapai sesuatu yang bahkan 3 raja monster tidak bisa? Saat dia bertanya-tanya tentang ini, Yang Kai mengulurkan tangan dan membuat gerakan meraih di udara. Dan seorang pria batu yang berpikiran sederhana tiba-tiba muncul di depannya. Mata semua orang melotot saat mereka menatap golem batu. Tetapi tidak ada yang memperhatikan bagaimana itu muncul. Yang mereka lihat hanyalah Yang Kai meraih udara seolah-olah telah bersembunyi di sana selama ini. The Stone Golem tingginya sekitar setengah dari seorang pria, dan tubuhnya terdefinisi dengan baik, membuatnya terlihat konyol, tetapi matanya sangat cerdas. Begitu golem batu muncul, dia berbalik dan menghadapi arai perlindungan Sekte Full Sky Sekte. Segera setelah itu, dia meraung seperti binatang buas dan memukul dadanya dengan kedua tinjunya. Sekelompok orang tercengang lagi. Apa yang pria ini coba lakukan? Auranya tidak lemah. Tapi apa sih mutilasi diri ini? Namun segera, keterkejutan mereka berubah menjadi horor saat sepasang mata perlahan bergeser ke atas. Masing-masing perlahan mengangkat kepala. Saat bumi bergetar, golem batu, yang tingginya hanya setengah dari manusia, mulai tumbuh dengan kecepatan yang terlihat dengan mata T, E, L, A, N, J, A, N, G. 3 meter, 5 meter, 10 meter, 20 meter, 30 meter. Setelah mencapai ketinggian 4 atau 500 meter,
perlahan-lahan berhenti, seperti gunung raksasa yang berdiri di depan arai perlindungan sekte-sekte Full Sky. Tekanan yang tak terbayangkan menekan mereka. Seolah-olah monster seperti gunung ini tidak berdiri di depan mereka, tetapi malah menekan dada mereka, membuatnya sulit bernapas. Yang lebih menakutkan lagi adalah bahwa pada suatu saat, pilar batu tajam telah tumbuh dari tubuh golem batu ini, seperti duri, dan seluruh tubuhnya memancarkan api jahat. Api batu, mata Mickey menyipit saat dia mengenali beberapa jejak dari aura yang dipancarkan oleh perwujudannya. Namun, mengapa Stone Flame muncul di sini? Dia telah mendengar bertahun-tahun yang lalu bahwa ada api batu roh suci di tanah kuno liar di wilayah timur, dan itu bahkan telah menghancurkan sekte kura-kura hitam. Dia tidak tahu apakah itu yang ada di depannya. Tetapi yang membuatnya semakin bingung adalah kapan api batu menjadi begitu besar. Informasi roh suci bersifat publik. Jadi selama seseorang menginginkannya, siapapun dapat mengumpulkan satu atau dua hal tentangnya. Jadi Mickey tidak asing dengan api batu. Hanya saja dia belum melihatnya dengan matanya sendiri. Menurut apa yang dia ketahui, bahkan jika api batu memiliki semacam teknik rahasia yang memungkinkannya mengecil, sama sekali tidak mungkin untuk menjadi begitu besar. Apa yang dia tidak tahu adalah bahwa api batu di depannya ini sebenarnya adalah boneka batu yang pernah menelan benua terapung. Meskipun telah menggunakan hukum pertempuran pemakan surga untuk menyaring semua kotoran, jika perwujudannya menginginkannya, itu bisa menjadi lebih besar. Jadi bagaimana jika itu 4 atau 500 meter? Tubuh naga 25 zang. 83 meter, Yang Kai hanya bisa mengangkat sepatunya di depannya. Saat raungan mereda, mata perwujudan menjadi lebar dan ganas, seperti King Kong yang ganas menatap mangsanya. Tinju yang bahkan lebih besar dari istana terkepal erat saat menekuk lengannya dan menghantam ke bawah. Bahkan sebelum serangan itu tiba, suara menusuk terdengar. Ekspresi Mickey sangat berubah, tidak lagi setenang sebelumnya. Arai perlindungan sekte Full Sky memang luar biasa, dengan dia secara pribadi memimpinnya. Itu akan mampu menahan serangan dari 3 raja monster tanpa mengalami kerusakan apapun. Tetapi menghadapi serangan yang begitu sengit dari monster yang begitu besar, dia tidak memiliki kepercayaan diri sama sekali. Di dunia ini, sebagian besar arai roh dapat ditembus dengan kekuatan kasar. Tetapi jika mereka tidak dapat ditembus, itu berarti kekuatan mereka tidak mencukupi. Mickey tidak bisa membayangkan seberapa kuat api batu besar ini. Dia juga tidak berani membayangkannya. Dengan tergesa-gesa, dia melambaikan bendera di tangannya lagi, mengirimkan aliran cahaya yang sangat dalam yang menghantam tirai cahaya dari formasi besar, menyebabkannya bersinar lebih cemerlang. Ledakan. Saat tinju perwujudan itu hancur, seluruh sekte Full Sky bergetar dan rumah yang tak terhitung jumlahnya runtuh dalam sekejap. Debu beterbangan kemana-mana saat sosok-sosok terbang ke langit. Ketika mereka melihat sosok raksasa di kejauhan, mereka semua tercengang. Meskipun sekte Full Sky dilindungi oleh Grid Arai dan jika Arai tidak rusak, tidak ada yang bisa memaksa masuk. Tinju perwujudan adalah bentuk kekuatan paling murni. Bahkan Sek Protecting Grid Arai tidak dapat sepenuhnya membubarkannya dan malah menyebar ke seluruh Full Sky Sek. Ada yang jauh, ada yang dekat. Tempat di mana Mickey dan yang lainnya berdiri bahkan lebih menakutkan. Ketika tinju raksasa itu hancur, semua orang tidak bisa menahan perasaan bahwa langit telah runtuh. Kekuatan dari kekosongan berubah menjadi gelombang kejut yang mengirim pasir dan batu terbang ke segala arah. Asteris pupupu, asteris serangkaian suara teredam terdengar saat darah dan daging beterbangan kemana-mana. Beberapa murid sekte Full Sky dengan kultivasi yang lebih lemah telah menjadi debu oleh gelombang kejut yang tak terlihat dan meledak menjadi kabut berdarah di tempat. Hanya pembudidaya di tahap Daosos dan di atasnya yang dapat bertahan. Tetapi wajah mereka pucat dan mata mereka dipenuhi dengan keterkejutan. Wajah Mickey menjadi pucat karena ketakutan. Pada saat ini, dia tidak peduli tentang kehidupan beberapa murid dengan kultivasi rendah. Matanya terfokus pada satu titik di tirai cahaya arai besar, di mana tinju benda surgawi telah menyerang. Tirai cahaya Grid Arai yang tampaknya tak tertembus sebenarnya telah membuka retakan kecil yang tak terhitung jumlahnya yang menyebar ke segala arah. Dalam sekejap mata, itu sudah diperpanjang beberapa ratus meter. Mickey terkejut, meskipun dia sudah lama tahu bahwa kekuatan tinju monster ini tidak bisa diremehkan. Dia tidak pernah mengira itu akan begitu kejam. Apakah ini kekuatan yang bisa ditampilkan oleh Stone Flame? Stone Flame tampaknya tidak berspesialisasi dalam kekuatan. Melihat monster itu mengangkat tinjunya lagi, Mickey tidak berani ragu dan dengan cepat mengibarkan bendera di tangannya, mengirimkan aliran Kaisar Ki. Tirai cahaya yang bergetar secara bertahap menjadi stabil, dan retakan yang muncul secara bertahap menghilang di bawah usahanya. Bahkan sebelum dia bisa mengatur napas, pukulan kedua sudah mendarat. Pukulan ini sepertinya tidak mendarat di arai perlindungan sekte Full Sky, melainkan di hati Mickey.
menyebabkan dia merasakan hawa dingin di punggungnya saat dia tiba-tiba merasakan aura kematian. Situasi yang sama kembali terjadi. Seluruh sekte Full Sky bergetar hebat saat lebih banyak bangunan runtuh. Untungnya, Master Realm Kaisar Miki mampu menahan gelombang kejut, memungkinkan murid yang lebih lemah untuk tetap tidak terluka. Retakan. Suara renyah terdengar saat tirai cahaya Grid Array yang baru diperbaiki mulai retak lagi. Dibandingkan sebelumnya, kali ini lebih terkonsentrasi dan diperpanjang lebih jauh. Miki ketakutan dan sekali lagi mengibarkan bendera Array untuk menstabilkan Grid Array. Tubuh surgawi mengangkat tinjunya lagi, menyebabkan dia merasa putus asa. Array pelindung sekte yang sangat dia banggakan tampaknya tidak mampu melindungi sekte Full Sky dari angin dan hujan. Dapat dikatakan bahwa 90% dari Array roh dunia tidak dapat menahan pemboman seperti itu. Dia meraung, "Tetua, bantu aku." Begitu suara ini terdengar, penguasa Kaisar Realem di belakangnya sepertinya terbangun dari mimpi. Satu persatu, mereka buru-buru mengeluarkan bendera Array mereka, yang semuanya digunakan untuk mengontrol Grand Array Sekte. Namun, yang dipegang Miki adalah bendera Array utama, sedangkan yang ada di tangan mereka adalah bendera Array cabang. Ekspresi semua orang tidak pernah seserius ini sebelumnya, dan saat mereka melambaikan bendera Array mereka, cahaya redup melintas di penghalang cahaya Grand Array, perlahan memperbaikinya. Perwujudan menggelengkan kepalanya, fakta bahwa kedua tinjunya gagal mematahkan Array roh tampaknya membuatnya agak marah. Tiba-tiba, ia bertepuk tangan, mengangkatnya tinggi-tinggi, dan menghancurkannya. Tidak bisa memblokirnya, pasti tidak bisa. Meskipun serangan itu belum tiba. Apakah itu Miki atau sesepuh dan pelindung Kaisar Realem? Mereka semua memiliki pemikiran ini di hati mereka, perasaan yang datang dari naluri mereka. Bahkan, ini memang terjadi. Ketika serangan ketiga perwujudan mendarat, penghalang spirit Array yang bergetar tiba-tiba membeku. Dan dengan dua kepalan tangan sebagai pusatnya, retakan padat menyebar ke segala arah. Di bawah tatapan nyeri murid-murid sekte Full Sky, penghalang cahaya hancur. Grand Array yang melindungi sekte, hancur. 1000 meter jauhnya, 3 raja monster melesat ke depan seperti kilat, bergegas ke kelompok alam kaisar dari sekte Full Sky dalam sekejap mata, tidak memberi mereka waktu untuk bereaksi. Yingfei adalah yang tercepat dan memimpin serangan, dengan Xi Lei dan Xie Wei mengikuti di belakang. Saat langit dipenuhi dengan bayangan cakar, penguasa Realem Kaisar Sekte Full Sky yang belum menerima kenyataan bahwa Array besar telah rusak dipukuli oleh Yingfei, tidak mampu melawan. Perbedaan dalam kultivasi jelas. Sekte Full Sky hanya memiliki Miki, satu-satunya penguasa Kaisar Realem urutan ketiga. Dan jika mereka bertarung satu lawan satu, dia bahkan mungkin tidak bisa mengalahkan Yingfei, apalagi sisanya. Tubuh Xi Lei berkelebat dengan kilatan hijau saat dia bergegas menuju Miki. Menyeringai dengan ganas. "Kamu menolak bersulang hanya untuk minum uang. Serahkan hidupmu." Miki melemparkan bendera di tangannya dan dengan cepat memanggil artefak berbentuk cincin baja untuk melawan Xi Lei. Hatinya dipenuhi dengan kesedihan dan kengerian. Xie Wei mengikuti dari belakang Xi Lei saat hantu kalajengking raksasa muncul di belakangnya, menggelengkan kepalanya dan melambaikan ekornya. Sengatan kalajengking bersinar dengan lampu hijau dan jelas sangat beracun. Dengan goyangan tubuhnya, kabut hijau gelap meledak dan melilit 4 atau 5 kaisar Realem sebelum menghilang dalam sekejap mata. Serangkaian seruan bisa terdengar dari dalam, tetapi tidak ada yang tahu apa yang terjadi. Segera setelah Raja Monster muncul, mereka mengambil alih semua petinggi sekte Full Sky. Li Jiao mengangkat tangannya dan berteriak, "Bunuh!" Meskipun dia datang ke sini kali ini untuk menyemangati Yang Kai, sekarang setelah semuanya sampai pada titik ini, dia secara alami tidak bisa hanya berdiri dan menonton. Bagaimanapun, karena semuanya sudah terjadi, yang terbaik adalah membantu Yang Kai mengalahkan sekte Full Sky. Kelompok tetua dari Istana Naga Api masih linglung, terutama karena pemandangan di depan mereka terlalu sulit untuk diterima. Sekte Full Sky dan Istana Naga Api keduanya adalah sekte teratas di wilayah utara dan keduanya telah berdiri kokoh selama puluhan ribu tahun. Tapi sekarang Yang Kai dengan mudah menembus Grand Array sekte mereka? Mereka semua mengira bahwa Yang Kai hanya mampu menghancurkan sekte Asking Passion karena keberuntungan. Tetapi siapa yang mengira bahwa kelompok sekte Asking Passion akan lari ke Ice Heart Valley untuk mencari kematian? Tapi sekarang sepertinya itu hanya angan-angan mereka. Grid Array Full Sky sekte telah rusak dengan mudah. Jika Istana Naga Api dan Istana Surga Tinggi menjadi musuh, nasib mereka tidak akan lebih baik. Semua orang awalnya berpikir bahwa tindakan Li Jiao mengikuti jejak Yang Kai agak merusak prestise mereka sendiri. Tetapi sekarang tampaknya itu bukan karena kepala istana terlalu berhati-hati dan tidak kompeten, melainkan karena dia memiliki pandangan ke depan. Mendengar teriakan Li Jiao,
Mereka semua sadar dan buru-buru mengejarnya. Jika mereka diminta untuk melawan Sekte Full Sky secara langsung, mereka mungkin tidak mau melakukannya. Tetapi mereka masih bisa memukuli seekor anjing yang tenggelam. Semua orang dari Full Sky Sect langsung dipenuhi dengan keluhan. 3 Raja Monster telah sepenuhnya menekan mereka. Dan sekarang Li Jiao memimpin sekelompok Kaisar Realem yang tidak lebih lemah dari mereka untuk bergabung dalam pertempuran. Bagaimana mungkin mereka bisa menang? Dalam sekejap mata, mereka benar-benar ditekan. Masing-masing dari Kaisar Realem muntah darah saat mereka jatuh ke tanah. Miki meraung dengan kesedihan dan kemarahan. Li Jiao, aku tidak akan pernah memaafkanmu. Adalah satu hal bagi Yang Kai untuk berurusan dengannya. Tetapi bagi serigala yang memiliki ambisi liar seperti itu, campur tangan Li Jiao benar-benar sulit diterima. Li Jiao mengirimkan serangan telapak tangan untuk membunuh salah satu sesepuh Full Sky Sekte dan dengan dingin mendengus. Miki, orang bijak tunduk pada keadaan. Belum terlambat untuk menundukkan kepala kamu ke Palace Master yang sekarang. Kalau tidak, saya khawatir kamu akan menyesalinya. Petik 2. Dalam mimpimu, Miki mengatupkan giginya dan meraung. Hal utama adalah dia masih memiliki kartu truf yang belum dia gunakan. Jadi ketika dia melihat si Lei datang ke arahnya, dia meminjam momentum untuk terbang dan berteriak, "Tao Tua, selamatkan aku." Di puncak gunung terdekat, Tao Tua, yang rambut dan janggutnya semuanya putih, terdiam. Dia hanya datang ke sini untuk makan buah dan minum anggur. Tetapi sekarang dia menghadapi situasi seperti itu. Jika dia masih tidak bisa menebak niat Miki, dia akan hidup bertahun-tahun dengan sia-sia. Namun, seperti kata pepatah, mulut seseorang terlalu pendek sementara tangannya terlalu lembut. Selama bertahun-tahun, Miki cukup sopan padanya. Setiap tahun, ketika buah giok biru matang, dia akan mengundangnya untuk datang. Tidak apa-apa jika dia tidak menemukan hal seperti itu. Tetapi jika dia melakukannya, akan agak tidak masuk akal untuk hanya berdiri dan menonton. Terlebih lagi, Miki sudah berbicara, jadi terlalu berlebihan baginya untuk bertindak bodoh. Menghela nafas panjang, Tao Tua melangkah maju dan melayang. Meskipun penampilan Tao Tua tidak terlalu bagus, ketika dia terbang, lengan bajunya berkibar tertiup angin, memberinya aura seperti orang bijak yang membuat orang lain memandangnya dengan cara yang berbeda. Aura yang dia pancarkan sangat mengejutkan di alam Kaisar urutan ketiga. Ying Fei melirik dan menyeringai jahat sebelum dengan cepat menundukkan penatua Sekte Full Sky terakhir dan menempatkan segel di tubuhnya untuk menyegel kultivasinya. Kemudian, sosoknya berkedip saat dia terbang menuju Tao Tua. Di antara 32 Raja Monster di tanah liar kuno, Ying Fei mungkin tidak berada di peringkat 3 teratas dalam hal kekuatan, tetapi kecepatannya tidak tertandingi. Ini adalah sesuatu yang bahkan harus diakui oleh ketiga roh suci. Dalam sekejap mata, Ying Fei hanya berjarak 1000 meter dari Tao Tua dan dengan cepat mendekat. Tao Tua, yang melihatnya terbang ke arahnya, tidak menunjukkan sedikitpun perubahan pada ekspresinya. Menjangkau. Dia menamparkan tas kain di pinggangnya dan melemparkannya ke arah Ying Fei. Kantong kain itu membuka mulutnya tertiup angin dan mengarah ke Ying Fei, melepaskan daya isap yang kuat yang menyebabkan angin kencang bertiup. Melihat ini, Ying Fei tidak bertindak sembarangan. Dia tidak tahu jenis artefak tas kain ini. Tetapi kekuatan yang ditampilkan oleh Master Realem Kaisar urutan ketiga jelas tidak kecil. Dengan memutar tubuhnya, dia mencoba menghindari arah bukaan. Tanpa diduga, tas kain tiba-tiba mengembang dengan cepat, menjadi lebih besar dari sebuah rumah dalam sekejap, dan sidik jari biru besar melesat keluar darinya ke arah Ying Fei. Ying Fei terkejut dan secara naluriah ingin menghindar. Tetapi dia terkejut menemukan bahwa monster ki di tubuhnya tidak stabil, seolah-olah dia telah diganggu oleh sesuatu. Terperangkap lengah, dia ditangkap oleh tangan raksasa itu dan ekspresi kesakitan muncul di wajahnya. Setelah meraih Ying Fei, tangan biru raksasa itu segera menarik kembali ke dalam tas kain, dan Ying Fei juga menghilang. Tao Tua mengangkat tangannya dan menyimpan tas kain itu. Ying Fei, ekspresi si Lei berubah drastis saat dia berteriak ketakutan, menatap tas kain dengan ketakutan yang tak tertandingi. Sebagai Raja Monster, dia secara alami tahu betapa sulitnya berurusan dengan Ying Fei. Tapi sekarang, Raja Monster yang mahir dalam kecepatan ini sebenarnya telah dibawa pergi oleh tas kain ini bahkan tanpa bisa melawan. Jika dia tidak melihatnya dengan matanya sendiri, bagaimana dia bisa mempercayainya? Dia tahu bahwa itu bukan kemampuan lelaki tua berambut putih itu, melainkan kekuatan tas kain. Dia tidak tahu harta karun macam apa tas kain ini, tetapi memiliki efek yang luar biasa. Di sisi lain, kabut beracun yang dikeluarkan oleh Xie Wuwei juga mulai bergejolak, menunjukkan betapa intens suasana hatinya. Di sisi lain, Miki, yang dipukul mundur oleh si Lei, tertawa keras.
Terima kasih banyak, Tao Tua. Persiapannya yang cermat memang berguna. Pada saat ini, dia mengagumi rabun jauhnya. Jika itu adalah realem kaisar urutan ketiga lainnya, Tao Tua mungkin tidak akan bisa menghadapinya dengan mudah. Tapi bagaimanapun juga ini adalah Raja Monster. Tao Tua adalah yang terbaik dalam berurusan dengan monster Rache. Mengambil keuntungan dari gangguan Si Lei, sosok Miki membalas dan melepaskan diri dari belitan Si Lei. Berdiri di sebelah Tao Tua, menangkupkan tinjunya dan berkata, Tao Tua, kelompok pencuri ini sudah keterlaluan. Tolong bantu aku. Tao Tua tetap tanpa ekspresi dan mengangguk ringan. Tentu. Karena semuanya sudah mencapai titik ini, dia mungkin juga akan berusaha sekuat tenaga. Terlebih lagi, kemunculan tiba-tiba ketiga Raja Monster ini juga mengejutkannya. Menerima ketiga Raja Monster ini akan memungkinkan dia untuk menyelesaikan misinya. Jadi bahkan tanpa permintaan Miki, dia akan melanjutkan. Anjing tua, pergi ke neraka. Busur guntur melilit tubuh Si Lei saat gambar hantu binatang buas muncul di belakangnya. Jelas, dia benar-benar marah. Awalnya, dia mengira bahwa mengikuti Yang Kai ke Sekte Full Sky ini akan menjadi masalah yang sederhana. Tetapi siapa yang mengira bahwa Ying Fei akan dibawa pergi dalam satu pertukaran? Ying Fei dibawa pergi adalah aib bagi Wild Ancient Land. Jadi bagaimana Si Lei bisa membiarkan masalah ini berlalu? Menghadapi kobaran api kemarahan Si Lei, ekspresi Tao Tua tidak berubah sedikit pun saat dia merespons secara langsung. Melemparkan tas kain di tangannya lagi. Sosok Si Lei tiba-tiba berhenti ketika dia melihat ke atas dan melihat bahwa tas kain telah terbuka di atas kepalanya dan memancarkan kekuatan hisap yang kuat. Dengan kekuatannya saat ini, dia benar-benar bisa menahan gaya hisap ini. Tetapi yang paling penting adalah segel tangan biru besar yang keluar dari tas kain sebenarnya menyebabkan monster Qi Si Lei menjadi agak kacau. Kali ini, dia takut kehabisan akal dan segera mengerti bagaimana Ying Fei telah jatuh ke dalam perangkap ini. Tanpa waktu untuk melawan, tangan hijau itu meraihnya dan menyeretnya kembali ke dalam tas kain. Kali ini, Tao Tua tidak mengambil kembali tas kain itu melainkan menggunakan tangannya untuk membentuk segel tangan dan mengarahkannya ke arah kabut beracun. Kabut beracun diciptakan oleh Xie Wei. Dan setelah pertempuran besar, dia telah menyeret beberapa kaisar realem Sekte Full Sky ke dalam. Tidak ada yang tahu seperti apa situasi di dalamnya. Tetapi dari teriakan sesepuh Sekte Full Sky, jelas bahwa Xie Wei berada di atas angin. Telapak tangan raksasa biru muncul lagi, tetapi sedikit lebih redup dari sebelumnya. Seolah-olah telapak tangan biru ini adalah barang habis pakai yang akan hilang setelah beberapa kali digunakan. Namun, Ying Fei dan Si Lei telah mempelajari pelajaran mereka. Jadi bagaimana mungkin Xie Wei berani lengah? Saat kabut beracun bergejolak, sosok Xie Wei tiba-tiba bergegas keluar dan dengan cepat melarikan diri menuju Yang Kai. Namun, sidik jari biru itu seperti belatung yang tidak bisa dilepaskan, dan kecepatannya sangat cepat. Tanpa menunggu Xie Wusu pergi jauh, itu menangkapnya dan dengan cepat menariknya kembali. Setelah Xie Wei dimasukkan ke dalam tas kain, Tao Tua membuat segel tangan dan mulut tas kain dikencangkan sebelum melayang kembali ke tangannya dan menggantungnya di pinggangnya. Peristiwa tak terduga ini terjadi dalam sekejap mata, menyebabkan mata semua orang menjadi kabur. Niat pertempuran ketiga Raja Monster melonjak saat mereka bergegas maju. Awalnya, orang-orang dari Sekte Full Sky tidak memiliki cara untuk melawan. Tetapi sekarang, seorang lelaki tua berambut putih dan karung aneh telah benar-benar menghancurkan situasi, menyebabkan semua orang yang hadir tercengang. Li Jiao dan kelompok Master Kaisar Realem dari Istana Naga Api tidak berani bergegas maju dan segera mundur. Jika bahkan tiga Raja Monster tidak cocok untuk pria tua berambut putih ini, bagaimana mungkin mereka bisa mendapat kesempatan? Miki jelas tidak mengharapkan hal-hal menjadi begitu mudah. Setelah beberapa saat terkejut, dia tertawa terbahak-bahak dan dengan arogan menunjuk Yang Kai. Sambil berdiri di samping Tao Tua. Pencuri kecil, kamu berani menyinggung Sekte Full Sky-ku? Hari ini akan menjadi hari kematianmu. Tao Tua mengangkat labu anggur dan menuangkannya ke mulutnya. Ketika dia mendengar ini, dia melirik Miki. Tahu bahwa Miki mencoba mengintimidasi dia, tetapi dia tidak mengatakan apa-apa. Bagaimanapun, dia telah memperoleh cukup banyak dari perjalanan ini. Jadi tidak akan rugi untuk meminjamkannya beberapa prestise. Yang Kai bertindak seolah-olah dia tidak mendengar apa-apa dan hanya menatap pria tua berambut putih yang tidak terlihat sangat mengesankan. Kali ini, dia datang ke sini untuk menggunakan Sekte Full Sky untuk membangun dominasinya. Tetapi sebelum dia bisa melakukannya, ketiga Raja Monster dijatuhkan. Bukannya dia tidak ingin menyelamatkan mereka sekarang, hanya saja situasinya telah berubah terlalu cepat. Ying Fei dan Si Lei telah ditangkap. Tetapi sebelum dia bisa bereaksi, ketika Xie Wei telah melarikan diri ke sisinya, dia telah ditarik kembali oleh Liu Yan dan hanya bisa menyaksikan tanpa daya saat Xie Wei dibawa pergi.
Kalau tidak, dengan kemampuan luar angkasa, dia seharusnya bisa menyelamatkan Xie Wei. Dari mana orang tua ini berasal? Dan artefak macam apa tas kain itu? Saat Yang Kai menjadi curiga, Liu Yan tiba-tiba berjalan dari samping. Yang Kai menatapnya dan memperingatkan, hati-hati. Meskipun kekuatan Liu Yan tidak lemah, artefak tas itu juga cukup aneh. Yang Kai tidak tahu apakah Liu Yan bisa mengatasinya. Ekspresi Liu Yan tenang saat dia terus berjalan. Tao tua, yang memegang labu anggur dan menuangkannya ke mulutnya, tiba-tiba melebarkan matanya saat anggur dalam labu mengalir di sudut mulutnya, membasahi pakaiannya. Dia dengan cepat menepuknya dan dengan hati-hati memeriksa Liu Yan. Matanya sedikit berkedut. Kenapa dia sangat mirip dengan orang itu? Pikirannya melayang sejenak saat dia mengingat kejadian lebih dari 10 tahun yang lalu. Lebih dari 10 tahun yang lalu, ketika dia kembali ke pulau untuk melapor kepada tuan besar tertentu. Saat mengobrol dengan tuan besar itu, dia melihat sesosok duduk di mulut gunung berapi. Meskipun dia sangat jauh, dia masih melihat sosok itu adalah seorang gadis kecil. Seorang gadis kecil yang baru berusia 7 atau 8 tahun. Dia juga berpakaian seperti ini. Saat itu, karena penasaran, dia bertanya kepada senior tentang identitas gadis kecil ini. Tetapi senior hanya menjawab dengan senyum misterius, menyebabkan dia tidak berani bertanya. Meskipun sudah lebih dari 1 dekade sejak terakhir kali dia melihatnya, dia tidak dapat melihatnya dengan jelas saat itu. Tetapi bayangan seorang gadis kecil berusia 7 atau 8 tahun telah meninggalkan kesan yang mendalam padanya. Sekarang dia tiba-tiba melihatnya, dia tidak bisa tidak memikirkannya. Melihat lebih dekat, itu memang terlihat seperti itu. Pencuri kecil, apakah kamu tidak memiliki bawahan yang tersisa? Apa maksudmu mengirim anak nakal ke sini? Mickey adalah penjahat kecil yang telah mencapai tujuannya. Dia berpegangan pada sisi Tao tua dan berteriak dengan arogan. Setelah menyaksikan metode Tao tua, dia menjadi lebih tak kenal takut. Tetapi dia tidak berani tinggal jauh dari Tao lama karena Yang Kai memanfaatkan kesempatan ini untuk meluncurkan serangan diam-diam. Diam, teriak Tao tua. Mickey tiba-tiba terdiam dan menatap Tao tua dengan kaget. Hanya untuk menemukan bahwa dia sedang menatap gadis kecil yang berjalan ke arahnya dengan ekspresi serius di wajahnya. Dahinya secara bertahap meneteskan keringat dingin. Penemuan ini membuat Mickey terkejut. Berpikir dalam hati, mungkinkah gadis kecil ini tidak bisa diprovokasi? Kalau tidak, mengapa Tao tua memiliki ekspresi seperti itu? Melihat sekeliling dengan curiga, dia melihat gadis kecil itu berjalan ke arahnya dengan ekspresi acuh tak acuh. Matanya hitam dan putih, tanpa setitik debu pun. Jelas bahwa dia cantik dan memiliki sikap yang anggun sejak dia masih muda. Melihat kedua belah pihak semakin dekat, gadis kecil itu masih tidak menunjukkan tanda-tanda berhenti, menyebabkan Mickey menjadi agak gugup. Dia diam-diam mengedarkan kaisar Qi-nya, bersiap untuk menyerang kapan saja. Liu Yan berhenti 100 kaki jauhnya. Melihatnya dari jarak dekat, Tao tua merasa tebakannya benar. Ini mungkin orang yang sama yang dia lihat di pulau itu bertahun-tahun yang lalu. Dan dia tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis. Dia tidak pernah membayangkan bahwa mereka akan bertemu di tempat seperti itu. Ini benar-benar seperti banjir yang menerjang kuil Raja Naga. Meskipun dia hampir yakin, dia masih perlu bertanya. Setelah ragu-ragu sejenak, dia diam-diam mengirim pesan. Divine Sense Liu Yan melonjak saat dia menjawab. Adegan itu tiba-tiba menjadi aneh. Sekte Full Sky dan kelompok dari Istana Naga Api berada dalam keadaan saling bermusuhan. Tetapi seorang gadis kecil sedang berkomunikasi dengan seorang lelaki tua berambut putih di tengah medan perang. Tidak lama kemudian, Tao tua sedikit mengangguk. Liu Yan berbalik dan pergi. Kembali ke sisi Yang Kai dalam beberapa lompatan. Kamu kenal orang tua itu? Yang Kai menatap Liu Yan dengan curiga. Liu Yan menjawab, saya tidak mengenalnya. Dia sepertinya pernah melihat saya sebelumnya. Apa maksudmu? Dia dari Pulau Binatang Roh. Pulau Binatang Roh Martial Best Senior? Yang Kai terkejut. Liu Yan telah tinggal di Pulau Binatang Roh untuk jangka waktu tertentu. Jadi karena dia berkata begitu, itu pasti benar. Yang Kai tidak menyangka lelaki tua berambut putih ini memiliki semacam latar belakang. Dia telah melakukan kontak dengan beberapa orang dari Pulau Spirit Base dan bahkan pernah melihat Kaisar Agung Martial Base sebelumnya. Setelah mendatangkan malapetaka di Pulau Naga bersama-sama, dia secara alami tahu bahwa latar belakang lelaki tua ini cukup dalam. Meskipun tidak banyak orang di Pulau Spirit Base, tidak satu pun dari mereka yang bisa diremehkan. Apakah itu Li Wuyi atau Jiu Feng, semuanya adalah tokoh terkenal. Di masa lalu, Yang Kai hanya menganggap mereka sebagai Emperor Realem urutan ketiga biasa. Tetapi setelah berbicara dengan Yang Yan,
Dia menduga bahwa Liu Yi dan Jiu Feng adalah kelompok orang yang sama yang terjebak di antara Emperor Realm dan Kaisar Agung. Hanya karena kapasitas botol dunia yang terbatas, mereka tidak dapat menjadi Kaisar Agung. Jika bukan karena itu, mereka kemungkinan akan berada di level yang sama dengan Kaisar Agung. Namun, semua ini hanyalah tebakan Yang Kai. Apakah itu benar atau tidak? Dia tidak bisa memastikan. Pria tua berambut putih di seberangnya berasal dari Pulau Binatang Roh. Setelah mengajukan beberapa pertanyaan lagi, Yang Kai mengetahui bahwa lelaki tua berambut putih itu sepertinya pernah melihat Liu Yan dari jauh sekali. Tetapi pada saat itu, Liu Yan sedang memahami misteri asal Phoenix Api dan tidak terlalu memperhatikan. Untuk apapun, itulah mengapa Liu Yan mengatakan dia mengenalnya, tetapi dia tidak. Apa yang dilihat Liu Yan adalah tas kain yang digunakan pria tua berambut putih itu. Dia telah melihat artefak semacam ini di tangan Jiu Feng sebelumnya. Orang-orang di Pulau Binatang Roh menyebutnya kantong binatang roh. Itu adalah artefak yang sangat istimewa yang memiliki efek supresif yang jelas pada ras monster. Tetapi itu tidak memiliki banyak efek pada ras lain. Kantong binatang roh memiliki segel pengatur binatang yang disegel di dalamnya. Dan segel pengatur binatang berasal dari Kaisar Agung Martial Beast. Setelah kantong binatang roh dilepaskan, selama itu terkait dengan ras monster, itu tidak akan bisa lepas dari kantong binatang roh. Ini juga alasan mengapa ketiga raja monster begitu mudah dibawa pergi. Jika mereka benar-benar bertarung, lelaki tua berambut putih itu mungkin tidak cocok untuk mereka. Tetapi dengan kantong binatang buas rohnya, lelaki tua berambut putih itu dapat dengan mudah mengambil ketiga raja monster. Pulau Binatang Roh ada di wilayah timur. Apa yang dilakukan orang tua ini di domain utara? Yang Kai bertanya dengan ekspresi bingung di wajahnya. Hari ini, dia telah ditampar wajahnya oleh lelaki tua ini, menyebabkan dia merasa agak tertekan. Jika bukan karena lelaki tua berambut putih itu berasal dari Pulau Binatang Roh, dia pasti tidak akan menyerah. Namun, karena masalah telah diselesaikan, Yang Kai memperkirakan bahwa tidak akan ada lagi pertempuran. Tetapi dia masih penasaran dengan niat pria tua berambut putih itu. Liu Yan berkata, Pulau Binatang Roh mengumpulkan semua jenis binatang aneh. Jadi secara alami binatang itu ditangkap. Ada orang-orang di pulau yang berspesialisasi dalam hal ini, dan dia adalah salah satunya. Dia mungkin datang ke wilayah utara untuk mencari binatang buas yang aneh. Aku mengerti. Yang Kai mengangguk ringan. Saat mereka berdua sedang berbicara, ekspresi Mickey menjadi muram. Meskipun dia tidak jelas tentang situasi saat ini, dia telah melihat pertukaran Liu Yan dan Tao Tua barusan. Perasaan buruk tiba-tiba muncul di hatinya. Tetapi dia tidak berani ragu dan menangkupkan tinjunya. Tao Tua, jika kamu bisa membantuku, Mi ini akan selamanya berterima kasih dan akan menawarkanmu hadiah besar setelahnya. Saat ini, dia hanya bisa mengandalkan bantuan Tao Tua. Jika tidak, Sekte Fulski-nya tidak akan pernah menjadi lawan Yang Kai. Tao Tua menghela nafas dan menepuk pundaknya. Lupakan saja. Berikan saja apapun yang mereka inginkan. Mata Mickey melotot. Tidak pernah menyangka Tao Tua akan mengatakan hal seperti itu. Sedikit yang dia tahu bahwa Tao Tua juga sangat tidak berdaya. Meskipun dia berasal dari Pulau Binatang Roh dan telah diperintahkan untuk datang ke wilayah utara untuk mencari binatang misterius, statusnya di Pulau Binatang Buas Roh tidak terlalu tinggi. Di Pulau Spirit Base militari secara alami dihormati, dan di bawahnya adalah Liu Yi dan Jiu Feng. Gadis kecil itu tampaknya memiliki hubungan yang mendalam dengan Tuan Jiu Feng. Jadi bagaimana dia bisa berani menyinggung perasaannya? Sementara Mickey masih linglung, Tao Tua mengeluarkan tas kain dari pinggangnya dan menggunakan kantong binatang rohnya, menyebabkan tiga sosok muncul darinya. Itu adalah Ying Fei dan yang lainnya. Ketiga raja monster semuanya terlihat ketakutan di wajah mereka. Begitu mereka muncul, mereka segera melihat sekeliling dan melihat Tao Tua dan Mickey. Setelah bertukar pandang, mereka bergegas menuju Tao Tua tanpa ragu-ragu. Meskipun mereka bertiga telah menderita kerugian besar dari kantong binatang roh barusan, mereka bertiga memiliki mata yang tajam dan dapat segera melihat melalui kelemahan kantong binatang roh. Kekuatan kantong binatang roh ini memang luar biasa, tapi sepertinya hanya bisa menargetkan satu orang pada satu waktu. Jika mereka bertiga menyerang bersama, mereka dapat dengan mudah membunuh Tao Tua sebelum kantong binatang roh menunjukkan kekuatannya. Dalam sekejap, monster Qi melonjak ke langit dan tiga niat membunuh yang berbeda menyelimuti Tao Tua, menyebabkan rambutnya berdiri. Mickey, di sisi lain, sangat ketakutan sehingga dia hampir jatuh ke tanah. Berhenti, Yang Kai berteriak. Sosok Si Lei dan Xie Wuyu berhenti di udara. Sementara sosok Ying Fei tiba-tiba menghilang, hanya menyisakan bayangan. Tubuh utamanya telah tiba di depan Tao Tua. Salah satu cakar elangnya hanya berjarak 1 inci dari wajahnya. Kekuatan dari cakar elang menyebabkan wajah Tao Tua sakit.
Setelah berjalan melewati gerbang neraka tanpa alasan, punggung Tao Tua basah oleh keringat dingin saat dia menatap Ying Fei, yang hanya beberapa inci darinya. Diam-diam bersukacita bahwa dia telah menyegel Raja Monster ini terlebih dahulu. Kalau tidak, dengan kecepatannya, dia mungkin bukan lawannya. Raja Monster, jangan kasar, suara Yang Kai datang dari belakang. Karena dia berasal dari Pulau Binatang Roh, dia bukan musuh. Selain itu, Tao Tua telah mengambil inisiatif untuk melepaskan 3 Raja Monster. Jadi bagaimana mungkin Yang Kai hanya duduk dan melihatnya mati? Ying Fei dengan patuh menarik cakar elangnya dan mundur. Seolah-olah ada semacam kekuatan yang menariknya dari belakang. Dalam sekejap, dia berdiri bahu-membahu dengan Si Lei dan Xie Wei. Mereka bertiga menatap Oul Tao dengan waspada. Tidak mungkin untuk tidak waspada. Setelah menderita kerugian besar di tangan lelaki tua ini barusan, dia kehilangan muka. Jika itu terjadi lagi, dia tidak akan memiliki wajah untuk tetap berada di sisi Yang Kai. Dengan mundurnya, Miki akhirnya sadar kembali. Meskipun dia tidak tahu mengapa Tao Tua tiba-tiba berubah pikiran dan bahkan melepaskan 3 Raja Monster yang telah dia kumpulkan, dia tahu bahwa segala sesuatunya tidak dapat dilakukan. Tanpa ragu-ragu, dia berbalik dan bergegas ke Full Sky Sect. Tuan Tua, tolong tunggu sebentar. Raja ini akan segera kembali. Aku akan mengobrol denganmu nanti. Yang Kai tersenyum pada Tao Tua sebelum sosoknya tiba-tiba berkedip dan menghilang. Kemampuan luar angkasa, mata Tao Tua menyipit. Sebagai anggota Pulau Binatang Roh, secara alami tidak mungkin baginya untuk tidak mengetahui tentang kemampuan luar angkasa. Li Wui adalah ahli seni ini, dan Tao Tua telah melihat Li Wui menggunakan kemampuan luar angkasanya berkali-kali. Tetapi dia tidak pernah membayangkan bahwa dia akan dapat melihat kemampuan ajaib seperti itu dari orang lain. Melihat pemandangan ini, sepertinya tidak lebih buruk dari Li Wui. Rasa dingin menjalari tulang punggungnya saat dia menyadari bahwa alasan dia tidak menyerang barusan mungkin karena gadis kecil itu. Kalau tidak dia bahkan tidak akan tahu bagaimana dia mati. Seseorang yang memiliki kemampuan luar angkasa bukanlah seseorang yang bisa dianggap enteng. Meskipun mereka berdua adalah Master Realem Kaisar urutan ketiga, Li Wui memiliki reputasi sebagai orang nomor 1 di bawah Realem Kaisar Agung, mengandalkan kemampuan luar angkasanya. Di sisi lain, pandangan Miki kabur saat Yang Kai menghalangi jalannya. Berteriak, kamu pikir kamu akan kemana? Miki mengertakkan gigi dan menunjukkan sikap putus asa. Tombak panjang muncul di tangannya. Cahaya dingin melintas dan tombak itu melesat seperti naga, memenuhi seluruh area. Dia juga seorang Master Realem Kaisar urutan ketiga. Jadi dia secara alami memiliki beberapa keterampilan yang menyelamatkan jiwa. Begitu dia bergerak, dia menunjukkan fondasinya yang kuat. Bayangan tombak yang memenuhi langit dipenuhi dengan aura pembunuh. Kekuatan mereka benar-benar luar biasa, menyebabkan mata kelompok Kaisar Realem Istana Naga Api berkedut. Mereka tahu bahwa tidak mungkin bagi mereka untuk selamat dari serangan seperti itu. Namun, Yang Kai hanya berdiri di sana dan sepertinya tidak punya niat untuk menghindar. Memutar kepala mereka untuk melihat Li Jiao, mereka melihat bahwa sekte master mereka benar-benar tidak terganggu. Di antara semua orang yang hadir, Li Jiao adalah yang paling jelas tentang kemampuan Yang Kai. Bahkan ras naga berhadapan langsung dengannya. Jadi bagaimana dia bisa takut pada Miki? Dengan demikian, tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Menghadapi serangan gila ini, ekspresi Yang Kai menjadi aneh. Ini adalah pertama kalinya dia bertarung dengan seseorang dengan Kaisar Realem urutan kedua, dan lawannya adalah Master Realem Kaisar urutan ketiga. Meskipun serangan Miki tidak lemah, itu tidak tampak menakutkan baginya. Dia mengulurkan tangannya dan mengulurkan tangan ke arah bayangan tombak yang memenuhi langit sebelum tiba-tiba meraihnya. Saat bayangan tombak menyebar, gerakan Miki juga tiba-tiba membeku. Matanya melebar seolah-olah dia telah melihat hantu. Karena genggaman kasual Yang Kai telah secara akurat menangkap ujung tombaknya. Dengan tombak di tangannya, bagaimana dia bisa menggunakan gerakan membunuhnya? Ekspresi Miki berubah drastis, dan reaksinya sangat cepat. Dengan goyangan keras tombaknya, dia mengirim, karena dia tidak memiliki sesuatu untuk diandalkan. Itu adalah kultivasinya lebih tinggi dari Yang Kai dengan satu lapisan. Gaya berputar langsung mencapai telapak tangan Yang Kai. Dan seperti yang diharapkan, pergelangan tangan Yang Kai sedikit terdorong ke belakang. Miki hendak mencoba lagi. Tetapi ekspresi Yang Kai tiba-tiba menjadi ganas dan pergelangan tangannya tiba-tiba berbalik, mengeluarkan aura yang mengesankan. Kekuatan rotasi yang benar-benar berlawanan dari sebelumnya memantul dari tubuh tombak. Dan Miki bahkan tidak mengerti apa yang terjadi sebelum dia dikirim berputar beberapa kali oleh kekuatan besar. Dengan paksa menggunakan Kaisar Ki untuk menstabilkan dirinya. Tetapi Yang Kai mengambil tombak dari tangannya. Kepalanya berputar dan wajahnya dipenuhi kejutan.
Kekuatan yang begitu besar, dia jelas merasa bahwa dia hanya memiliki aura Kaisar Realem urutan kedua. Jadi bagaimana dia bisa memiliki kekuatan yang begitu besar? Ini benar-benar kekerasan. Dia sama sekali tidak tahu tentang kondisi fisik yang Kai saat ini. Bagaimana dia bisa menolak fisik setengah naga? Jika itu Li Jiao, dia pasti tidak akan bertarung dengan Yang Kai. Ini hanya meminta masalah. Sebelum dia bisa menstabilkan dirinya, embusan angin datang dari atas kepalanya dan ketika dia melihat ke atas, dia ketakutan. Yang Kai masih memegang ujung tombak dan benar-benar menggunakan tombaknya sebagai tongkat untuk menghancurkannya. Miki menyilangkan tangannya di atas kepalanya dan dua arme kuat muncul di lengannya. Ledakan. Ekor tombak itu menabrak pelindung lengan, menyebabkannya berkedip liar sebelum dengan cepat meredup. Artefak Kaisar ini sebenarnya telah kehilangan semua spiritualitasnya dari pukulan brutal ini. Dan Miki, di bawah tekanan kekuatan yang tak tertahankan, jatuh seperti meteor, menabrak puncak gunung, menciptakan kawah besar. Kelompok Master Kaisar Realem dari Full Sky Sekte yang telah jatuh ke tanah semua tercengang. Mata mereka dipenuhi dengan ketidakpercayaan. Master Sekte mereka bahkan tidak bisa menerima satu pukulan pun darinya. Orang-orang dari Istana Naga Api juga tercengang. Mereka semua merasa bahwa ini tidak masuk akal. Miki adalah Master Realem Kaisar urutan ketiga. Bagaimana dia bisa begitu lemah? Tiga Raja Monster saling memandang dengan kaget. Mereka semua dapat mengatakan bahwa kekuatan Yang Kai jauh lebih kuat dari sebelumnya. Tao Tua bahkan menelan seteguk air liur saat dia mengambil labu anggurnya dan mulai meneguknya. Miki, yang telah menabrak tanah dan meratakan gunung, tiba-tiba merasa pusing dan ki dan darahnya bergolak. Setelah menekannya dengan susah payah, dia melirik dan melihat Yang Kai melayang turun dari langit, berdiri di depannya dan menatapnya. Dengan jentikan tombaknya, Yang Kai menusukkannya ke arahnya. Belas kasihan, Miki berteriak, Tuan Istana Yang, ampun. Pada saat ini, mempertahankan hidupnya adalah prioritasnya, jadi dia tidak peduli dengan wajahnya. Jika dia kehilangan nyawanya, apa gunanya memiliki wajah? Ujung tombak menyapu wajahnya, memotong beberapa helai rambut hitamnya. Mata Miki melotot saat dia hampir pipis di celana. Puff, Yang Kai melengkungkan bibirnya dan menusukkan tombak di tangannya ke tanah sebelum berbalik dan bertanya, siapa lagi yang tidak yakin? Bagaimana mungkin ada orang yang tidak diyakinkan? Kelompok Kaisar Realem Sekte Full Sky telah ditangani oleh Ying Fei dan Xie Wei. Pada saat ini, mereka semua terbaring di tanah, melolong kesakitan. Beberapa Kaisar Realem yang bertarung dengan Ying Fei ditutupi bekas cakar berdarah dari ujung kepala sampai ujung kaki. Sayangnya, kultivasi mereka telah disegel oleh Ying Fei. Jadi mereka bahkan tidak bisa menggunakan sihir apapun untuk menyembuhkan luka mereka. Adapun mereka yang bertarung dengan Xie Wei, tubuh mereka ditutupi dengan cahaya hijau gelap dan kulit mereka yang terbuka ditutupi dengan lecet. Wajah mereka pucat, jelas keracunan. Dapat dikatakan bahwa semua Master Realem Kaisar Sekte Full Sky telah musnah. Dari awal hingga akhir, seluruh pertempuran tidak memakan waktu lebih dari 10 menit. Tuan Istana Yang, tolong lepaskan kami. Para murid di bawah tahap Dao Sos berlutut satu demi satu. Semuanya tampak seperti kehilangan orang tua mereka. Mata Miki meredup saat dia menatap sosok yang membelakanginya, dan kemudian melirik tombak di depannya. Tetapi dia bahkan tidak bisa mengumpulkan keberanian untuk meluncurkan serangan diam-diam. Tampilan punggung Yang Kai yang tak terkendali tampaknya penuh dengan kekurangan. Tetapi itu membuatnya semakin takut, jadi dia tidak berani bertindak gegabah. Menyapu matanya ke sekeliling, Yang Kai mendengus ringan. Apakah kamu bisa bertahan atau tidak akan tergantung pada pilihan Master Sektemu? Miki terhuyung-huyung berdiri. Tangannya mencengkeram dadanya, memutar kepalanya. Dia melihat banyak wajah familiar menatapnya. Mata mereka dipenuhi dengan keinginan untuk hidup. Karena semuanya telah menjadi seperti ini, apalagi yang bisa dikatakan? Jika tinjunya tidak sebesar tinju lawannya, maka dia akan menyerah begitu saja. Meskipun kali ini sedikit lebih sulit, untungnya tidak ada yang mati karena ini. Jelas bahwa orang-orang Yang Kai telah bertindak dengan tepat. Mendesah dalam hatinya, dia menangkupkan tinjunya dan berkata, Sekte Full Sky bersedia mengikuti jejak Tuan Istana Yang. Harap murah hati dan biarkan kami hidup. Yang Kai berbalik untuk menatapnya dan berkata tanpa ekspresi, masalah ini terlalu besar. Sekte Master Mi, tolong pikirkan baik-baik sebelum memberikan jawaban. Raja ini tidak terburu-buru. Saya bisa memberi kamu waktu. Jika kamu tulus dalam berjanji setia, tidak apa-apa. Tetapi jika tidak, kamu tidak perlu memaksakan diri. Jangan sampai orang lain mengatakan bahwa raja ini menindas orang lain. Hidup saya sudah di tangan kamu. Apa yang harus dipertimbangkan? Miki mengutuk dalam hatinya. Bagaimana mungkin sikapnya tidak tegas saat ini?
Jika dia memiliki pikiran lain, dia takut dia tidak akan memiliki akhir yang baik. Selain itu, ada beberapa sesepuh di sini yang telah diracuni, dan jelas mereka tidak akan bisa bertahan lebih lama lagi. Jika dia tidak segera menyembuhkan mereka, hidup mereka akan dalam bahaya. Apa-apaan ini? Meskipun dia mengutuk di dalam hatinya, Mickey tidak berani menunjukkannya di wajahnya dan malah berkata dengan suara rendah. Kemampuan ilahi Tuan Istana yang tak tertandingi. Seluruh sekte Full Sky memiliki mata tetapi tidak dapat melihat. Jadi mohon maafkan kami jika kami telah menyinggung kamu dengan cara apapun. Mulai hari ini dan seterusnya, sekte Full Sky akan dengan sepenuh hati tunduk kepada kamu. Petik 2. Sudut mulut Yang Kai sedikit melengkung. Master Sekte Mi adalah master sekte dari sebuah sekte. Kata-katanya sangat berbobot. Jadi saya tentu saja percaya apa yang dia katakan. Karena Master Sekte Mi sangat tulus, raja ini akan menerima niat baik kamu. Mulut Mickey berkedut saat dia akhirnya menyadari betapa tercelanya pria di depannya ini. Dia telah membawa begitu banyak master ke sini hanya untuk menaklukkan Full Sky Sect, bukan? Dia bahkan membiarkan Li Jiao bertarung dengannya sekarang. Tetapi sekarang dia benar-benar memiliki wajah untuk mengatakan kata-kata seperti itu. Membuatnya seolah-olah dia secara sukarela menyerah padanya. Pria ini benar-benar tidak tahu malu. Dia hanya tidak bisa mengerti. Meskipun Full Sky Sect tidak buruk, mengapa Yang Kai begitu terpaku padanya? Dia sudah berutang uang kepada Yang Kai dalam jumlah besar. Dan setiap tahun dia mengirimkannya kepadanya. Jadi mengapa dia harus menaklukkan sekte Full Sky-nya? Apakah itu hanya untuk memamerkan kekuatan Istana Surga Tinggi? Dengan senyum yang dipaksakan, dia berkata, terima kasih banyak, Tuan Istana Yang. Apa ini? Kelompok Kaisar Realem keluarganya telah dipukuli hingga babak belur dan kehilangan muka. Bahkan susunan pelindung mereka telah rusak dan mereka dipaksa untuk menyerah. Hati Mickey dipenuhi dengan kesedihan dan kemarahan. Dan dia hanya bisa menyalahkan dirinya sendiri karena lebih lemah dari Yang Kai. Yang Kai berkata, kata-kata bukanlah bukti. Tolong tunjukkan ketulusan, Master Sekte Mi. Mickey tertegun sejenak sebelum dengan hati-hati bertanya, ketulusan seperti apa yang diinginkan oleh Palace Master Yang? Dia sudah sangat merendahkan suaranya, namun pihak lain masih sangat agresif. Mickey diam-diam bersumpah bahwa jika Yang Kai benar-benar membuat permintaan yang keterlaluan, dia akan harus mempertimbangkannya dengan hati-hati. Yang Kai berkata dengan sungguh-sungguh, Sekte Master Mi, tolong tulis perintah untuk memberitahu berbagai kota, keluarga, dan pasukan bawahan di bawah Sekte Full Sky. Mulai hari ini dan seterusnya, Sekte Full Sky akan menjadi kekuatan bawahan Istana Surga Tinggi. Mickey mendengar ini dan tiba-tiba mengangkat kepalanya. Wajahnya memerah. Masalah hari ini memang memalukan. Tapi itu hanya terbatas pada Full Sky Sect. Bahkan jika berita tentang masalah ini menyebar, selama Full Sky Sect tidak mengambil inisiatif untuk mengakuinya, dunia hanya akan menebak-nebak. Namun, jika dia mengeluarkan perintah untuk memberitahu orang lain tentang masalah ini, situasinya akan sangat berbeda. Ada banyak keluarga dan sekte bawahan di bawah yurisdiksi Sekte Full Sky. Bagaimanapun, mereka adalah salah satu kekuatan teratas di wilayah utara. Seperti kata pepatah, hal-hal baik tidak keluar, tetapi hal-hal buruk menyebar jauh dan luas. Setelah perintah ini dikeluarkan, tidak akan lama sebelum seluruh wilayah utara mengetahuinya. Ini hanya mempermalukan Sekte Full Sky ke seluruh wilayah utara. Sekte atas yang bermartabat di wilayah utara sebenarnya telah jatuh ke titik menjadi sekte bawahan orang lain. Bagaimana dia bisa menerima ini? Wajah Yang Kai menjadi dingin. Sepertinya Master Sekte Mi agak tidak mau. Atau itu hanya komentar biasa? Tidak. Mickey dengan cepat melambaikan tangannya. Hanya saja. Sebelum dia bisa menyelesaikannya, Yang Kai tiba-tiba melihat ke langit dan berkata dengan ringan. Keraguan-raguan Sekte Master Mi tampaknya tidak cocok untuk sekte. Jadi Master Sekte Mi harus turun tahta dan melepaskan posisinya. Apa artinya ini? Apakah Yang Kai mencoba memaksanya untuk melepaskan posisinya sebagai Master Sekte? Jika itu orang lain, Mickey tidak akan menganggapnya serius. Tetapi kata-kata Yang Kai benar-benar berbeda. Dia seperti ikan di talenan. Yang Kai dapat dengan mudah membunuhnya dan kemudian memilih sosok serupa dari sesepuh untuk bertanggung jawab atas Sekte Full Sky. Dia percaya bahwa seseorang akan bersedia bekerja sama dengannya. Merasakan dingin di hatinya. Dia tidak lagi berani menawar. Menggertakkan giginya. Aku akan menulis. Yang Kai berkata, jangan memaksakan diri. Tidak ada gunanya memaksakan diri. Mickey berkata dengan serius. Mi ini benar-benar tulus. Tuan Istana yang tolong mengerti. Karena itu masalahnya. Maka, tulis dan bacalah. Yang Kai mengelus dagunya. Mickey segera mengeluarkan slip batu giok dan menuangkan Divine Sense-nya ke dalamnya untuk menulis pesanan.
Yang Kai mengangkat dagunya dan berkata, sembuhkan mereka. Sosok Ying Fei berkedip saat dia muncul di samping beberapa sesepuh dari Full Sky Sect, menjulurkan telapak tangan untuk membubarkan pembatasan mereka. Adapun Xie Wei, dia membuka mulutnya lebar-lebar dan menelan gas beracun dari beberapa kaisar realem yang telah diracuni. Dengan segel terangkat dan racun dibersihkan, kelompok kaisar realem semua mengeluarkan pil penyembuhan dan memasukkannya ke dalam mulut mereka. Ekspresi mereka kompleks. Tidak lama kemudian, Miki selesai menulis dan menyerahkan slip giok kepada Yang Kai. Tuan Istana Yang, apakah kamu ingin melihatnya? Yang Kai mengambilnya dan menyapu matanya. Alisnya berkerut sesaat sebelum melemparkan batu giok itu ke belakang. Sekte Full Sky-mu adalah salah satu sekte teratas dari domain utara. Jadi jangan membuatnya terdengar begitu rendah hati. Itu hanya akan membuat orang lain memandang rendah kamu. Miki tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis. Dengan hidup mereka di tangan Yang Kai, bagaimana mungkin dia tidak menundukkan kepalanya? Tetapi karena Yang Kai tidak puas, dia tidak punya pilihan selain menulis ulang. Dia adalah master sekte dari sekte Full Sky. Namun dia tidak hanya dipaksa untuk menulis keputusan yang memalukan. Dia juga dipilih seperti telur ayam. Bagaimana dia bisa masuk akal? Tidak lama kemudian, keputusan lain ditulis. Yang Kai memeriksanya sejenak sebelum mengangguk sedikit. Nah, itu lebih seperti itu. Dekrit yang sama tertulis. Dia menatap tetua dan pelindung yang sedang menyembuhkan diri mereka sendiri dan menghitung jumlahnya. 8. Miki tidak berani menolak dan dengan patuh menulis 8 perintah lagi. Yang Kai berkata, beritahu penguasa realem Kaisar Sekte Full Sky kamu untuk memegang dekrit ini dan menyebarkannya ke 8 arah yang berbeda. Melewati kota, melewati sekte, dan mengumumkan dekrit ini ke wilayah utara. Mendengar ini, kelompok sesepuh Sekte Full Sky menatap ke arah dengan kaget. Ekspresi Miki juga berubah dengan cepat. Ekspresi kemarahan dan penghinaan melintas di wajahnya, bercampur dengan jejak kekejaman. Dia berpikir bahwa bahkan jika dia menulis dekrit ini, akan butuh waktu untuk menyebarkan berita. Tetapi siapa yang mengira bahwa Yang Kai akan begitu kejam untuk benar-benar memerintahkan tetua Sekte Full Sky untuk secara pribadi menyampaikan dekrit ini kepada berbagai kota dan sekte di wilayah utara. Ini hanya mempermalukan Full Sky Sect. Bagaimana dia, Master Sekte Full Sky, akan membangun dirinya di wilayah utara di masa depan? Bagaimana dia akan membiarkan Kaisar Realem Elder yang sedang membacakan perintah bertindak seperti ini? Bagaimana seluruh wilayah utara melihat Sekte Full Sky-nya? Seperti kata pepatah, seorang sarjana bisa dibunuh tetapi tidak dipermalukan. Miki tiba-tiba memiliki keinginan untuk bertarung dengan Yang Kai. Dia merasa Yang Kai sengaja mempermalukannya. Namun, begitu Miki bertemu dengan mata dingin Yang Kai, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menggigil. Seolah-olah dia sedang menatap orang mati. Miki tidak ragu bahwa jika dia berani bertindak lagi, Yang Kai tidak akan pernah melepaskannya. Mengepalkan tinjunya dengan erat. Pada akhirnya, dia tidak berani mengambil tindakan dan malah menghibur dirinya sendiri. Lebih baik hidup daripada mati. Bukankah itu hanya sedikit rasa malu? Apa masalahnya? Kepalan tangan Miki yang terkepal perlahan menjadi rileks saat dia menjawab, ya? Tidak ada waktu untuk kalah. Keluar sekarang, kata Yang Kai. Bahkan tidak berhenti sejenak. Miki hanya bisa melambaikan tangannya tanpa daya dan memberikan perintah kepada sesepuh. Dengan mengatakan, apakah kamu mendengar apa yang dikatakan Palace Master Yang? Pergi. Melambaikan tangannya, dia memasang ekspresi putus asa. Para tetua yang belum pulih dari cedera mereka saling memandang. Tidak dapat menyembunyikan kesedihan dan kemarahan di mata mereka. Tetapi bahkan jika mereka memiliki keluhan di hati mereka, lalu bagaimana? Mereka bukan lawannya. Dan Master Sekte mereka sudah menundukkan kepalanya. Jadi mereka hanya bisa menurut. Segera berpisah ke arah yang berbeda. Mereka berubah menjadi garis-garis cahaya dan terbang. Meskipun luka mereka belum sembuh, mereka masih baik-baik saja dan perlahan bisa memulihkan diri di sepanjang jalan. Pada saat ini, mereka akhirnya mengerti mengapa kedua Raja Monster tidak membunuh mereka sekarang. Ternyata mereka telah menunggu di sini untuk menyelamatkan hidup mereka. Masalah ini sudah direncanakan. Jika semua Master Realem Kaisar Full Sky Sekte terbunuh, siapa yang bisa membaca keputusan Miki? Jika itu orang lain, itu tidak akan terlalu meyakinkan. Hanya sesepuh dan pelindung Sekte Full Sky yang bisa melakukannya. Tidak sulit membayangkan bahwa berita tentang Sekte Full Sky yang berjanji setia kepada Istana Surga Tinggi akan segera menyebar. Miki menghela nafas panjang di dalam hatinya. Semangatnya sangat berkurang. Seolah-olah dia sudah cukup tua. Berdiri. Jangan berlutut. Kita akan menjadi keluarga mulai sekarang. Yang Kai melirik murid-murid di sekitarnya yang masih berlutut di tanah dan mengangkat tangannya. Semua orang menatap Miki.
tidak berani bergerak. Miki berteriak, apakah kamu tuli? Apakah kamu tidak mendengar kata-kata Tuan Istana Yang? Jika kamu ingin berlutut, berlututlah sampai mati. Kamu tidak perlu bangun lagi. Sekelompok yang tidak berguna. Bagaimana Full Sky Sect membesarkan sekelompok pengecut? Meskipun kultivasi mereka tidak setinggi milik mereka, mereka seharusnya tidak takut sampai berlutut kan? Dengan ledakan keras, sekelompok orang tidak lagi berani berlutut dan malah berdiri dengan canggung. Miki mendengus lagi. Mulai hari ini dan seterusnya, kamu mungkin tidak mendengarkan kata-kata Master Sekte ini. Tetapi kamu harus mendengarkan kata-kata Tuan Istana Yang, mengerti? Ya, beberapa suara menjawab. Semuanya tampak lemah. Kata-kata Master Sekte mereka telah menyebabkan mereka kehilangan muka. Miki tersenyum. Apakah Palace Master yang memiliki sesuatu untuk dikatakan? Yang Kai melambaikan tangannya dengan acuh. Apa yang harus dikatakan kepada mereka? Yang perlu dia lakukan hanyalah menenangkan Miki. Lalu dia menoleh ke Tao Tua dan bertanya, Senior, jika kamu tidak keberatan, apakah kamu ingin masuk ke dalam dan mengobrol? Miki merasakan dorongan untuk memutar matanya ke belakang. Ini adalah Sekte Full Sky, bukan Istana Surga Tinggi. Tetapi Yang Kai jelas telah memperlakukan tempat ini sebagai wilayahnya. Jadi dia tidak berani mengatakan apapun. Karena dia telah memilih untuk tunduk. Sekte Full Sky benar-benar adalah wilayahnya. Di sisi lain, Tao Tua ragu-ragu sejenak sebelum mengangguk. Tuan tua ini tidak akan sopan. Karena itu masalahnya. Tuan tua ini akan mengganggumu. Dia juga ingin memahami hubungan antara Liu Yan dan Jiu Feng. Tolong, Yang Kai mengulurkan tangannya ke Tao Tua dan dengan sopan berkata, dan mereka berdua berjalan masuk bersama. 3 Raja Monster mengikuti di belakang. Miki sengaja jatuh di belakang dan berjalan bersama dengan Li Jiao. Mereka berdua bisa dianggap kenalan lama. Terakhir kali, Li Jiao datang untuk membujuk Miki. Tapi sayangnya Miki tidak mendengarkannya. Berpikir bahwa dengan mengundang Tao Tua, dia akan bisa tenang. Tanpa diduga, Tao Tua tidak dapat membantunya menghindari bencana ini, menyebabkan dia berakhir dalam keadaan seperti itu. Li Jiao tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas dan menepuk pundaknya. Tidak tahu harus berkata apa. Miki mengirim transmisi suara. Saudara Li, kamu dan saya sudah saling kenal selama bertahun-tahun. Jadi persahabatan kita tidak bisa dibandingkan. Katakan padaku, mengapa Tuan Istana yang ingin mempermalukan Sekte Full Sky-ku? Mi ini tidak pernah menyinggung perasaannya. Dan hutang setiap tahun akan dikirimkan kepadanya tepat waktu. Tetapi mengapa dia ingin bertindak seperti ini? Dia sama sekali tidak peduli dengan wajah Sekte Full Sky-ku. Tanpa memberinya waktu untuk bernapas, dia segera memerintahkan Kaisar Realm Elder untuk pergi. Awalnya, dia berencana untuk menunda sebentar sebelum memikirkan cara lain untuk menyelesaikan krisis ini. Tetapi sekarang, bagaimana dia bisa memiliki kesempatan? Li Jiao mengangkat kepalanya dan melihat ke depan. Berpikir dalam hati, apa gunanya mencoba berteman denganku sekarang? Terakhir kali saya pergi ke sana, saya masih diusir oleh kamu. Tetapi sekarang dia tidak memiliki mood untuk mengejeknya. Jadi dia hanya tersenyum pahit dan berkata, apakah saudara Mi berpikir bahwa Tuan Istana yang mempermalukan kamu? Bukankah begitu? Miki memelototinya. Jika dia tidak mempermalukannya, mengapa dia membuatnya menulis perintah untuk dibaca oleh para Master Realm Kaisar sendiri? Tidak. Li Jiao menggelengkan kepalanya. Miki bertanya, lalu kenapa? Bangun prestise. Li Jiao meludah. Miki tercengang. Bangun prestise? Untuk membangun prestise, meskipun Istana Surga Tinggi belum lama berdiri, itu masih dianggap sebagai salah satu sekte teratas di domain utara. Ini diakui secara publik oleh seluruh domain utara. Karena itu sudah menjadi sekte teratas. Apa gunanya membangun prestisnya? Siapa yang ada di sana untuk menunjukkannya? Li Jiao merenung sejenak sebelum menjawab. Tuan Istana yang akan menyatukan domain utara. Poin utamanya adalah bahwa masalah ini tidak bisa disembunyikan lagi. Li Jiao percaya bahwa Yang Kai akan segera bertindak. Jadi tidak ada salahnya mengatakannya sekarang. Dia tidak takut Miki akan mengetahuinya. Miki tertegun sejenak. Mulutnya menganga seperti telur. Hanya setelah waktu yang lama dia kembali sadar dan bertanya dengan kaget. Satukan domain utara? Ambisi ini terlalu besar. Domain utara tidak kalah dengan 3 domain lainnya di mana ada Sekte Kaisar Agung. Meskipun Medicine Pill Valley memiliki Great Pill Great Emperor, Medicine Pill Valley tidak mengganggu urusan domain utara. Sehingga seluruh domain utara dapat dikatakan seperti sekelompok naga tanpa pemimpin. Tidak seperti domain selatan tempat jiwa bintang istana adalah pemimpinnya. Domain barat di mana istana pembunuh bayangan adalah pemimpinnya. Dan domain timur tempat pulau binatang roh berada. Miki tidak pernah membayangkan bahwa ambisi Yang Kai akan begitu besar. Dan bahwa dia benar-benar akan berani bertindak sedemikian rupa. Jadi dia bertanya dengan linglung.
Apakah dia tidak takut menghasut kemarahan publik, menyebabkan semua pahlawan utara wilayah untuk menyerangnya? Li Jiao mengerucutkan bibirnya dan berkata, itu sebabnya dia perlu membangun prestisnya. Miki tidak idiot, meskipun dia agak takut mati. Mampu berkultivasi ke alam kaisar urutan ketiga secara alami berarti otaknya tidak terlalu buruk. Sebelum ini, dia tidak mengerti apa artinya membangun gengsinya. Tetapi sekarang setelah Li Jiao menjelaskannya dengan jelas, bagaimana mungkin dia tidak mengerti? Sekte Full Sky juga merupakan salah satu sekte teratas di wilayah utara. Tapi lalu apa? Setelah dipukuli oleh Istana Surga Tinggi, mereka tidak punya pilihan selain tunduk dan melindungi diri mereka sendiri. Jika bahkan Sekte Full Sky dipaksa untuk tunduk, pilihan apa yang dimiliki sekte dan keluarga lainnya? Selama berita ini menyebar, ketika Istana Langit Tinggi ingin merambah tempat lain, tidak ada yang berani menolak. Segera, dia tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis. Karena ini, Sekte Full Sky saya mengalami bencana yang tak terduga. Li Jiao menepuk pundaknya lagi dan menghela nafas. Pikirkan tentang itu. Setidaknya hidupmu masih di sini. Omong-omong, Full Sky Sect cukup sial. Di antara 4 sekte teratas dari domain utara, Lembah Hati Es memiliki hubungan dekat dengan Yang Kai. Dia dan Yang Kai telah bepergian bersama selama bertahun-tahun dan telah menjalin persahabatan yang baik. Jika Yang Kai ingin membangun dominasinya, Full Sky Sect adalah satu-satunya pilihan. Bisa dikatakan bahwa Miki pantas menderita. Sekte Full Sky adalah salah satu sekte teratas di wilayah utara. Jadi jika itu adalah sekte lain yang lebih kecil, efeknya pasti tidak akan begitu baik. Miki menghela nafas panjang. Tetapi sekarang setelah semuanya menjadi seperti ini, tidak ada gunanya mengatakan apapun. Namun, setelah mengetahui rencana Yang Kai untuk menyatukan domain utara, suasana hatinya menjadi jauh lebih baik. Karena Yang Kai tidak sengaja mempermalukannya dan sekte Full Sky, tetapi hanya bagian dari rencananya. Segera, sekelompok orang memasuki aula. Sebagai penguasa tempat ini, Miki secara alami segera berdiri dan memerintahkan orang untuk menghapus pesta lama dan menggantinya dengan yang baru. Dia memerintahkan para musisi untuk bernyanyi dan menari, dan aula segera menjadi tempat bernyanyi dan menari. Namun, kursi utama sekarang ditempati oleh Yang Kai, dan selain dia, Master Sekte dari Sekte Full Sky, tidak ada alam kaisar lain dari Sekte Full Sky. Di tempat mereka adalah 3 raja monster dan orang-orang dari Istana Naga Api. Yang Kai mengangkat gelasnya dan mengundang semua orang untuk minum. Setelah 3 putaran minum, Yang Kai mulai mengobrol dengan Tao Tua. Sepanjang jalan, mereka mengobrol sebentar dan mengetahui namanya. Alasan Yang Kai memintanya untuk mengadakan perjamuan terutama untuk menanyakan tentang Pulau Naga darinya. Setelah mendatangkan malapetaka di Pulau Naga, dia telah meninggalkan kuil Istana Naga dan memasuki Starfield bidang bawah. Dia tidak tahu apa yang terjadi setelah itu. Dia juga tidak tahu apakah Kaisar Agung Martial Best telah membawa Fusuan pergi. Dia juga tidak tahu apakah Pulau Naga telah menghukum Zhu Qing. Sayangnya, bahkan Tao Tua tidak tahu tentang ini. Dia telah tinggal di wilayah utara untuk mencari binatang aneh di Pulau Binatang Roh selama lebih dari 1 dekade sekarang. Jadi dia bahkan tidak tahu bahwa Kaisar Agung Martial Best telah membawa orang untuk menjelajahi Pulau Naga. Dia tidak tahu, dan Yang Kai tidak mengatakan apa-apa. Tetapi penampilannya yang misterius membuat Tao Tua agak curiga. Namun, terlepas dari apakah Kaisar Agung Martial Best telah membawa Fusuan pergi atau tidak perlu terlalu khawatir tentang Zhu Qing. Zhu Qing sekarang adalah naga raksasa Orde ke-9. Dan menurut garis keturunan murninya, dia memenuhi syarat untuk menjadi penatua Pulau Naga. Dengan kejadian sebelumnya, Pulau Naga tidak akan menghukumnya. Situasinya agak mirip dengan Fusuan. Keduanya telah bergabung dengan manusia. Jika Pulau Naga benar-benar ingin menghukumnya, Fusuan pasti tidak akan terhindar. Jadi Kaisar Agung Martial Best secara alami tidak akan hanya duduk dan menonton. Jika Pulau Naga ingin menghukum Zhu Qing, mereka juga harus menghukum Fusuan. Jika tidak, itu tidak adil. Tao Tua, di sisi lain, cukup ingin tahu tentang Liu Yan dan bertanya padanya tentang hubungannya dengan Jiu Feng secara tidak langsung. Tetapi setelah ditepis oleh Yang Kai, dia tidak bertanya lebih jauh. Tidak ada pihak yang mendapatkan jawaban yang mereka inginkan. Jadi itu tidak banyak mempengaruhi mereka. Ketika malam tiba dan perjamuan berakhir, Tao Tua pergi. Yang Kai meminta Liu Yan untuk mengantarnya sementara dia, ditemani oleh Miki, memilih tempat yang cocok untuk mendirikan Space Array. Miki tidak tahu apa yang Kai lakukan pada awalnya. Tetapi setelah berkomunikasi dengan Li Jiao melalui transmisi suara, dia mengetahui kebenaran dan diam-diam mengeluh di dalam hatinya. Dengan Space Array yang menghubungkan kedua sekte ini, tampaknya Full Sky Sect tidak bisa lepas dari kendali High Heaven Palace. Keesokan harinya, Yang Kai memimpin sekelompok orang kembali ke High Heaven Palace.
Miki menemani mereka. Hal pertama yang dia lakukan setelah kembali adalah memanggil orang untuk rapat. Semua peserta berada di tahap Daosos atau lebih tinggi, dan jumlahnya tidak banyak. Li Jiao dan Miki ada di antara mereka, menyebabkan banyak orang yang tidak tahu kebenaran saling memandang dalam kebingungan. Li Jiao berada di sini adalah satu hal. Hubungannya dengan Yang Kai cukup baik. Jadi semua orang tahu situasi seperti apa yang dialami Miki. Bahkan Hua Qingxi bingung, melirik Miki dari waktu ke waktu. Hanya untuk melihat Miki mengungkapkan senyum menyanjung, menyebabkan dia menjadi bingung. Ketika semua orang telah tiba, Yang Kai langsung ke intinya. Master Sekte Mi telah memutuskan bahwa sekte akan menjadi milik Istana Surga Tinggi saya. Mulai sekarang, Sekte Full Sky akan menjadi milik Istana Surga Tinggi. Begitu kata-kata ini keluar, semua orang terkejut, hampir bertanya-tanya apakah mereka salah dengar. Hanya 3 raja monster yang tetap tenang. Di dalam aula utama, banyak pasang mata menoleh ke arah Miki. Miki cukup bijaksana dan segera mengambil inisiatif untuk melangkah maju. Sambil menangkupkan tangannya, dia berkata, kemampuan ilahi Master Istana yang tak tertandingi dan hatinya luas dan terbuka untuk dunia. Saya, Miki sangat yakin, Sekte Full Sky, dari atas ke bawah, bersedia tunduk pada Istana Surga Tinggi dan mematuhi perintah mulai sekarang. Apakah itu tulus atau tidak? Kata-kata ini diucapkan dengan sangat indah sehingga orang-orang Istana Tinggi Surga memiliki kesan yang baik tentangnya. Sudut mulut Li Jiao berkedut. Dia tidak menyangka Miki begitu lugas. Meskipun mereka berdua pernah berurusan sebelumnya, dia belum pernah melihat Miki bertingkah seperti ini. Sebelumnya, ketika Yang Kai ingin dia tunduk padanya, dia telah menolak beberapa kali. Tetapi sekarang dia bertindak seperti dia pasrah pada nasibnya dan bahkan mampu menyesuaikan posisi dan sikapnya dengan benar, menyebabkan Li Jiao memiliki yang baru. Tingkat respek kepadanya. Namun, dia masih tidak bisa menahan perasaan sedikit sedih. Kekuatan Istana Naga Api dan Sekte Full Sky hampir sama. Li Jiao memperkirakan bahwa jika dia dan Yang Kai tidak mengalami situasi hidup dan mati bersama, nasib Sekte Full Sky akan menjadi nasib Istana Naga Apinya. Itu juga karena dia memiliki persahabatan dengan Yang Kai sehingga Yang Kai tidak bertindak melawan Istana Naga Api. Namun, sekarang dia memikirkannya. Istana Naga Api tidak jauh berbeda dari Sekte Full Sky. Itu lebih seperti sekte cabang daripada sekte utama. Semua orang mendengar kata-kata Master Sekte Mi. Mari kita saling mengenal. Yang Kai melambaikan tangannya. Hua Qingxi melangkah maju sambil tersenyum dan membungkuk. Nyonya ini adalah Kepala Manajer Agung Istana Surga Tinggi Hua Qingxi. Salam Master Sekte Mi. Kepala Manajer hebat terlalu sopan. Jawab Miki sopan, merasa agak penasaran. Posisi seperti apa Kepala Manajer hebat ini? Kenapa dia belum pernah mendengarnya sebelumnya? Namun, melihat posisi dia berdiri di depan semua orang, bahkan 3 raja monster semuanya lebih rendah darinya. Sepertinya statusnya di hati Yang Kai tidak rendah, jadi dia tidak bisa menyinggung perasaannya di masa depan. Dia harus menjaga hubungan baik dengannya. Kalau tidak dia tidak akan tahu kapan dia memberinya sepatu kecil. Dia bahkan memiliki beberapa keraguan di hatinya. Mungkinkah Yang Kai memiliki semacam hubungan kotor dengan wanita ini? Kalau tidak, bagaimana mungkin Kaisar Realem urutan pertama seperti dia memiliki status yang begitu tinggi? Hua Qingxi tidak tahu apa yang dia pikirkan. Tetapi jika dia tahu, dia pasti akan melawannya sampai mati. Sambil tersenyum, dia menunjuk ke samping dan memperkenalkan. Ini Monster Qingxi Lei. Master Sekte Mi seharusnya pernah bertemu dengannya sebelumnya. Miki tersenyum dan menangkupkan tinjunya. Bagaimana mungkin dia tidak melihat ini sebelumnya? Ketika dia bertarung dengan si Lei di Full Sky Sect, Miki jelas merasa bahwa dia bukan lawannya. Si Lei menyeringai padanya, memamerkan taringnya, menyebabkan Miki sedikit panik. Hua Qingxi melanjutkan. Ini adalah Raja Monster Ying Fei. Ying Fei mengangguk ringan. Ini adalah. Satu persatu, Miki diperkenalkan kepada mereka satu persatu dengan senyum di wajahnya. Tidak peduli seberapa tinggi kultivasi pihak lain, dia selalu merasa lebih rendah. Mau bagaimana lagi? Bagaimanapun juga, Sekte Full Sky-nya telah diserahkan ke Istana Surga Tinggi. Menghadapi andalan Istana Surga Tinggi ini, dia secara alami tidak berani menunjukkan rasa tidak hormat. Xie Wei, Ye Hen, Nanmen Dachun, Hou Yu banyak kerajaan Perdana Kaisar, Qin Chaoyang, Qi Yue, Aio, Gui Zhu, Gu Changyun, Ruan Biting, dan yang lainnya. Setelah mengenal masing-masing dari mereka, jumlah orang yang mereka miliki cukup besar. Miki mengenal Nanmen Dachun. Tetapi ini adalah pertama kalinya dia mendengar bahwa Kaisar Formasi Kaisar yang terkenal ini benar-benar bekerja untuk Istana Surga Tinggi. Jadi dia tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut.
Nanmen Dachun terkenal di wilayah utara. Dan meskipun dia tidak setenar murid Kaisar Agung Pil hebat, seorang guru formasi Kaisar tetaplah guru formasi Kaisar. Jadi mereka sangat populer di mana-mana. Miki pernah mencoba merekrutnya. Tetapi Nanmen Dachun mengabaikannya begitu saja. Jika itu adalah realem Kaisar Orde 1 biasa, Miki pasti akan memberinya rasa obatnya sendiri. Tetapi dengan statusnya sebagai Master Formasi Kaisar, dia tidak berani bertindak gegabah. Jika dia bergerak melawan Nanmen Dachun, para penguasa lain dari wilayah utara tidak akan bisa mengelilinginya. Dan Sekte Full Sky tidak akan mampu memprovokasi kemarahan para penguasa ini. Ketika Miki mendengar bahwa Hou Yu adalah Master Pemurni Artefak Kaisar, matanya hampir keluar. Apa yang terjadi dengan Istana Surga Tinggi? Tidak hanya Nanmen Dachun di sini, tetapi ada juga Master Pemurni Artefak Kaisar? Berapa banyak Master Pemurni Artefak Kaisar yang ada di seluruh batas bintang? Dan yang ini sebenarnya adalah seorang wanita. Dia benar-benar tidak tahu di mana Yang Kai merekrut kelompok orang aneh ini. 3 Raja Monster, Master Formasi Kaisar, dan Master Pemurni Artefak Kaisar. Warisan semacam ini cukup untuk mengejutkan siapapun kemanapun mereka pergi. Dan sekarang setelah mereka berkumpul, itu bahkan lebih sulit dipercaya. Miki tiba-tiba merasa bahwa itu bukanlah hal yang buruk baginya untuk tunduk. Warisan High Heaven Palace memang lebih unggul dari Full Sky Sect, jadi tidak akan rugi besar untuk tunduk kepada mereka. Di masa depan, dia bahkan mungkin harus bergantung pada Nanmen Dachun dan Hou Yu ini. Tapi itu akan terlalu memalukan. Kata-kata Hua Qingxi berikutnya mengguncangnya di tempat. Kami juga memiliki Kaisar Pil Master. Tapi dia saat ini sedang menyempurnakan sebuah Spirit Pil dan tidak bisa keluar. Mohon maafkan saya, Sekte Master Mi. Kaisar Pil Master, Miki hampir menggigit lidahnya. Wajahnya dipenuhi kejutan. Hua Qingxi tersenyum sedikit dan berkata, omong-omong, Master Sekte Mi harus tahu bahwa Kaisar Pil Master itu. Saya tahu dia, Miki terkejut. Sebuah pikiran melintas di benaknya saat dia secara naluriah tidak bisa mempercayainya. Hua Qingxi berkata, ya, Grandmaster Ji Ying. Master Sekte Mi seharusnya tidak asing kan? Miki tidak bisa menahan untuk menelan ludahnya karena pikiran pertamanya adalah melihat ke arah Li Jiao dengan tatapan bertanya. Seolah-olah dia ingin tahu apakah kata-kata ini benar. Ji Ying, murid kelima Kaisar Agung Pil luar biasa, sebenarnya juga berada di Istana Surga Tinggi? Dia tiba-tiba teringat saat dia datang dengan Li Jiao untuk menonton Ji Ying dan Yang Kai bersaing di Pil Refining. Pada saat itu, dia tidak hanya bertaruh dengan Li Jiao, tetapi Grandmaster Ji juga bertaruh dengan Yang Kai. Dia memikirkannya sejenak, meskipun Ji Ying telah kalah. Dengan identitasnya sebagai murid Kaisar Agung Pil hebat, Yang Kai mungkin tidak akan berani melakukan apapun padanya. Bahkan lebih tidak mungkin bagi Ji Ying untuk tinggal di Istana Surga Tinggi. Tapi sekarang sepertinya Ji Ying benar-benar tertinggal. Apakah Medicine Pil Valley tidak keberatan? Apakah pil hebat Kaisar Agung tidak keberatan? Miki merasakan kepalanya berputar saat matanya menyapu semua orang di aula. Sebuah sekte sebenarnya telah mengumpulkan 3 Great Grandmaster, Emperor Artifact Refiner Master, dan Emperor Pil Master, bersama dengan 3 Monster King. Sekte macam apa ini? Bahkan Sekte Kaisar Agung pun tidak bisa dibandingkan dalam aspek tertentu, kan? Tiba-tiba, dia merasa telah kalah adil dan jujur. Tiba-tiba, Yang Kai muncul di atas panggung dan berkata, Istana Langit Tinggiku memiliki banyak murid, dan meskipun gudang sekarang memiliki beberapa cadangan, kita tidak bisa hanya duduk dan tidak melakukan apa-apa. Kita perlu memiliki pendapatan jangka panjang untuk mempertahankannya. Meskipun Chief Manager hebat telah mengambil alih wilayah Sekte Asking Passion dan dapat mengumpulkan beberapa pajak dari kota-kota itu setiap tahun, atau bahkan melakukan beberapa transaksi, itu hanya setetes ember. Istana Surga Tinggiku memiliki 10 atau 20 kali lebih banyak murid daripada Sekte Asking Passion. Jadi kita perlu menempati 10 atau 20 kali lebih banyak wilayah untuk mempertahankannya untuk waktu yang lama. Hari ini, saya telah memanggil kamu ke sini untuk mengumumkan bahwa Master Istana ini bertekad untuk menyatukan domain utara dan meminta semua sekte besar di domain utara membayar upeti ke Istana Surga Tinggi saya setiap tahun. Dengan cara ini, kami dapat memastikan bahwa fondasi Istana Surga Tinggi saya tidak akan runtuh. Bagaimana menurut kamu? Melihat sekeliling, ketiga Raja Monster mengenakan ekspresi acuh tak acuh. Bagaimanapun, mereka hanyalah bawahan Yang Kai. Jadi Yang Kai dapat memerintahkan mereka untuk menyerang dimanapun dia mau. Dan mereka tidak takut meledakkan segalanya. Paling buruk, mereka bisa kembali ke tanah kuno liar dan bersembunyi. Di sisi lain, Hua Qingxi dan yang lainnya terkejut ketika mereka mendengar ini. Bahkan Hua Qingxi belum pernah mendengar Yang Kai menyebutkan masalah ini sebelumnya. Jadi hari ini adalah pertama kalinya dia mendengarnya. Mau tak mau mereka tercengang.
bertanya-tanya kapan Yang Kai memiliki pemikiran seperti itu. Sekarang High Heaven Palace berkembang pesat. Sebenarnya bukan saat yang tepat untuk membuat musuh. Selama mereka bekerja keras selama 100 tahun dan mengandalkan jumlah murid yang mereka miliki, mereka pasti bisa mendominasi wilayah utara. Namun, setelah melihat ekspresi Yang Kai, Hua Qingxi tahu bahwa dia sudah membuat keputusan. Jadi tidak ada gunanya mencoba membujuknya sekarang. Dia tidak bisa menahan perasaan bingung. Jika dia benar-benar melakukan ini, itu pasti akan membangkitkan perlawanan dari jutaan pembudidaya di wilayah utara. Lagi pula, siapa yang mau menyerahkan manfaat yang telah mereka peroleh? Terlebih lagi, bagaimana Istana Surga Tinggi bisa memiliki begitu banyak orang untuk melakukan hal seperti itu? Murid-murid baru masih saling mengenal, dan kultivasi mereka tidak tinggi. Jadi mengirim mereka keluar akan sia-sia. Namun, Yang Kai tidak peduli dengan semua ini dan hanya menyapukan pandangannya ke kerumunan. Tidak ada dari kalian yang keberatan. Sepertinya kalian semua sangat mendukung. Sudut mulut semua orang berkedut. Apa gunanya memiliki pendapat? High Heaven Palace sepenuhnya terserah dia untuk memutuskan. Biasanya, dia tidak peduli tentang apapun. Tetapi ketika dia bertanggung jawab, dia akan membuat keputusan. Yang Kai berkata, saya tahu apa yang dikhawatirkan semua orang. Ini hanya masalah tenaga kerja. Tidak perlu khawatir tentang masalah ini. Saudara Li dan Master Sekte Mi akan membantu Istana Surga Tinggi saya. Ketika kita bertiga bergabung, siapa di wilayah utara yang bisa menghentikan kita? Li Jiao dan Miki menangkupkan tinju mereka dan berkata, kami bersedia mendengarkan perintah Tuan Istana Yang. Li Jiao sudah siap secara mental, jadi dia tidak terlalu memikirkannya. Miki, di sisi lain, meratap dalam hatinya. Mengetahui bahwa Full Sky Sect sekarang berada di kapal bajak laut. Yang Kai ingin menyatukan domain utara dan mengizinkan kota-kota dan sekte itu untuk menyediakan sumber daya budidaya setiap tahun. Tetapi Istana Surga Tinggi tidak dapat menyisihkan tenaga. Jadi ketika saatnya tiba, orang-orang yang akan memimpin adalah sekte Full Sky dan Api. Istana Naga. Kebencian pihak lain pasti ditujukan pada kedua keluarga ini. Tetapi Istana Surga Tinggi dapat bersembunyi dengan aman di belakang mereka dan menikmati manfaat tanpa akhir. Dengan kata lain, Istana Surga Tinggi tidak perlu berusaha sama sekali. Mereka hanya perlu mengirim beberapa orang untuk mengawasi mereka. Yang Kai mengamati ekspresi Miki dan tahu apa yang dia pikirkan. Jadi dia tidak bisa diganggu dengannya. Dia tidak berencana mengambil semua ini untuk dirinya sendiri. Karena Istana Naga Api dan Sekte Full Sky terlibat. Setelah mendapatkan beberapa manfaat, mereka pasti tidak akan membuang waktu mereka. Adapun berapa banyak yang akan mereka terima, itu akan tergantung pada suasana hatinya. Hua Qingxi berpikir sejenak sebelum bertanya, Tuan Istana, haruskah kita memberitahu Lembah Hati Es tentang masalah ini? Di antara 4 sekte teratas dari domain utara, 3 dari mereka telah bergabung dan meninggalkan Lembah Hati Es sendirian. Jika Yang Kai tidak memiliki persahabatan dengan Ice Heart Valley, maka biarlah. Tetapi kuncinya adalah mereka memiliki hubungan yang baik satu sama lain. Jadi jika dia tidak membawa Ice Heart Valley bersamanya, itu akan menjadi sedikit tidak baik. Mendengar ini, wajah Yang Kai berkedut. Saya juga memikirkan Lembah Hati Es. Tetapi saya tidak tahu artinya. Kelompok wanita Ice Heart Valley mengolah seni rahasia atribut es dan berdiri jauh dari urusan duniawi. Jadi Yang Kai benar-benar tidak bisa memaksa dirinya untuk berbicara kepada mereka tentang masalah yang menyebalkan ini. Jika dia ditegur oleh Bing Yun, itu tidak baik. Dalam pikirannya, jika dia mendapatkan manfaat di masa depan, dia hanya akan memberikannya ke Ice Heart Valley. Bagaimanapun, Suyan berkultivasi di sana. Jadi itu adalah tanda niat baik untuk Ice Heart Valley. Hua Qingxi tersenyum ringan. Tuan Istana terlalu khawatir. Lembah Hati Es pasti tidak akan menolak kesempatan yang begitu baik. Yang Kai bertanya dengan rasa ingin tahu, apa maksudmu? Hua Qingxi berkata, karena senior Bing Yun telah hilang selama bertahun-tahun, Lembah Hati Es telah ditekan oleh Sekte Asking Passion. Jadi mereka tidak memiliki banyak properti dan hanya beberapa kota di bawah yurisdiksi mereka. Tampaknya hanya ada 2 atau 3 kota, dan sebagian besar hasil mereka berasal dari bunga roh dan rumput roh yang ditanam di lembah. Dalam beberapa tahun terakhir, Ice Heart Valley juga telah menerima banyak murid. Jadi saya khawatir mereka berada di tempat yang sempit. Sekarang ada manfaat yang diberikan kepada mereka. Bagaimana mereka bisa menolak? Petik 2. Yang Kai membelai dagunya dan merenung sejenak sebelum berkata, jika itu masalahnya, kita bisa menghitungnya. Dia tidak tahu banyak tentang Ice Heart Valley seperti yang dilakukan Hua Qingxi. Karena Hua Qingxi telah mengatakannya, itu pasti kebenarannya. Jika dia benar-benar bisa menarik Ice Heart Valley ke kereta perang,
maka 4 sekte teratas dari domain utara akan bergabung dan tidak ada seorang pun di domain utara yang berani memblokir mereka. Setelah beberapa saat, dia sampai pada keputusan, kalau begitu hitung. Hua Qingxi tersenyum dan berkata, tidak ada waktu yang terbuang sia-sia, aku akan pergi mengundang seseorang sekarang. Yang Kai mengangguk dan Hua Qingxi segera terbang keluar. Dalam waktu kurang dari 1 jam, dia telah membawa seorang wanita dingin ke aula. Wajah Yang Kai segera menjadi hitam saat dia melirik Hua Qingxi dengan sedikit kebencian, karena dia benar-benar membawa Ji Yao bersamanya. Sejak 2 kali dia diam-diam bertemu Ji Yao, Yang Kai agak takut bertemu dengannya. Di satu sisi, menyelinap di sekitar memberinya rasa kegembiraan. Dan di sisi lain, dia merasa malu pada Su Yan dan yang lainnya. Hatinya dipenuhi dengan penderitaan. Dan yang paling penting, dia masih tidak bisa memahami niat Ji Yao. Dari awal hingga akhir, dia tidak pernah membahas masalah ini dengannya. Tampaknya membiarkannya melakukan apapun yang dia inginkan. Tetapi tidak membiarkan Yang Kai berhasil terlalu mudah, menyebabkan Yang Kai merasa seperti sedang disandera. Pada saat ini, Hua Qingxi telah membawa Ji Yao. Jadi suasana hatinya hanya bisa dibayangkan. Hua Qingxi memiliki ekspresi curiga di wajahnya. Baru saja, dia tampaknya telah memperhatikan bahwa ekspresi kepala istana tidak sepenuhnya benar. Tetapi dia tidak peduli dan menangkupkan tangannya. Tuan Istana, Penatua Ji telah tiba. Yang Kai tersenyum, saudari muda Yao. Di depan begitu banyak orang, Ji Yao tidak menunjukkan kelainan apapun dan hanya menyapa, Kakak Yang. Yang Kai terbatuk ringan dan berkata, saya mengundang suster muda Yao ke sini karena saya memiliki sesuatu untuk didiskusikan dengannya. Saya yakin kepala manajer hebat telah mendiskusikan masalah ini dengan senior Bing Yun. Saya ingin tahu apa sikap senior, jika dia ingin menyeret Ice Heart Valley bersamanya. Sikap Bing Yun adalah kuncinya. Jika tidak semuanya akan menjadi omong kosong. Ji Yao berkata dengan ringan. Guru berkata bahwa lembah hati es dapat bertahan bertahun-tahun yang lalu berkat bantuan kakak senior yang. Sekarang kakak senior yang telah menghadapi masalah yang sulit. Lembah hati es secara alami akan membantunya. Jika kakak senior memiliki permintaan, lembah hati es pasti tidak akan menolak. Petik 2. Mata Yang Kai berkedip saat dia tersenyum dan berkata, bagus, kalau begitu aku harus merepotkanmu. Melihat sekeliling, dia berkata, karena semua orang ada di sini. Mari kita bahas rencana dan selesaikan masalah ini dengan cepat. Karena mereka telah memutuskan untuk melakukannya, tidak perlu menunda. Bagaimanapun, 4 sekte besar telah bergabung dan tidak ada seorang pun di wilayah utara yang bisa melawan mereka. Jadi tidak perlu skema atau plot apapun. Yang perlu mereka lakukan hanyalah mendorong ke depan. Berita asosiasi juga dengan cepat dirilis. Dengan Istana Surga Tinggi sebagai pusatnya, mereka akan menyebar ke seluruh domain utara dan mengumumkan dominasi Istana Surga Tinggi ke domain utara. Adapun berbagai sekte dan kota besar di domain utara, mereka harus menyediakan Istana Surga Tinggi dengan beberapa sumber daya budidaya setiap tahun. Setelah diskusi selesai, Ji Yao, Li Jiao, dan Miki segera kembali ke sekte masing-masing untuk menarik pasukan. Keesokan harinya, di depan arai perlindungan sekte Istana Surga Tinggi, sekelompok orang terbang. Di sebelah kiri adalah sekelompok wanita cantik. Sebagian besar dari mereka memiliki penampilan yang luar biasa dan aura mereka berbeda satu sama lain, menyilaukan mata. Orang-orang ini secara alami adalah murid lembah hati es. Di sebelah kanan adalah orang-orang dari Istana Naga Api. Dan di belakang mereka adalah murid-murid sekte Full Sky, masing-masing berjumlah lebih dari 1000. Tidak banyak dari mereka, tetapi rasio master di antara mereka sangat menakutkan. Ada banyak pembudidaya tahap Kaisar Realem dan prinsip sumber, dan bahkan yang terlemah adalah Origin King Realem. Pasukan High Heaven Palace berada di tengah, dengan 3 Monster King memimpin. Yehen dan Master tahap Dao Sos lainnya juga telah mengambil tindakan. Tetapi orang-orang yang tersisa tidak cukup baik. Mereka pada dasarnya semua Origin King Realms. Benar-benar tidak ada bandingannya dengan 3 lainnya. Para murid yang datang dari Starfield untuk sementara berada dalam posisi yang sulit. Itulah sebabnya polarisasi High Heaven Palace begitu parah. Mereka berdua sangat kuat dan sangat lemah. Hua Qingxi memanggil Li Jiao, Miki, dan Ji Yao dan menyebarkan peta. Di peta ini, ada banyak titik merah, yang masing-masing mewakili kota atau sekte besar. Setelah serangkaian diskusi, beberapa ribu pembudidaya dibagi menjadi 8 kelompok, yang masing-masing memiliki 2 murid dan master tahap Dao Sos memimpin mereka. Tujuan orang-orang ini secara alami adalah lokasi yang ditandai di peta. Satu-satunya tujuan dari perjalanan ini adalah untuk memungkinkan kota-kota dan sekte-sekte ini untuk mengenali posisi High Heaven Palace sebagai penguasa, dan kemudian menawarkan sumber daya kepada mereka setiap tahun. Yang Kai sudah memperjelas pendiriannya.
Jika mereka masuk akal, mereka tidak akan bertarung. Jika tidak, mereka akan bertarung. Jika tidak bisa, mereka akan mengirim pesan kembali, dan akan ada master untuk berurusan dengan mereka. Master Realem Kaisar dari 4 sekte besar tidak bisa dianggap enteng. Namun, sebagian besar tempat di mana tim yang dipimpin oleh Master tahap Dao Sos ini berada mudah untuk ditangani. Dengan Master Realem Kaisar memimpin tim. Dengan kekuatan gabungan dari keempat keluarga ini, tidak ada yang berani bertindak gegabah. Yang Kai juga memimpin sekelompok orang menuju kekuatan teratas wilayah utara. 5 hari kemudian, di aula utama markas Myriad Ancestor Sekte, Master Sekte Myriad Ancestor Huayu berdiri di depan aula utama, menangkupkan tangannya dan mengirim mereka pergi. Hanya setelah kelompok 8 sosok itu menghilang, dia menyingkirkan senyum kaku dan desahannya. Ekspresi cemberut muncul di wajahnya. Wakil Master Sekte Cheng Dahai berjalan mendekat dan bertanya dengan marah. Tuan Sekte, apakah kita benar-benar akan memberikan 30% dari keuntungan setiap tahun ke Istana Surga Tinggi? Itu benar. Hanya dengan beberapa kata dari bocah kecil itu, memberikan 30% dari manfaat yang kami peroleh. Bagaimana orang lain akan melihat Myriad Ancestor Sek saya? Seorang penatua juga menggertakkan giginya dan berteriak. Huayu bertanya dengan sedih. Lalu menurutmu apa yang harus kita lakukan? Jika Master Sekte tertarik, bawahan ini akan segera memimpin beberapa orang untuk membunuhnya dan mengambil slip giok itu. Pada saat itu, tidak akan ada saksi, dan tidak ada yang akan tahu bahwa itu adalah bawahan Myriad Ancestor Sek. Itu benar. Tindakan anak nakal ini telah menimbulkan kemarahan publik. Ada banyak orang di domain utara yang ingin membunuhnya. Siapa yang tahu bahwa kitalah yang melakukannya? Kamu, Huayu berbalik untuk melihat sesepuh dan pelindung di sekitarnya dan menggelengkan kepalanya. Kamu bukan lawan. Penatua yang berbicara berkata, jika kita tidak mencoba, bagaimana kita bisa tahu bahwa kita bukan lawannya? Anak laki-laki itu hanya Kaisar Realem urutan kedua. Jika kita semua menyerang bersama-sama. Tidak perlu mencoba. Aku sudah mencobanya, kata Huayu sedih. Sudahkah kamu mencoba? Semua orang saling memandang. Akhirnya mengerti mengapa Huayu membawa Yang Kai ke ruang rahasia barusan. Ternyata dia ingin menguji kemampuannya, atau lebih tepatnya, melihat apakah ada kesempatan untuk menangkapnya. Lagi pula, tidak ada yang mau memberi manfaat kepada orang lain tanpa alasan. Apakah hasilnya? Semua orang melihat ke arah Huayu dengan penuh harap. Sama sekali bukan lawan. Huayu tersenyum pahit. Penatua berkata, Master Sekte, mengapa kamu perlu memuji orang lain untuk mengurangi prestise kamu sendiri? Kamu juga Kaisar Realem urutan kedua. Jadi kamu seharusnya tidak lebih lemah darinya, kan? Huayu berkata, justru karena kultivasi setiap orang hampir sama, maka saya langsung setuju. Dia mengizinkan saya untuk menyerang 10 kali, tetapi dia hanya berdiri di sana tanpa bergerak. Aku bahkan tidak bisa menyentuh pakaiannya. Apa? Semua orang terkejut. Bertanya-tanya apakah mereka salah dengar. Keduanya berada di alam Kaisar urutan kedua. Namun Master Sekte bahkan tidak bisa menyentuh pakaiannya sambil berdiri diam. Konsep macam apa ini? Dengan kata lain, Yang Kai mampu memblokir serangan Master Sekte hanya dengan Kaisar Ki-nya? Dia hanya menggunakan serangan biasa untuk menangkap tuan tua ini. Huayu melemparkan bom berat lainnya, menyebabkan semua orang merasa pusing dan menghela nafas. Dengan metode seperti itu, bagaimana Sekte leluhur Myriad saya bisa melawan? Jika kita tidak bertindak sesuai dengan keinginannya hari ini, 10.000 tahun Yayasan Myriad Ancestor Sekte saya akan dihancurkan. Petik 2. Dia berani, Cheng Dahai meraung. Huayu meliriknya dan berkata, dia mungkin benar-benar berani. Jika 4 sekte teratas bergabung untuk menghancurkan Myriad Ancestor Sek saya, apa yang akan kita gunakan untuk melawan mereka? Dia benar-benar hidup sesuai dengan reputasinya. Beberapa hari yang lalu, saya mendengar bahwa Sekte Full Sky diserahkan ke Istana Surga Tinggi. Saya pikir seseorang menyebarkan desas-desus palsu. Tetapi sekarang sepertinya dia tidak berbohong. Petik 2. Semua orang terdiam. Wajah mereka dipenuhi keputusasaan. Jika mereka menyerahkan 30% dari pendapatan mereka setiap tahun, itu berarti mereka akan kehilangan 30% dari pendapatan mereka setiap tahun. Tidak ada yang akan senang tentang itu. Kemajuan masalah ini agak tidak terduga. Yang Kai memimpin sekelompok orang ke domain utara dan membawa serta prestise penyerahan Sekte Full Sky. Tempat-tempat yang dia kunjungi tidak membutuhkan banyak usaha untuk mendapatkan 30% dari berbagai keuntungan sekte setiap tahun. Jadi tidak ada yang berani menolak. Paling-paling, mereka diam-diam akan menguji kemampuan Yang Kai seperti Myriad Ancestor Sek untuk menemukan jalan keluar. Yang Kai tidak hanya fokus berlari. Setiap kali dia menemukan tempat yang cocok, dia akan membuat Space Array dan menghubungkannya ke High Heaven Palace. Dengan cara ini,
Jika ada orang yang tidak memenuhi janji mereka di masa depan, High Heaven Palace bisa datang dan memberi mereka pelajaran kapan saja. Di wilayah utara, selama ada kota, sekte, atau tempat di mana keluarga ditempatkan, mereka harus membayar 30% dari keuntungan mereka. Satu atau dua keluarga 30% mungkin tidak banyak, tetapi 30% dari seluruh pencapaian wilayah utara cukup menakutkan. Dengan kata lain, bahkan jika Istana Surga Tinggi tidak melakukan apapun di masa depan, mereka masih dapat memperoleh 30% dari manfaat wilayah utara. Belum lagi, dengan koneksi sekte dan keluarga kota-kota ini, mereka akan dapat mengumpulkan sejumlah besar spesialisasi dari wilayah utara dan meningkatkan perdagangan antara Istana Surga Tinggi dan wilayah selatan. Barang-barang yang dikumpulkan dari wilayah selatan juga bisa dijual ke seluruh wilayah utara, dan perbedaan harga yang bisa mereka peroleh juga cukup tinggi. Setelah menyibukkan diri selama lebih dari 20 hari, Yang Kai kembali ke High Heaven Palace melalui Space Array. Dia telah berhasil menggerogoti beberapa tulang yang sulit di wilayah utara. Satu-satunya alasan dia bisa berhasil dengan lancar adalah karena berita penyerahan Sekte Full Sky telah menyebar jauh dan luas. Bahkan Full Sky Sect telah mengajukan. Jadi apa pilihan lain yang mereka miliki? Alasan kedua adalah bahwa operasi ini telah dilakukan bersama oleh 4 sekte besar dan tidak ada yang berani melawan. Masalah wilayah utara sudah diselesaikan, jadi dia tidak perlu khawatir tentang akibatnya. Dengan Hua Qingxi yang bertanggung jawab dan kerjasama dari 3 keluarga lainnya, tidak akan lama untuk menyelesaikan semuanya. Menghitung waktu, Yang Kai dan Hua Qingxi saling menyapa sebelum memimpin Bian Yuqing melalui Space Array ke kuil Azure Sun. Tanpa kembali ke puncak pedang rohnya sendiri, dia terbang langsung ke puncak giok roh tempat Qi Yuran berada. Ini adalah pertama kalinya Bian Yuqing datang ke kuil Azure Sun. Jadi dia tidak bisa menahan perasaan penasaran. Melihat sekeliling, dia diam-diam membandingkan Azure Sun Temple dengan High Heaven Palace miliknya dan menemukan bahwa lingkungan Azure Sun Temple sedikit lebih buruk daripada miliknya. Dia berasal dari domain selatan, dan Sekte Bulu Biru tempat dia dulunya hanyalah sekte yang lebih rendah, bahkan tidak memiliki satupun penguasa alam kaisar. Di sisi lain, kuil Azure Sun adalah salah satu sekte teratas di domain selatan, jauh lebih kuat daripada Sekte Bulu Biru. Jadi wajar saja jika dia sangat menghormati kuil Azure Sun. Jika dia masih di Sekte Bulu Biru, dia tidak akan pernah memenuhi syarat untuk memasuki kuil Azure Sun. Tetapi sekarang dia adalah manajer kedua Istana Langit Tinggi. Dia memiliki kualifikasi untuk mengamati kuil Azure Sun dari perspektif yang berbeda. Menatap sosok gagah di depannya, dia diam-diam bersukacita bahwa dia telah bertemu dengan seorang bangsawan. Jika dia tidak bertemu Yang Kai, bagaimana dia bisa memiliki kemampuan untuk menerobos ke alam kaisar? Dia takut dia akan terbunuh di luar Istana Danau Roh. Belum lagi dia sekarang memiliki kekuatan besar. Di seluruh Istana Surga Tinggi, dia hanya di bawah Yang Kai dan Hua Qingxi, manajer utama kedua yang sebenarnya. Seorang tamu datang ke Spirit Jade Peak dan Qi Yuran terbangun dari meditasinya untuk memanggil Yang Kai dan Bian Yuqing. Setelah memperkenalkan kedua pihak, Bian Yuqing membungkuk hormat. Salam, Wakil Kepala Kuil Qiu. Dia juga pernah mendengar nama besar Qi Yuran sebelumnya. Wakil Master Kuil dari kuil Azure Sun adalah Master sejati. Sebelum datang ke sini, dia agak gugup bertemu dengan sosok hebat yang belum pernah dia temui sebelumnya. Jadi tentu saja dia banyak memikirkannya. Tetapi setelah melihatnya untuk pertama kalinya, dia menyadari bahwa dia tidak lebih dari ini. Tiba-tiba, dia menyadari bahwa dia bukan lagi orang yang sama seperti dulu. Dia telah menghabiskan sebagian besar waktunya di Istana Surga Tinggi dan bahkan telah melihat 3 Raja Monster. Seorang Master Kaisar Realem urutan kedua tidak lagi bisa memberinya banyak tekanan. Kepala manajer kedua, Qi Yuran menangkupkan tinjunya dan menyapa. Yang Kai berkata, "Kakak senior Qiu, tolong diskusikan detail kerjasama dengan kepala manajer kedua Bian. Saya tidak akan menemani kamu." Alasan utama dia membawa Bian Yuqing ke sini adalah karena dia ingin bekerja sama dengan kuil Azure Sun. Gao Sweating telah menyebutkan masalah ini sebelumnya. Jadi karena itu dibawa oleh Gao Sweating. Dia secara alami tidak bisa mengabaikannya. Jangan sampai dia memberi wanita itu kesempatan lain untuk menggunakannya untuk melawannya. Hua Qingxi saat ini bertanggung jawab atas masalah domain utara dan tidak punya waktu luang. Jadi masalah negosiasi dengan kuil Azure Sun secara alami jatuh ke tangan Bian Yuqing. Qi Yuran tercengang. Masalah besar. Apakah saudara muda yang tidak perlu membuat keputusan sendiri? Arti di balik kata-katanya adalah, jika kamu membawa manajer utama kedua ke sini untuk berdiskusi dengan saya, dapatkah itu benar-benar mewakili niat kamu? Ini melibatkan banyak manfaat. Jadi akan canggung jika kamu tidak mengakuinya setelah negosiasi diselesaikan.
Dia telah melihat Yang Kai tawar-menawar dengannya. Yang Kai tertawa terbahak-bahak, "Kakak Qiu. Jangan khawatir. Selama kamu setuju, saya tidak keberatan." Bagaimana Qiuran bisa tahu tentang pergerakan besarnya baru-baru ini di wilayah utara? Meskipun bekerja sama dengan Azure Sun Temple akan memberinya banyak manfaat, Yang Kai tidak lagi mempedulikannya. Selain itu, ia juga telah bekerja sama dengan Kamar Dagang Valet Sos. Kamar Dagang Sumber Valet adalah bisnis, sementara kuil Azure Sun hanyalah seorang sahabat karib. Jika dia bukan tetua tamu dari kuil Azure Sun, bagaimana dia bisa membawa manfaat seperti itu di sini? Berbalik dan berjalan keluar. Dia berbalik dan berkata, "Tetua manajer kedua, jika ada tempat yang cocok, kamu harus menyerah sedikit. Bagaimanapun, saya adalah penatua dari kuil Azure Sun." "Ya," Bian Yuking menjawab dengan hormat. Qiuran memasang ekspresi puas di wajahnya. Kata-kata Yang Kai di depannya tidak diragukan lagi memberinya kesan yang baik. Jadi dia berpikir bahwa lebih baik berada di sisinya. Segera, Qiuran dan Bian Yuking mulai berdiskusi secara mendetail. Yang Kai, di sisi lain, langsung pergi ke puncak bambu ungu Gao Sweating dan bertanya tentang pertemuan bela diri wilayah selatan. Setelah mengetahui bahwa masih ada 3 hari lagi, dia punya banyak waktu dan pergi mencari Murong Xiao Xiao dan Xiao Baiyi untuk mengenang masa lalu. Dia datang dan pergi terburu-buru beberapa hari yang lalu, jadi dia tidak punya waktu untuk banyak bicara. Murong Xiao Xiao cukup ramah dan kepribadiannya cukup baik. Semua orang sudah saling kenal sejak tahap Daosos dan telah dipromosikan hingga menjadi sesepuh kuil Azure Sun. Xiao Baiyi, di sisi lain, cukup kesal. Ekspresinya bahkan lebih dingin daripada Ji Yao. Seolah-olah Yang Kai berutang beberapa juta padanya dan ingin mengusirnya hanya setelah beberapa kata, membuat Yang Kai ingin memukulnya. Karena tidak nyaman baginya untuk tinggal, Yang Kai pergi dengan marah. 3 hari berlalu dalam sekejap mata. Pagi-pagi sekali, matahari bersinar terang dan semua makhluk hidup bermekaran. Di atas puncak roh, beberapa lusin sosok berdiri. Yang memimpin mereka mengenakan kemeja ungu sangat menarik perhatian. Yang Kai terbang dan berhenti di udara. Ketika dia melihat pria berjubah ungu itu, dia sedikit terkejut dan menangkupkan tinjunya. "Salam, Tuan Kuil." Pria berjubah ungu itu tidak lain adalah Master Kuil Wen Zishan, yang mengenakan senyum hangat di wajahnya dan berdiri dengan tangan di belakang punggungnya, memancarkan aura keanggunan. Ketika dia mendengar suara Yang Kai, dia tersenyum dan mengangguk. "Terima kasih, Penatua Yang. Ini adalah tugas bawahan untuk membantu kuil Azure Sun," kata Yang Kai serius. "Itu tidak bisa dihindari. Di Istana Surga Tinggi Wilayah Utara, dia adalah seorang master istana. Tetapi di sini dia adalah tetua tamu. Jadi dia masih harus menunjukkan rasa hormat." "Tunggu sebentar, Sweating kecil belum datang." Wanita sangat merepotkan. Bahkan keluar sangat lambat." Begitu kata-kata ini keluar, banyak orang memelototinya. Bahkan Murong Xiao Xiao, yang sudah lama datang ke sini, cemberut. Setelah dipanggil tanpa alasan, suasana hatinya secara alami menjadi sangat buruk. Wen Zishan tampaknya juga menyadari hal ini dan mengulurkan tangan untuk meraih janggut di dagunya. Mengangkat kepalanya untuk melihat ke langit dengan wajah penuh perubahan. Angin hari ini cukup berisik. Penatua Luo, Penatua Xiao, Penatua Murong, Yang Kai dan 3 penguasa Kaisar Realem lainnya menyapa satu persatu. Xiao Baiyi dan Murong Xiao Xiao secara alami tidak perlu disebutkan. Sementara Luo Chen adalah pria parubaya dengan ekspresi dingin. Yang Kai tidak akrab dengannya. Tetapi karena kepribadian orang ini cukup dingin, dia tidak banyak berinteraksi dengan sesepuh kuil Azure Sun. Yang Kai hanya tahu tentang orang ini, tetapi dia belum pernah berinteraksi dengannya sebelumnya. Mereka bertiga pun membalas salam. "Apakah ini para murid yang berpartisipasi dalam pertemuan bela diri ini?" Yang Kai mengangkat kepalanya dan melihat ke arah beberapa lusin orang yang berdiri di belakangnya. Beberapa lusin murid semuanya menangkupkan tinju mereka. "Salam, Penatua Yang." Ada beberapa lusin master tahap Daosos, Origin King Realm, dan bahkan master Origin Return Stage di antara mereka. Bagaimanapun, pertemuan bela diri domain selatan dibagi menjadi beberapa tingkatan. Tahap Daosos dibandingkan dengan pembudidaya tahap Daosos, alam Origin King dengan alam Origin King lainnya, dan tahap Origin Returning semuanya sama. Sehingga kuil Azure Sun secara alami harus memilih pembudidaya terbaik dari setiap tingkat untuk berpartisipasi. Selusin orang di baris pertama secara alami adalah pembudidaya tahap Daosos, diikuti oleh pembudidaya Origin King Realm dan Void Return Stage. Yang Kai mengangguk sambil tersenyum dan menemukan bahwa banyak dari mereka adalah wajah yang dikenalnya. Tampaknya mereka telah berpartisipasi dalam Four Seasons Land Trial bersama. Tetapi mereka tidak banyak berinteraksi satu sama lain dan hanya mengenal wajah satu sama lain. Saat itu,
Semua orang adalah tahap Daosos. Tetapi sekarang Yang Kai telah menjadi alam kaisar. Menerobos ke alam kaisar bukanlah masalah yang sederhana. Dan banyak dari mereka telah terjebak di tahap Daosos urutan ketiga sepanjang hidup mereka. Xia Seng, Xiao Baiyi, dan Murong Xiao Xiao dapat maju ke Emperor Realm karena bakat dan pemahaman mereka yang luar biasa. Dan juga karena mereka telah memperoleh beberapa manfaat dari Four Seasons Land dan Star Fragmency. Melihat sekeliling, mata Yang Kai tiba-tiba berhenti di wajah seorang pemuda. Karena dia sangat mengenal orang ini dan tahu namanya. Sui Yi. Di masa lalu, ketika Yang Kai dan Qin Chao yang pertama kali datang ke kuil Azure Sun dengan token Hong Chen, mereka telah meminta tempat untuk memasuki tanah 4 musim. Karena token Hong Chen telah dikeluarkan, kuil Azure Sun tidak bisa menolak. Jadi mereka secara alami memberikan tempat untuk masuk. Namun, tempat untuk memasuki Four Seasons Land telah dialokasikan. Dan Azure Sun Temple juga telah memberikan satu. Jadi tentu saja ada satu murid yang lebih sedikit. Tempat itu milik Sui Yi ini. Ketika berita itu menyebar, Sui Yi menolak untuk menerimanya dan bahkan bertarung dengan Yang Kai. Tetapi pada akhirnya, dia bukan tandingannya. Bertahun-tahun yang lalu, jika Yang Kai tidak melihat orang ini, dia tidak akan bisa mengingatnya. Saat mata mereka bertemu, ekspresi Sui Yi menjadi agak canggung. Seolah-olah dia baru saja mengetahui rasa malunya dan memutuskan untuk bertindak dengan berani. Saat itu, mereka berdua adalah master tahap Daosos. Tetapi sekarang Yang Kai telah menjadi alam kaisar. Sui Yi masih berada di tahap Daosos. Jadi dia tidak bisa menahan perasaan agak canggung. Yang Kai, di sisi lain, tersenyum ringan. Menyadari bahwa orang ini tidak menyia-nyiakan waktunya beberapa tahun terakhir ini. Di masa lalu, dia hanya seorang pembudidaya tahap Daosos urutan kedua. Tapi sekarang dia adalah pembudidaya tahap Daosos urutan ketiga. Dan posisi dia berdiri sangat dekat ke depan. Jelas, dia adalah seseorang yang sangat diharapkan oleh kuil Azure Sun. Saat dia mengenang masa lalu, mata keduanya bertemu sejenak sebelum Sui Yi menghela nafas lega. Dia benar-benar takut Yang Kai akan menyelesaikan skor dengannya nanti. Sekarang identitas mereka berbeda. Jika Yang Kai benar-benar ingin mempersulitnya, dia tidak bisa menolak. Pada saat ini, seberkas cahaya terbang dari puncak bambu ungu dan berhenti di depan semua orang. Mata Wen Zishan berbinar. Sweating kecil berpakaian sangat indah hari ini. Apakah dia bersiap untuk menikah? Ini benar-benar alasan untuk perayaan. Tutup mulutmu yang bau, Gao Sweating dengan dingin memelototi Wen Zishan. Tidak memberinya wajah apapun. Wen Zishan berkata, "Mengapa kamu begitu galak? Berhati-hatilah agar tidak ada yang berani menikahi kamu. Jika tidak, kamu akan menjadi wanita tua." Tatapan Gao Sweating menjadi lebih dingin. Dan dia memiliki keinginan untuk menikamnya sampai mati saat dia dengan dingin mendengus. Bukan urusanmu. Seorang wanita cantik seperti dia benar-benar dipaksa untuk mengucapkan kata-kata vulgar seperti itu. Menunjukkan betapa buruknya suasana hatinya. Sekelompok murid menundukkan kepala dan menatap mereka berdua. Mendengarkan argumen mereka. Luo Chen menunduk untuk melihat ke tanah sementara Xiao Baiyi menatap ke langit. Murong Xiao Xiao dengan hati-hati memeriksa jari-jarinya. Tampaknya ragu-ragu apakah dia harus memotongnya atau tidak. Yang Kai datang dan dengan santai memuji. Jari junior sister sangat indah. Wajah Murong Xiao Xiao memerah karena dia tidak tahu harus meletakkan tangannya di mana. Semua orang menoleh untuk melihatnya. Dan Yang Kai juga menyadari bahwa dia telah melakukan kesalahan. Menyebabkan ekspresinya berkedut. Untungnya, Gao Sweating bertanya, "Apakah semua orang di sini?" Xiao Baiyi mengangguk. "Semua orang ada di sini." Karena semua orang ada di sini, mari kita berangkat. Mengatakan demikian, dia memimpin dan terbang ke depan. Sekelompok orang mengikuti dari belakang. Wen Zishan tertegun sejenak sebelum menggosok dagunya dan berkata, "Sepertinya aku bukan tuan istana.